Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih dan selamat datang. I will speak in both languages here. My bahasa Indonesia is not very good. I think my bahasa Malaysia is better, but I will try and mix it a little bit. Yeah. I, as an immediate past president of the International AIDS Society, am very, very pleased to be with all of you here today for this International AIDS Society Educational Fund, and warmly welcome you all to this workshop. And I hope we will also have the Honourable Deputy Minister of Health later this morning to be with us. Now, the purpose of this workshop, tujuan workshop ini ialah to bring the main purpose is to bring the science that was discussed at AIDS 2022, the Montreal Biannual AIDS Conference that happened in July of this year, to countries. We understand at the International AIDS Society that not everybody can attend our conferences that are held every year for whatever reason. Even though this year we had a hybrid conference, we had a very big participation in Montreal despite all the complications, as well as hybrid. But we also feel that it's very important to have workshops such as this so that we can have more in-depth discussion in country between stakeholders. So today we have clinicians, we have public health practitioners, as well as civil society, all in one room to see how we can translate that science from the IAS conferences into concrete programs and policies in country. The other feature of the IAS Educational Fund is, of course, we try and bring colleagues from around the region to share experience and best practices. So this morning and for the rest of today, I'm very happy to also welcome Dr. Anita Sulaiman from who heads the HIV/AIDS unit in Ministry of Health Malaysia, my colleague Prof. Iskandar, who is at the University Malaya Medical Center and an HIV physician, a big team from Indonesia, from Bangkok, Dr. Rina from Tangerine Clinic and her team from EPIC and FHI in Bangkok, and Dr. I hope I say this right, Dr. Nok from Vietnam. So all this, we hope we can generate discussions and learn best practices and also barriers from different programs around the region. I think there are many similarities that we can learn from each other and form networks and collaborations that will only benefit us all. Now, I think I will present the key findings from AIDS 2022, a 5-day conference, all in 20 minutes in a short while. But I think one of the main messages from AIDS 2022 was actually pre-conference. UNAIDS released its report called In Danger, which highlights how, although there has been a lot of progress for the HIV/AIDS response in the last 10-15 years in particular, with expansion of antiretroviral therapy, especially for treatment in sub-Saharan Africa, but I think here we in Asia Pacific have not in many ways kept up with the kind of scale-up of treatment and HIV programs that have been so successful to reverse the HIV epidemic in very hard-hit countries in Africa, with the exception, I guess, of Cambodia, Vietnam, and Thailand. So there is a lot of work to be done in our region, and so, like I said, the idea of this workshop is to learn from each other, to be inspired, and to find out how countries have been able to overcome some of the barriers. So hopefully you'll find the next 2 days
with presentations as well as workshops, not just beneficial and productive, but also enjoyable and able to make new friends around the region. So I've been reminded to say a little bit about the International AIDS Society. The International AIDS Society convenes, educates and advocates for a world in which HIV no longer presents a threat to public health and individual well-being. That's the stated International AIDS Society mission. Our secretariat is in Geneva, and I want to thank both Laura and Julia, who's been communicating with you and to bring this workshop together. They've been working very hard together with colleagues from Jakarta, PDPAI and others. So a round of applause and thank to them for making this happen really. As you notice, we started right on time at 9 o'clock because we want to bring that Swiss discipline into our meeting. So just a bit of housekeeping that we will try as much as possible to keep to time, to the Swiss time, because we've got a pretty packed program to go through. This IAS workshops have been made possible with the support of VIF Healthcare, Gilead and MSD, and like I said, the idea is to bring the science from our conferences. Now IAS convenes not just the International AIDS Conference, but also the IAS Science Conference. Next year it's going to be in Brisbane, and in the same year that we have the smaller, what we call our baby conference, we also have a focused HIV prevention and vaccine conference, which we just announced will be in Lima, Peru in October of 2023. So in July it's Brisbane, a bigger, I guess, combination of treatment, prevention, etc. in Brisbane, and the smaller, more concentrated, more focused prevention conference in Lima, Peru. So hope to see all of you there, particularly in Brisbane, since it's close to us compared to Montreal. We've had many of these IAS educational workshops, but as you know, in the last 2 years, that's been interrupted by COVID-19. So we're really excited to be in person now. The last one was for this region was in India in December 2019, and we've only resumed this with here in Jakarta, but also in Tanzania and Chile in October of 2022. So, like I said, hopefully now that COVID, although it hasn't gone away, but we are able to conduct in-person meetings, that we will have more of this. I think next year we're planning 2 for the region. Am I right, Laura? My eyesight's not very good. Yes. One next year. Oh yeah, because we hope that you will join us in Brisbane instead. Okay, so I guess that's where I just want to wrap up by saying hopefully we've got a lot of reminders up there for you to be a member of the International AIDS Society. It's a bit of advertising. There are lots of benefits. We've got a great new website. You, as a member, you have access to many resources and also be connected to 15,000 other members around the world, and we have our own journal, the Journal of International AIDS Society. We have, before the conferences, a lot of capacity building activities such as abstract writing, where we will pair you with a senior and experienced scientist to write abstracts for the conferences. And we have webinars that, that's free if you're a member, that keeps you updated with HIV science. And recently we had also on monkeypox, for example. So with that, I hope all of you will enjoy the next 2 days, make new friends, and be inspired by the work of HIV scientists, researchers, community people all over the world.
but more importantly of those in the region, so that we can address the HIV/AIDS response in Indonesia and in our respective countries. So with that, thank you very much, and I think I'll go straight to doing a quick update of AIDS 2022, yeah? And then we'll have a Q&A after that. So if I could have the slides, please. Okay, so like I said, I've been asked to squeeze into 20 minutes the entire AIDS 2022 conference, just in terms of the key highlights that were presented and discussed in Montreal in July. First of all, just two quick words on HIV cure and research, which had a lot of HIV cure and vaccine research, which had a lot of, next slide, of course, global attention with the fifth case of cure. I think what I just want to say about this cure report is, of course, it's very exciting and very inspiring, but in terms of its applicability throughout the world in our search for cure, I think suffice to say that with each new cure that is announced, is reported, what it tells us is there are mechanisms, it tells us about the mechanisms in which a much more applicable and practical way of achieving that cure can eventually be found, because the ones that are, the cases that have been reported by and large involve stem cell transplant, which obviously is not going to happen to millions of people around the world in order to achieve cure. But what it does is with each cure, it gives more understanding of the steps that's required for the scientists that are working in this particular area of research. And it's also gives hope, I think, like what this patient is called the City of Hope patient, that there is light at the end of the tunnel in terms of antiretroviral therapy and cure. The next slide is the Glenda Gray from South Africa did a wonderful plenary on vaccine research. Again, compared to all of you are familiar with COVID-19 vaccine that has turned around the COVID pandemic in the last 12 months or so. And I think we all know that COVID-19 vaccine wouldn't have achieved that immediate, almost immediate discovery and implementation, and kind of interrupted this horrible pandemic, if not for the work that has been happening for many, many years to look for HIV vaccine. So whilst the mRNA HIV vaccine itself has not been very successful in early clinical trials like the COVID-19 vaccine, simply because of the complexity of the HIV virus itself. Again, just like cure research, with each advance, it kind of advances the research further. So Dr. Glenda Gray summarizes the different candidate vaccines that are going through both preclinical as well as early stage trials around the world. Next slide. So there are many new approaches being tried, whether it's vectors or stabilized envelope trimers, and including mRNA vaccines itself and different types of strategies. So I think, once again, with what we've learned from both previous viral vaccine research as well as COVID-19 vaccine research, it gives more knowledge, more scientific understanding of where HIV vaccine research needs to head towards.
So that's all I'm going to say about cure and vaccine, because we still have a long way to go. What I think we want to focus on in the next 15 minutes or so is really on treatment and prevention, which we still need to do a lot about. Unfortunately, at AIDS 2022, we didn't have a lot of new antiretroviral research presentations, because many of these were interrupted during the COVID-19 pandemic. What we know is that collectively there are still many people dying from HIV when they shouldn't, because even without a cure, we have very effective treatment. And 650,000 people died in 2021 due to advanced HIV disease. Here in this region in particular, we need to do better with HIV testing, because many of our patients still present very late for the first time they're diagnosed with HIV. That is so in Malaysia, that is so even in Thailand, that is so here in Jakarta. I think the mean or median CD4 at presentation in many of our respective countries is about 300. And as you know, the later they present, especially already with opportunistic infections, the outcome is generally not as favorable as someone who presents for the first time with an HIV diagnosis and has an intact immune system, who, with this effective antiretroviral, can live essentially a normal lifespan and may not ever develop opportunistic infections. But whether it's in Africa or in Asia, late presentation is still common, and therefore mortality is high. People with advanced disease, and there were a number of presentations discussing opportunistic infections, including TB and cryptococcal meningitis. So, next slide. The one that I think is going to be applicable to us all is this study, which has been incorporated into WHO treatment guidelines for cryptococcal meningitis. Next slide. I think here in Jakarta, I would imagine that it's still a big problem in patients presenting for the first time with severe cryptococcal meningitis that can have very high mortality, very difficult to manage if they present with high intracranial pressures, needing daily lumbar punctures, etc. So this was a study conducted in Africa called Ambition, which it was a randomized controlled trial comparing liposomal amphotericin B, one dose, followed by oral flucytosine and fluconazole, comparing to standard of care, which often involves many weeks of amphotericin B that can also be toxic. And what the study conclusively found was one dose of liposomal amphotericin B, although it's more expensive, if followed by oral flucytosine and oral fluconazole, was non-inferior to the standard of care. So much so, these results have been very convincing that it's now incorporated into the new WHO guidelines on treatment of cryptococcal meningitis, and hopefully we can all use this, because it also it's going to be cost effective, because the patients, provided they're not needing daily lumbar punctures, can be discharged on oral treatment after just one dose of IV. Next. Okay, we go next. You can look at the details on the slides that will be accessible, or in the WHO guidelines. The one key antiretroviral treatment study that was reported at AIDS 2022 that I think will be relevant here is the one on HIV and hepatitis B co-infection, although I guess bictegravir is still not available, but it's worth knowing that in this study comparing bictegravir with emcitrabine and tenofovir versus dolutegravir versus emcitrabine and tenofovir showed, although the two arms show equal efficacy in terms of suppression of HIV viral load,
but the big arm did better. Next slide. When it comes to the virologic outcome for those with hepatitis B in suppressing the Hep B virus DNA. So in countries where Hep B, HIV co-infection is still prevalent, I think this is one study that deserves to be highlighted. So 63% of people taking big combination versus dolutegravir combination, 43% achieved hepatitis B virus DNA below 20. Next. Moving on to prevention and sexual health. Again, efforts that we need to expand further. This was one of the big highlights of AIDS 2022. In countries where PrEP has really been scaled up in a major way, and HIV infection has been reduced, what people are concerned about is the increase in sexually transmitted infections. And I think even without PrEP, there's been an increase in sexually transmitted infections all over the world. So this study looked at giving doxycycline pre-exposure. So 327 who are HIV negative people using doxy-PEP, PrEP and PEP, post-exposure for people. The randomization was to HIV negative people using PrEP, as well as people living with HIV, also using PrEP. And what they found was by giving post-exposure prophylaxis with doxycycline after sex, it reduces, next slide, the incidence of sexually transmitted infections, gonorrhea, chlamydia, and syphilis combined by 66% in both people living with HIV and people who are HIV negative. So this is quite a remarkable finding. A lot of doctors, at least in the West, were already practicing this, and so this, sort of without any science behind it. But now this study conclusively shows that it leads to a significant reduction in STIs in both people living with HIV and people who are HIV negative receiving PrEP. Next. There were a lot of sessions on how to improve PrEP service delivery, and so I think this is one area where there'll be quite a bit of discussion in our workshop in the next 2 days. Believe it or not, PrEP now has been around for 10 years. The studies, the major studies that prove that PrEP works are now about 10 years old. PrEP can reduce HIV, the risk of acquiring HIV by as high as 95%. So if we really are serious about ending HIV/AIDS, this is one program that should be implemented and scaled up in our respective countries as quickly as possible. So WHO launched at AIDS 2022 a technical brief on differentiated and simplified PrEP, on when, the frequency of visits, who, where, and what. The next few slides will just give you examples of different types of differentiated service PrEP delivery. In Brazil, for instance, nurses were involved in prescribing PrEP. Obviously, they have to be trained and supported, and showed an impressive uptake of PrEP compared to when it's doctor-led. Next. In Thailand, you'll hear much more about this. Key population-led PrEP services have been in place for a good many years now, and again, impressive demonstration of client satisfaction and uptake of PrEP. Next. In Vietnam, we will also
hearing that, of different services provided by PrEP, whether it's at public HIV clinics, key population-led clinics, telehealth, an amazing array of types of different PrEP services. And I think the message there is, we really, differentiated service delivery sounds very technical. I think what it really means is that it's a population-centered services and care, which is key to the success of our programs, whether it's prevention or treatment. Put the patient and the clients, front and center in terms of our service deliveries, and surprise, surprise, this work better than a standard specialist type of service, which would be the only type of service offered. Next. So, of course, the latest advance in terms of antiretroviral therapy that was discussed quite a fair bit is long-acting PrEP. An injection, the first that's become available is long-acting cabotegravir. An injection every 2 months has been shown to significantly reduce, better in terms of acceptance in some ways, in some studies, than daily PrEP. Unfortunately, the price, as always, with a new drug is going to be unaffordable for many countries, but RIF has entered into an agreement with Medicines Patent Pool as well as 5 generic companies to make PrEP available, long-acting cabotegravir available, but I think this is only going to be to countries with high prevalence, mostly in sub-Saharan Africa. We will hopefully be able to access this drug very soon. I don't think Indonesia is included. Yeah, neither is Thailand. Malaysia, hopefully in 2027. So that's still a long way to go. We need to continue to advocate for this, because I truly believe as PrEP, this is going to be a game changer. Perhaps for treatment, it may not offer extra to what is already available, but certainly for PrEP, imagine an injection every 2 months instead of taking daily PrEP. Okay, next. The other thing that we all need to continue to talk about is about U equals U, undetectable equals untransmissible. This has many, many implications in terms of reducing stigma, reducing, in particularly in regions like ours, to get even healthcare workers to appreciate and to really acknowledge that undetectable equals untransmissible, which, I don't know about Indonesia, but in Malaysia we still face a lot of stigma. Students aren't allowed to go to, students living with HIV are not allowed to enter university. Employers still do HIV testing, etc., etc. And the more we can talk about undetectable equals untransmissible, the more it reduces fear, the more, hopefully people living with HIV will be accepted all over the world and reduce the stigma that's the biggest barrier to us ending AIDS as a public health threat. And finally, I think this is one of the biggest message from AIDS 2022, which is we need to put communities at the heart of our services, because just with COVID-19, and we knew this about HIV a long, long time ago, that epidemics, the HIV epidemic thrive because of the inequities, whether it's gender inequities, whether it's social inequities. And so we're not going to be able to end AIDS without paying attention to this. And we know there's so many laws, particularly in our region, that criminalizes behaviors, sex work, gender, minorities, people who use drugs, etc. So again, we need all of us to collectively to continue to advocate for changes in policies and laws that will create a more enabling environment
to provide HIV prevention and treatment services. Next. So I think I will end here because I probably didn't practice what I preach in terms of staying to time. To scale up HIV prevention and treatment, and like I said, we have to look at gender equity, human rights, community leadership. So far, no region has achieved 95 targets, or even the 90 targets. We in Asia are, as I keep reminding everyone, behind in our targets. We're, I think, about 80, 60 or thereabouts, and so there is a lot of work that needs to be done here in Asia. But we have, what is good about us is I think we also have very strong civil society and also strong healthcare systems that should allow us to achieve these targets if we work together and put our minds to it. Next. Okay, so UNAIDS has set a very, very ambitious target in its new global AIDS strategy, and it's put a lot of emphasis on community leadership. So by 2025, UNAIDS have tasked community-led organizations to deliver 30% of testing and treatment services. I think this is achievable. It could probably be higher than that. 80% of HIV prevention services for populations at high risk, so key population-led services should be 80%, and 60% of programs to support the achievement of societal enablers. All right, like I said, this is the UNAIDS report that really was a call to action because after many years of sharp decline in the number of new infections and mortality from HIV/AIDS, that decline has plateaued, and with all the other priorities that the world now faces, climate change, wars, and the economy, etc., HIV/AIDS as a priority, as a global priority, is going to even reduce even further. So we need to keep talking about this. We need to push for more prevention and access to treatment, and also to support and resource community-led responses, and of course to realize human rights and gender equality. Because I think ending AIDS as a public health threat is possible. We have all the tools, we just need to implement them and implement them to scale. So with that, thank you very much for listening, and we'll open the floor to Q&A. So Rabu and I will moderate a Q&A session, so happy to take any questions. We can go back to us. Thank you so much, Prof. Adiba, for the wonderful and I think very systematic presentation from our AIDS 2022 conference. I think it's very thorough. And if we can sum up some of the key points, I think the largest component will be the gap in science, gap in infrastructure, and also human resources as well for healthcare workers, and also social limitations that we have. And congrats with the upcoming IAS conferences in Brisbane and also Peru. We discussed a lot about the Q report, vaccines, HIV co-infections in cryptococcal meningitis, hepatitis B, STIs, PrEP, of course, U equals U campaign, and communities at the center of HIV responses. We would like to welcome all of the participants to these Q&A sessions. We have around 10 minutes, I guess, because we need to spare at least like 15 minutes for Professor Date, later on Deputy Minister of Health Indonesia, to join us later. So we would like to welcome all the questions. Prof. Adiba, would you want to sit here? Or? So anyone would like to ask some questions? We will. From the AIDS 2022.
or maybe a bit of sharing, because I know some of you might attend the AIDS 2022 conference, and what are your experiences? I think this is the first time that we get the chance to gather again after a very long journey of 2 years of COVID-19 pandemic, working from home. But now, and also, of course, for healthcare practitioners, they have to go to healthcare facilities. But I think in general, this is our first conference, again, offline, hybrid per se, in relation to HIV/AIDS in Indonesia international level. Anyone would like to share and have a bit of a Q&A session? Okay, please. So, Dr. As. Oh yeah, please. Yes. Can I? Yeah. Okay. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much, Prof. Adiba, for excellent updates. So I actually would like to ask something, an issue that is a bit different than what I have been presenting. Okay, so I would like to ask about what about those who are getting older? I mean, now we know that the older people living with HIV is also increasing, the prevalence, the number of people, and how do we approach this? What is our strategy? Yeah, you know, that's a really, really good question. 2 weeks ago, several of us in the room were at the Treat Asia Network meeting in Bangkok, and aging with HIV and mental health with people living with HIV came up very, very strongly as two areas that we definitely need to pay more attention to. So thank you for bringing that up. Again, there were many sessions discussing this, and I think the approach would be, again, going back to patient-centered care. Yes, they have achieved viral load, but what next? There is a consensus statement that I was privileged to be a part of, that was published in Nature last year, the year before, on the possibility of having a fourth 90. So we have, 90% testing, 90% starting on treatment, 90% viral load, but 90%, the fourth 90 looking at this whole aging, a patient-centered care, addressing comorbidities such as diabetes, such as lipids, addressing, like I said, mental health issues, addressing stigma that unfortunately is still prevalent in healthcare settings. So what that consensus statement says is that, we need, like what you're suggesting, is to look beyond just the viral load, to look at the patient as a whole and everything else that's going on around them. So one of the things we proposed was to have a quick, for clinicians who are in the clinic, to have a quick sort of assessment of patients' quality of life as part of routine, to ask them about mental health and other types of quality of life, and really pay attention to their diabetes status, their lipid status, etc. And also, if I can add a little bit to the questions, thank you, Prof. Adiba. I think the IAC, we have like one small funded research on the social security and also the healthcare access for elderly trans women population, and we have it in 5 different cities. I think it's quite similar to what Dr. Asri brought earlier, Prof. Adiba. In general, I think our HIV strategies are very much focused on the youth productive age population, but we forgot sometimes the community members that we serve are mostly coming from minorities, and we know the minorities trust model. And just a few weeks ago, we have a 50-year-old elderly trans women patient who already need dialysis and also liver transplant, and at 50 years old. So you can imagine like the
the physical and also mental health burden that come with it. And I think it is often neglected, not only in HIV and also some other minority issues that we are in going towards the aging population, and I think that we need more programs attending to that beyond healthcare, but also the social security and other aspects in housing and those who were rejected from their homes. And yeah, I think it's quite. Yeah, absolutely. Thank you for reminding me about the socio-economic needs and impact for these patients. The other thing about aging is it's very important to remember, I'm an adult physician, but our colleagues, pediatricians, always remind us that for people, for children who are perinatally infected, they would have been living, by the time they reach adolescence, they would have been living with HIV for 15, when they reach 20 years, and would have similar problems as someone who who acquired HIV at a later age and is now living longer with HIV. So when we talk about aging with HIV, it's not just the numerical age that you are 60, you are 55. You could be only 25 years old, but you're already aged with HIV because you were perinatally infected. Now, in Malaysia, thanks to programs at the Ministry of Health very, very early in terms of PMTCT, Alhamdulillah, we don't have very many children living with HIV, and adolescents we still do. But I guess compared to Africa and many countries that have huge childhood HIV burden, this is a very important aspect to remember, that aging with HIV could mean that the person is only 20 years old, but it's already got the physical and every other complications of long-term HIV infection and treatment. Thank you so much for the questions, and Prof. Adiba. We will take on one question from committees. Do you have extra mic, or would you like to introduce your name as well? Yeah, we can share. Hello, I'm Dr. Supana from IAS Thailand. I'm very grateful for your presentation, especially for me who didn't join the Montreal conference. So, as ISI is conducting a research about toxic PET soon, this might be a little technical question, but we have a question about what if the client can say every day, do they need to take doxy-PET every day also? What do you feel about that? And what do you feel about the drug resistance that might occur with the doxy-PET? So the quick answer to doxy-PET is they are still continuing to monitor the resistance, development of resistance, but it does look like there might be, particularly for gonorrhea, some increase in resistance. So this is something that really needs to be monitored very closely, because already gonorrhea resistance is a global problem. What was the first question? The first question is that for doxy-PET, we recommend the clients to take 2 pills of doxy after sex. And what if the clients have sex every day or almost every day? Do they need to take the doxy-PET every day also? Yeah, that's a good question. Iskandar, I haven't really followed this beyond what was. Iskandar is our STI expert, so I'm asking him to help me here. What was the recommendation there? Do you know? I think the data is still out, but I think. Just in answer to your question, I think if they're having unprotected sex daily, there's a role, of course, for doxy-PrEP. So I would imagine it would involve more frequent doxycycline use. Now, it largely depends on the studies that have been studied. I'm not entirely sure either, I'm sorry about that, how frequent that is. But I think some are looking at very frequent, to the point of almost daily doxycycline use. I'm not, so I think that yeah, we'll have to look this up as well. Thank you so much. Thank you for the question, yeah. Next question. We still have
I think we still have 5 minutes or 10. Yeah. Anyone who want to share? Okay. Any more questions from the audience? Okay, so let's wrap up. Thank you so much, Prof. Adiba, and also the participants for the wonderful questions. I think we can wrap up the Q&A session. I think there's a lot of challenges that we have nowadays in regards to HIV/AIDS. It's not only about the medication, but also the gap that we need to address, and also the inequalities. And hopefully, throughout this 2-day workshop, we get the chance to explore that and be innovative in terms of our creative approaches. Because right now we already have the tools, but the question is how we can implement that towards our better future. Thank you so much. A round of applause to Prof. Adiba and also the participants. Thank you so much. We'll get back to the coffee break for now. We have 15 minutes of coffee break, and after that, you can join us again in this room and go into the next session. Let's come back at 10 past 10. 10 past 10. Urusan mereka sih, tapi YouTube-nya IAS cuma nampilin aja IAS. Kayaknya mereka speaker video. Demi apa? Ya bentar. For participants who haven't filled up the information on group work, you can fill up the information on the registration desk. Apa? So Belum ada orang kan di sini? Group work Belum. is essential for us to gather the information and assign you to the specific group that you want to be assigned. Rekan-rekan partisipan, kalau ada yang belum mengisi tulis group worknya, bisa ditulis di pendaftaran di depan registration. Thank you. Halo. 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 Halo.
to the left area of the room. Yeah. Bapak Ibu sekalian, coffee break dapat diakses di sebelah kiri ballroom ya. Please access the coffee break on the left side of the room. Thank you. Ladies and gentlemen, you can access the coffee breaks on the left side of the room. That's the right side of you. Bapak dan Ibu yang terhormat, silahkan mengakses coffee break di sebelah kanan ballroom ini. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi namanya di group worksheet yang terletak di luar, di samping meja registrasi, dipersilahkan. Silakan memilih pertanyaan group work yang disediakan, lalu menuliskan namanya di dalam kelompok tersebut. Gak ada videonya. Video apa? Di live stream ya. Kalau cuma bisa, aman kalau cuma. Jangan risau, baik non video
Gue dari kemarin. Ya. Tadi tuh baru sambutan sih. Sambutan cuma update terus kayak update yang ada di Montreal. Nah, ini nanti baru keynote session, keynote speech. Jadi enggak. Oke. Sebat gue. I'm not going to do that. Udah lah, dobrak aja gue gitu.
Ya maaf Pak. Minta maaf aja, minta maaf. Nanti about kayak
Okay, everyone, I think we need to get started. The food was so good outside, and I think everyone was very happy to meet each other. We've already broken our promise to be on time, like the Swiss timing. We're 5 minutes late. So let's get started. You can bring the nice rissoles and curry puffs and kueh in if you like, and the coffee. We're going to hear from my colleague, Professor Iskandar Azwa from UMMC Kuala Lumpur on pre-exposure prophylaxis. Very quickly, Iskandar trained in London at Chelsea and Westminster and is an HIV and STI specialist as well. And fortunate for me, decided to return to Malaysia and join us at UMMC, and he's been leading the work on HIV as the head of HIV at UMMC and at and he's now also the president of the Malaysian AIDS Council. So over to you, Iskandar. Ya, day one session nggak ada ya. So I'm just trying to get a laptop. Yes. Just have one. But I'll start in the interest of time. Thank you, Prof. Adiba, for the very kind introduction. Whilst we wait for a laptop, I will just start the presentation. So I was asked to talk about advances in HIV prevention, and so this is really the outline of my talk. I'm going to talk about really demedicalization of PrEP, some of the recent guidance around differentiated and simplified PrEP service delivery, the role of HIV self-testing in PrEP programs, more on on-demand PrEP, and then touch on long-acting cabotegravir. So how well are we doing? Now, as mentioned earlier, we've had PrEP recommendations for now over 10 years, but we're not doing so well within the region. Now, three countries really lead PrEP initiations within the Asia Pacific, Australia, Thailand, and Vietnam.
Malaysia is somewhere in between Philippines and Myanmar, about 2,000 patients, so we still have quite a way to go. But the good thing about that is at least it provides us with the opportunity to learn about service delivery models of PrEP, which work within the region, and apply it to our own setting. This was a PrEP demonstration project that we were involved in 2 years ago, and what you can see essentially is how complicated and the number of lab tests that were required for initiation and continuation of PrEP. Now, this is a couple of years ago, and what it should tell you essentially is that it provides opportunities to, provides unfortunate ways of over-medicalizing PrEP, okay? Because in reality, PrEP should be dispensed and simplified in terms of its service delivery. So really it's trying to find that balance between really providing a basic package of care and versus a more complicated package of care, but really paying attention on safety, cost, efficiency, and impact. So on one side, you can essentially provide just HIV testing and PrEP dispensing, and on the other side, you can have a whole ideal package to balance it. So really, this was touched on earlier. There was the guidance on differentiating simplified PrEP service delivery, touching on key topics such as renal function monitoring, HIV self-testing, hepatitis testing, starting and stopping PrEP in order to simplify PrEP overall. Essentially, differentiated service delivery PrEP makes services person and community centered, thank you. Adapt services to the needs and preferences of the users, and make services more acceptable and accessible. And with the introduction of long-acting cabotegravir, the concerns around that the success in key population-led clinics will lead to re-medicalization of PrEP services, i.e. bringing it back into the clinic when it has already gone out into the community. A couple of updates in recent guidelines. Now, we don't often refer to CDC, but this was, I feel, an important eligibility update. Previously, we were very concentrated around risk-based identification, and we still are to a certain degree, but the recommendation is really also to move away from that, because it encourages service providers and other communities to stigmatize against PrEP users. So the risk-based criteria should remain based on risk of HIV acquisition, so whether it's inconsistent condom use, having a HIV-positive partner who's not virally suppressed, or bacterial STM in the past 6 months. But what essentially is recommended now, and this is really across guidelines, is that we should be recommending it to everybody. All sexually active adults and adolescents should be informed anyways, and offering PrEP to anybody asking for PrEP. Because if somebody comes to you asking for PrEP, essentially it means that they anticipate that there's a possible HIV risk in the near future. And so we should never turn anybody away just because they don't fulfill the risk criteria. And so some of the questions, and some of our colleagues in the audience do very well at this, in terms of framing PrEP in a very positive way, such as PrEP is a tool that can be used to reduce anxiety about HIV and take control of your sexual health. So it's all about empowerment, and it's all about health promotion, rather than a risk-based criteria, really taking the risk out of the equation. Everybody initially was worried about kidney function, but we have a wealth of data for those who've treated HIV for some time. We know that tenofovir is a very, very safe drug. It seems to be even more safer in the context of PrEP. And this is a meta-analysis that we were involved in, which essentially showed that yes, PrEP use was associated with increased risk of renal adverse events, only grade 1, and it was not statistically significant for higher renal adverse events. And when they were followed up over time, only less than 3% of users had a creatinine clearance of less than 60,
And those were people who were more than the age of 50 and had a baseline creatinine clearance of less than 90. So providing opportunities that really for a certain select group of people, you may want to ensure that they have frequent renal function monitoring. But for the majority of PrEP users, we can move away from the very strict criteria around kidney function monitoring. And so WHO, and this is reflected in both WHO and the CDC guidelines, where now the recommendation is if you're less than 30, it becomes optional. And if you don't have any risk factors for chronic kidney disease, and if you're younger than 30, then it becomes optional. Of course, if PrEP is dispensed from clinic and you have easy access to blood tests, then there's no reason why you should not do a baseline kidney function testing. But this allows service deliveries to move beyond facility-based services. And really, that once again, just to reiterate, the group of people that you want to concentrate on are those above the age of 50, those with risk factors for chronic kidney disease, and those which have a baseline creatinine clearance of less than 90. So they need more frequent monitoring of about 6 to 12 months, no more than that. Okay? This is also reflected in CDC guidelines. I will talk about the change in CDC guidelines in terms of HIV testing a bit later. Now, when we talk about HIV testing within PrEP programs, there's been a lot of talk about what is the best test to use. Obviously, a 4th generation test is the best one to use if you have it. But essentially, if within your country national algorithm of HIV testing, you have a 3rd generation test and it's a point of care test, use what you have. Using more complicated HIV antigen antibody tests and nucleic acid amplification tests provide opportunities for people to disengage from care, even though it ultimately you may have good intentions there. And if the initial HIV test is negative and there's no history of signs and symptoms of acute viral infection, start PrEP on the same day. There is no need to wait for blood results. And I think this is happening across a range of PrEP services. There is absolutely no reason to wait, have to wait for your blood test. Where does HIV self-testing come into this? And COVID-19 provided opportunities of doing operational research and looking at where HIV self-testing can fit into and how it can complement HIV testing strategies within PrEP programs. And we have some data from Kenya to show that if you dispense 6 months of PrEP and give patients a HIV self-testing kit for them to test at home at 3 months, it provides the opportunity to reduce clinic visits, it helps increase PrEP retention, and it helps increase PrEP retention without necessarily reducing HIV test frequency. So a lot of recommendations are now to look at this further and how it can complement pre-existing HIV testing strategies. Just to add, this was a late breaker abstract in an oral abstract in AIDS 2022, and it's a reflection of some of the amazing work that Indonesia was represented in the conference. And this is around HIV self-testing. The Indonesian Ministry of Health reports that only 49% of people living with HIV know their status. And this, through collaboration with the Indonesian Ministry of Health and PATH through the STAR project, there was a national rollout of community-based screening through HIV self-testing amongst key populations using up to 36,000 HIV self-test kits. Through this program, an amazing 83% of first-time testers were able to be reached through this program, and is a reflection of the need for programs beyond traditional-based HIV self-testing to reach programs, to reach key populations who are not currently coming forward to getting tested. 3.9% positivity rate, most were men, 75% were MSM. And despite very high consumer satisfaction rates, unfortunately most were not willing to pay for it. But it just reflects how important this needs to be introduced within this country.
Moving on to hepatitis B. Now, hepatitis B, once again, as clinicians, we become over-obsessed with the need to test for hepatitis B prior to initiation of PrEP. The current recommendation is you don't, once again, you should test, but you don't need to wait for the result. And if you don't do it at baseline, you can do it within the first 3 months. It is recommended, and if you're dispensing PrEP from a clinic, it should be done still. But once again, do not delay initiation of PrEP whilst waiting for the result. There's also expanded eligibility of event-driven PrEP. We're able to use now event-driven PrEP even in patients who are hepatitis B infected. Event-driven PrEP is an alternative to daily PrEP, also known as 211 PrEP. Uptake will offer an uptake of this PrEP has not been so great within the region, and I think it's largely due to the fact that clinicians or providers do not have the confidence of offering this, and sometimes there's confusion on both the partners, on both the providers and the patients when it comes to offering event-driven PrEP. Now, this essentially involves taking 2 pills, 2 to 24 hours before sex, 1 pill 24 hours after that, and then another pill thereafter. And it provides equal efficacy to daily PrEP if used correctly. Previously, it was only MSM were eligible, but recommendations now are essentially moving to all cisgender men. There are also certain criteria which make certain people who want to choose this as an option. So you need to be able to predict when you're likely to have sex, and for those who have less frequent sex, so less than 2 times per week, it is an opportunity to take something other than daily PrEP. So the new recommendations are now extending it to event-driven PrEP to all cisgender men or transgender women not taking hormone treatment. And essentially the schedule, as mentioned previously, and the starting and stopping rules around event-driven PrEP apply whether you go on to take daily PrEP or event-driven PrEP. For everybody else, the 7-day rule applies, so it means that you need to take PrEP for 7 days beforehand and then continue for 7 days after exposure. So really a very simplified approach now to event-driven PrEP, and hopefully this will increase the offer of event-driven PrEP. The evidence behind event-driven PrEP is largely in this study, which is the ANRS PrevNet study, which was looking at daily versus on-demand PrEP in high-risk MSM within the Paris region. Patients or participants could choose which arm they wanted to be enrolled in, and essentially 1,500 roughly in each arm. And what you find essentially that the overall HIV incidence was a low 1.1 per 1,000 person years, and only 3 cases in each arm, with a median follow-up of about 22.1 months. Once again, the testament of how PrEP significantly reduces HIV incidence. So no difference between the on-demand arm and the daily arm. There were more adverse events in the on-demand arm, only because when you start and stop PrEP, some patients sometimes get these rebound gastrointestinal effects. So we touched briefly on about differentiated service delivery models. With PrEP, this is, in my opinion, much easier to implement than HIV treatment, particularly through key population-led services. Once again, putting community in the center and really using those UN/AIDS targets really to adapt services to the needs and preferences of the key populations. So essentially, I'm going to then talk about very briefly about some key population-led services in the region, but really to focus on Thailand. We have a number of services now. Vietnam, Philippines, and Thailand are really leading the way in terms of PrEP initiations. And once again, to reiterate, we can do so much by learning
why that is the case as through panel discussions and presentations that follow. Some of the key milestones which led to increase in PrEP uptake in Thailand was largely due to legalization of key population lay providers and also inclusion of PrEP within the universal health coverage. And I'll talk a bit more about that. I'm stuck. So this is a slide which my colleague Dr. Nitaya has shown many times. And essentially, if clinic services can provide this, then by all means, this is the way to go forward. But in reality, I think that many clinics will not be able to provide these services. And essentially, the key features of the services which are essential to increase uptake of PrEP is accessibility, being located in regions where access by key populations, having flexible service hours, integration of services, so for example, provision of hormone treatment to transgender women and provision of PrEP in one service, and STI services and harm reduction. They're needs-based and client-centered. And also in a lot of community-based models, the people who dispense and PrEP are from the community. And who better than the community to know what services the community wants and needs? Because it is staffed by the community, they're freer from stigma and discrimination. But one of the most important aspects is that we have to ensure that training is of a high standard, certification is there and in place, and reimbursement of these healthcare workers as part of the larger healthcare workforce, and a recognition that they should be part of the larger healthcare workers within the country. This is a provision of same-day PrEP, once again to reiterate that we do not need to wait for results, and how key population lay providers are able to see patients, do a risk eligibility, take blood, which is then outsourced to a lab, and then a physician has a look at the results. So there is clear clinician oversight, and then the physician says whether PrEP can be started or continued, and then it is dispensed by key populations. So clear clinician oversight, okay? So it's not essentially that the key populations take over the game completely. These are some of the essential things that are required. So certification, reimbursement, and training for this to be successful. Now, just for the last 2 minutes, long-acting cabotegravir played very much a center stage in AIDS 2022, and WHO has now made a recommendation for long-acting injectable cabotegravir to be offered as an additional prevention choice. The reason for this, and this occurred in record time, was to essentially get low and middle-income countries to think about this as an additional prevention choice and try and see how they can include it in their national guidelines. And this was largely based on two large randomized controlled trials, the HBTN 083 and the HB2N 084. One in MSM in transgender women and the other in cisgender women. Very low number of incident infections with on-time injections in both. INSTI resistance was very88% but a significant reduction of about 66% within MSM and an 88% within women. So huge significant reduction in HIV incidence compared to oral PrEP. And so we move on to the next stage of research. So although this is currently not going to be, it's going to take some time to be licensed within the region, we need, this article highlights the importance of looking at implementation science research around long-acting cabotegravir and asking questions like populations other than what was studied. Who is best to administer injections outside the clinical setting? And can we inject patients through subcutaneous injections? And what are the optimal HIV testing strategies? So we have a huge pipeline moving forward with long-acting PrEP. And really, one of the concerns around
people within the region, of course with long-acting palbociclovir, is that that the concerns around re-medicalization of PrEP, which is not what we want to happen. And a huge amount of implementation science research needs to be looked at so that community-based organizations who are already providing such a good service around oral PrEP do not shift this service delivery back into facility-based testing. With that, I'm sorry that I've probably gone a bit over time, and I'd like to thank you. Thanks, Iskandar, for that great overview on the science behind PrEP, as well as the implementation considerations so that we can scale up PrEP as quickly as possible in our region. We have time for perhaps one question for Iskandar, and then of course there are going to be workshops where we can delve into this in a lot more detail. Any hands up for question? Please go ahead. Yeah. There's a mic. Dr. Pandi, Prof. Pandi, right in front of you. Thank you, Prof. River. Thank you for the very nice presentation. So my concern is about the PrEP for younger population, for adolescent particularly. I mean, in Indonesia, we see more younger people to be HIV positive, and actually it's quite high numbers. So do you have the kind of evidence from international setting that introducing PrEP in more younger group will provide impact for HIV, ending HIV transmission? Thank you. Yeah, no, I think that's a very important question, and thank you for raising that. I think that some countries which are governed by HIV testing age rules, where they have a certain age criteria. For example, in Malaysia have been very limited in what they can provide. And in the public level, not so much in the private setting, where we probably have a bit more leeway. So I think that also plays a big part. I personally haven't been involved in much adolescent PrEP. My colleagues within the region have. I know Thailand has. Philippines, I'm sure, has as well, because their HIV testing is much lower than ours, and they will be able to provide some information around that. But I think it speaks to a gap, certainly, where a lot of the focus has been on adult provision of PrEP. And if you can work around that, particularly in terms of demonstration projects, I understand that Indonesia is involved in the scale-up of PrEP in largely urban areas. I'm not so sure whether they're looking at use of PrEP within the adolescents, but it provides an opportunity certainly to look at. And I think, and certainly within our scale-up in the public sector, we are also hopefully able to look at that, to look at the unmet need of PrEP in adolescents. So I think maybe if I could defer that question, maybe to, if I may, maybe Davin can speak to that, or Rina can speak to that in terms of adolescent PrEP within the region. Unfortunately, we have to move on because we have 3 other speakers. So thank you very much, Iskandar, for that great overview. And I'd like to call upon our next speaker, Dr. Anita Sulaiman. While she gets to the podium, it gives me great pleasure to introduce Dr. Anita Sulaiman, who's leading the National HIV, STI, and Hepatitis C program at Ministry of Health Malaysia. Her leadership in getting Malaysia validated for elimination of mother-to-child transmission of HIV has been instrumental, and she's going to share with us the best practice on EMTCT in Malaysia. Anita, over to you. Maybe you can also say at the end of this a few words on your plans to scale up PrEP in Malaysia. Thank you, Prof. Atiba. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ladies and gentlemen, thank you for inviting me to share one of our best practice in Malaysia, which is the elimination of mother-to-child transmission of HIV.
Okay, a little bit on the background, of healthcare background in Malaysia, which has bearing on the elimination achievement in this country. So you know that Malaysia general populations enjoys the public health, mostly healthcare provided by the government through the Ministry of Health Malaysia. However, we also have coexisting partners, which is the private sectors that also provide healthcare services in this country. And primary, actually wanted to show the the pointers not coming up. Okay, it's all right. So the healthcare services in Malaysia, primary care, whether it is static or mobile, is the main thrust of the national healthcare system. And this primary care provides, among others, MCH services, outpatient, and dental services. And outpatients covers all non-CD, mental health, communicable diseases. And what it is important is that in Malaysia, under the Ministry of Health, who is the main provider of healthcare in Malaysia, at primary care centers, we have more than 1,000 primary care clinics spread out throughout whether in Peninsula as well as the Borneo, Malaysian Borneo, and we have more than 300 family medicine specialists placed in those clinics that provide integrated PMTCT that covers, which has been part and parcel of antenatal care services in the country. Okay, now talking about PMTCT service in Malaysia, it entails the whole range of services from screening, confirmation, treatment for mothers, for both syphilis and HIV, and prophylaxis for the infants, HIV exposed infants, and also include continuous monitoring of both infected mothers as well as children, and finally the tool ensure safe mode delivery that entails options between cesarean sections or spontaneous vaginal delivery that also depends on the viral load copies of the mother. And lastly, providing free infant feeding up to 24 months. But again, mothers who are infected with HIV has the option to give breast milk should they have viral load less than 50 copies. Okay, now a little bit on the policy of PMTCT that has made that elimination possible in this country. Now, if you talk about HIV syphilis test, any country that embark on syphilis testing for antenatal mother as routine care is already one leg in the journey towards elimination, right? Okay, so it is just adding HIV test to that package of antenatal care. So for in Malaysia, syphilis has been part of antenatal care more than 30 years ago, and HIV was introduced in 1997, 1998. It's about more than 25 years ago, and it is through voluntary opt-out approach. And Alhamdulillah, until today, we have not yet get any single mothers who opt out. They don't want HIV test or syphilis test, right? So far, this method or approach is successful, at least in Malaysia. And for all HIV positive antenatal mother will be given option B+, which is initiation of antiretroviral during antenatal care for those both treatment naive or newly diagnosed during antenatal care, and the treatment continue through delivery, postnatal, and for life. And while for syphilis, treatment given for adequate penicillin regime, and so far, alhamdulillah, we have never experienced any shortage of penicillin in our country. Now, to ensure that mother who are late bookers, recently in our new guideline, we have added the use of syphilis rapid test for late bookers and also hard-to-reach pregnant women. This is just to ensure that those who are reactive on syphilis rapid test will be initiated penicillin regime immediately. This is to ensure that they have adequate, at least 30 days prior to delivery, to ensure that congenital syphilis can be eliminated too. So as for treatment policy and infants, all infant exposed babies will get prophylaxis treatment, either Exacti or a single nevirapine plus Exacti for 6 weeks, and also penicillin if for VDRL positive
testing, or congenital syphilis, either clinical diagnosis, things like that. And also the policy has stated that for HIV exposed baby, all testing for PCR is done centrally at our National Central Lab for HIV. But for VDRL, it can be done at any major hospital. All right. So, and the lastly is the prevention of transmission through breast milk. So the government has made it a policy that those who in need or replacement feed for the HIV exposed babies will be given free formula feeding for 24 months. Okay, this is the journey towards elimination. So for any countries, not only in Malaysia, the moment we started treatment testing for syphilis, for HIV or HIV, we are already in the journey towards achieving elimination. So I think everybody will agree with that. Only for Malaysia, we have started the syphilis much more earlier. Only in 1998, we included HIV test as part of the antenatal care. Using rapid diagnostic test, whereas for syphilis, we're still using the RPR or VDRL. But that was in 1998, right? Now, Malaysian journey towards achieving elimination has started the moment we started, or with the moment we introduced HIV test. Now, 10 years later, which is in 2008, Malaysia had the first review with the help of the UNICEF to look into the guideline, PMTCT guideline for the first time in the country. And 4 years later, which is in 2012, we had our second review with the WIPRO, Manila, to look into whether Malaysia is able to achieve elimination status. That was 2012. Only in 2016, for the first time, Malaysia reached vertical transmission of HIV less than 2%, and that marked the arduous journey to get validated, right? Because the process of providing the services has taken such a long time, and only in 2016, when the country for the first time reached vertical elimination indicator, so this is where the whole journey began. Okay, now between 2015, 2016, the process indicators for Malaysia has achieved more than 95% for all screening, HIV and syphilis, treatment for HIV and also syphilis, and also the impact indicator which I will share with you after this. Now, if you look at following the validation status, which is based on 2017 impact indicator, I would like to share with you that the process indicator has been sustainable. We have able to maintain more than 95% antenatal coverage, treatment for antenatal mothers. Well, I guess Malaysia and Indonesia is vastly different. This is based on roughly 500,000 antenatal care every year. Well, I think Indonesia has billions antenatal care per year, which is a great challenge for you, for our counterpart in Indonesia, to look into validation certification, right? So for Malaysia, with 500,000, I think is doable, all right? But I'm very sure Indonesia can do better than this. All right, now this is impact indicators. So we have reached less than 2% in 2016, and we get our validation confirmed in 2017, which is 2 years after we achieved the impact indicator. Now that's the reason why I say 2016 marked an arduous journey to get validated. Now, achieving elimination is one thing, but the validation is a secondary, okay? Right, so when a country starts implementing syphilis test and HIV test, it is already towards a journey to eliminate vertical transmission of HIV or syphilis or even hepatitis B. We are already in that journey. Whether we get validation, certification is secondary. Okay? So the annual NTCT rate has been sustained at less than 2%, for Malaysia, because we are considered those with infant formula feeding. But if the country opt for
full breast milk, so the rates would be much higher. I mean, the indicator would be much higher, I think not less than 2%. Okay, so same thing with syphilis. For syphilis, because we have started quite a long time ago, more than 35 or maybe more than that, we can't remember, because I was still a medical student where syphilis was already introduced as part of antenatal care. So the number of congenital syphilis reported to our system has always been very low, much lower than 50 per 100,000 live births. So this is not an issue for syphilis, but HIV come a bit later. Okay. Okay, this is much more easier to see in the form of graph. Now, I share with you 2012 to 2020. Now, if you can see, my NTCT rate came down beginning 2015, where you can see a sudden declining from between 2012 to 2015, and thereafter, the vertical transmission for HIV has maintained below at less than 2%, whereas for syphilis over there, you can see there was a dip. The green line is for syphilis, the impact indicator. There was a dip in 2017 and it went up again. There was issue at 2017, we changed the definition. We changed the case definition, therefore we are picking up more cases in a way that we do not want to miss any case. So that's why you can see that there was an increase from 2017, the green line, that is for congenital syphilis. So, and it is showing an increasing pattern, which is, which is worrying, but still, the congenital syphilis is far below 50 per 100,000 live birth indicator that stated or determined by WHO for a country to achieve elimination status. But nevertheless, the increasing trend is not something that we can just close one eye. We have to look into why the cases is picking up now. All right, now. So this is again the coverage which I'm showing you was 95%, and our antenatal rate for syphilis and HIV has maintained about between 0.05% to 0.06%. And these are a lot of agenda or program that has happened following our validation, the new guideline that has been disseminated for use, including the private sectors, and also, lastly, the stigma evaluation survey, and those are recommended by GVAC. And I just want to show you the last slide, the challenges. Yes, we do face challenges. I think this is similar to other countries. High-risk mother, migrant mother, those are still a group of antenatal mother that we need to address. And the most important thing is mother's right versus infant's right. I think this is, again, have been discussed a lot under the human right theme. So there are mothers, but very few mothers who continuously getting pregnant every year and not wanting treatment, and then giving adoption, the children or the infant for adoption, probably for money. So this is something that is not that many, but isolated, but we need to address this issue also. And lastly, my last slide, the key recommendation based on what Malaysia has experienced to achieve elimination status. So I think this is also applicable to Indonesia. So I shall leave this slide to all of you for you to go through, and this is maybe of some help. Thank you very much. Okay, thank you very much, Dr. Anita, and it really is one of the programs that Malaysia is very proud of, the elimination of mother-to-child transmission for HIV. Sorry to rush you, but as you know, we've had a bit of a change in the program because we were expecting the Deputy Health Minister this morning, and it's been changed to 11:30. So what we're going to do is to quickly call our next two speakers, which is Denvic Rosadino, to share the experience from Philippines. Denvic is a Program and Innovations Director of Love Yourself, a community-based organization based in metropolitan Manila. Whilst Denvic is going up on stage, just a reminder that on your table there are all these black boxes for translation, yeah? And please make full use of it if you need to have translation. Following this, there will be a presentation by
Rudy Wisaksana from University of Panjajaran to share again the Indonesian experience. Sorry to be rushing you and not giving you time for questions, but hopefully what we'll do is wrap up this session and be ready for the Honorable Health Minister, and then we'll go to Dr. Very Kamil, who will chair the panel after the Health Minister's address. Yeah, hopefully that's okay. And if you don't have time for Q&A whilst after each speaker, don't worry. We've got 2 days together. We've got the workshops for you all to get clarification from the presentations or more in-depth discussions about the programs that you're hearing from this morning and for the rest of the next few days. Okay, over to you, Danny. We're just getting the slides up. Sure. Good morning, everyone. I am Dan Vic from Love Yourself, a community-based organization in the Philippines that is mostly composed of members of the community of MSMs, gay, bisexual, and other men who have sex with men and transgender women. And we are providing HIV-related services in the Philippines, which ranges to sexual health, trans health, and mental health initiatives. We have 10 community centers all over the Philippines, and we are also helping 35 other community-based organizations in the Philippines for them to become the next Love Yourself. Because of course, we cannot stretch ourselves too thin. If we can teach them, to be like us, then we will be able, to share what Love Yourself has achieved in the past few years. So while the slides are loading, just to present a bit of context on the situation in the Philippines, where are the slides ready? Okay. So basically in the Philippines, we are known to have an explosive HIV epidemic as compared to... Can I use it? Okay. So in the Philippines, we actually have a fast and furious HIV epidemic. Even though we have a low incidence, we have a low prevalence epidemic in the Philippines, we are actually experiencing 42 diagnosed Filipinos per day in the Philippines, and it continues to grow. It is actually one of the fastest growing HIV epidemics worldwide, with a change in 200% from the last 10 years. And what we have seen in our epidemic modeling in the Philippines is that combination prevention strategies are urgently needed in the Philippines so that we will not have a high prevalence of HIV cases in our country. And before we proceed in creating combination prevention strategies, what we always want to highlight when we establish services is that all HIV services should address two needs of our clients: their practical and their personal needs. Practical meaning that would be addressing their biomedical needs, addressing their health, addressing if they are feeling something, addressing all the prevention and the treatment options that they need. However, since HIV is not just a biomedical disease, we should be also addressing their personal concerns, which will address all the psychosocial needs of our clients, which will lead towards their self-care and sustainability, providing them more access in not only in managing their risk, but mostly taking care of yourselves. It's in the name of the organization, Love Yourself. And this is what we want to espouse in all of the services that we are establishing in our organization. Before in the Philippines, we were used to share concept of HIV prevention summarized into 5 letters, A, B, C, D, E. Abstinence, be mutually faithful, correct and consistent use of condoms, don't do drugs and alcohol, especially before sex, and E, education. We were also using that before, but coming to think of it now, if we will still use that messaging, the community will not listen to you. So that's why we adjusted our interventions, we adjusted our key messages to accommodate the needs of the community. This is what Dr. Iskandar mentioned earlier, that language matters in all of the services that we are offering.
And with that, we have also adopted what the IHRI in Thailand delivered in terms of how do we provide HIV-related services, is to provide a status-neutral approach. This would mean that regardless of your status, whether you're HIV negative or HIV positive, you would be provided with care. You would be linked to care. If you are HIV negative, to access all the combination prevention options that you need. And if you are HIV positive, of course, you need to access also prevention options for you to prevent the transmission of HIV. So we are now moving towards a combination prevention approach in the organization, and we have included it in the services that we have. The first thing is to change the language. We changed it from A, B, C, D, E into using the triangle of self-care. This is now what we teach to our clients in terms of managing their sexual health and wellness. It's very easy to remember. We just say our clients, for you to complete this triangle, for you to take care of yourself further. Timely testing and treatment, safe and satisfying sex, and correct and consistent use of condoms. But more important, for you to access those biomedical needs in the TSC, you need to have a secured sense of self, or you need to know yourself better, take care of yourself better, so that you will be able to share it also to other people as means of multiplying joy and happiness. So in terms of the services, we have established the services that we need that is based on the triangle that we established. So first, for timely testing treatment, I will focus on the prevention initiatives, which is of course PrEP. But what we have did in the Philippines is that we established the concept of self-testing in the Philippines through a demonstration project, and we have enabled our community to access PrEP also via self-testing. So our clients don't need to go to our facilities anymore. They can access a self-test kit, conduct a telemedicine session with them, and deliver the PrEP drugs to them. So it's very convenient for them. It can be done at their own time of convenience, and they don't need to go to our facilities. We also introduced various differentiated testing approaches, because there are clients that will go to our facilities, but there are also clients who will not go to our facilities. So that's why we adjusted all of our options depending on the lifestyle that they will choose. So if they choose to go to our facilities, they will make our facilities more accessible and more acceptable to them. And if they choose not to go to our facilities, then we have options to deliver the services to them, deliver self-testing to them, and deliver all the prevention initiatives to them. So they don't need to go to facilities. With our facilities, which we call non-yourself hubs, we employ a one-stop shop approach that everything is there in the facility. You don't need to be linked or referred to other facilities because all of the HIV-related services are there. And it is accessible because it's located in major transport hubs. And we also offer same-day enrollment, not only of PrEP, but also ART, because everything is available in the facility. And we create these facilities as they don't look like clinics. We call them safe spaces for the community to access services in facilities that, that is really welcoming to the community, and they will not feel judged if they go to the facility. The next one is the second part of the prevention initiative that we're sharing, which is safe and satisfying sex. It is very important to adjust the messaging, because even though we talk about sex, some people are very conservative about it, but there are some people who are very liberal about it. So that's why we adjust our interventions based on the lifestyle of our clients. Aside from espousing a status-neutral approach, we also, as I mentioned earlier, we provide PrEP not only in our clinics, but we also provide it online for our clients. And we also, share this messaging to our clients, the importance of enrollment to PrEP. In fact, in the Philippines, out of the currently around 8,000 clients who are enrolled to PrEP in the Philippines, 7,000 are from Love Yourself facilities. And we also employ the use of course U equals U in a more of a prevention messaging to all of our clients. We are actually responsible to 20% of the diagnosis of HIV in the Philippines. And we provided it through various differentiated approaches, and we employed sex-positive messaging in all of our campaigns and strategies, as you can see in this. And lastly, of course, the use of correct and consistent use of condoms, because it doesn't only prevent HIV, but also other sexually transmitted infections.
So what we established is a system which we call safe spaces. If you're familiar with Pokemon Go, which is an application, you just need to find the nearest Pokestop where you can access your resources. That's how Safe Spaces works also. You just need to download an application, find the nearest establishment where I can get condoms and lubricants for free. I can just get it and go away and, live your life. So that's how we also did that in the Philippines. And in the future, these safe spaces will also now be distribution points for self-testing. So if they need to go for HIV test, they just download the application, find the nearest establishment where I can get condoms, where I can get self-testing, and I am free to go. And these establishments can be coffee shops, schools, companies, any establishment that is willing and trained to offer combination prevention strategies. But the most important, what we are saying is that you are not only addressing the biomedical needs, but also the psychosocial needs of our clients. And we are introducing projects in our services so that we will be able to convince our clients to have a better sense of understanding who they are, taking care of themselves depending on who they are, and basically sharing it to other people. That's why we have established services and projects related to trans health, ensuring services that targets their mental health, and of course, realizing the fourth 95 or the fourth 90 as mentioned earlier, really espousing that all of our clients, regardless of their status, should have a better health, a better quality of life in all of the services that they are accessing in Love Yourself. And these services are included in the current biomedical services that we are offering. Despite of the many services that's offered by Love Yourself, and I'm not sure if you were able to follow them all, these are, I think, the key messages that I want you to remember as you create your own services here in Indonesia. First, in order for us to create access to HIV-related services, we should continue to provide client-centered and differentiated services. Client-centered, meaning we are understanding the needs of our clients, and it is differentiated, meaning there are different strokes for different folks. Not one approach will not work for everyone. It should be differentiated for each and every client that we would want to reach. And understanding our clients, the communities, is very central in developing these differentiated strategies. Because we will be able to understand who they are, we will be able to understand and adjust the services that we need to establish based on their lifestyle. And lastly, to include communities. Because as I always say in every presentation that I make, we know the market because we are the market. We know the interventions that we are establishing because we are part of the community that you want to reach as well. So that's why we can provide inputs for you to adjust the services that you are creating. With that, I would like to thank all of the partners that made all of the services of Love Yourself possible. And terima kasih, thank you very much for listening to our service. Ya, terima kasih. Thank you, Mas dan Vic, kalau nggak salah tadi ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pembicara yang berikutnya, Dr. Rudy Wicaksana dari Unpad. Silakan Dr. Rudy, langsung saja. Wah, ini dengan kopi kerennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because I have only 5 minutes, so I will talk in Indonesia. Yeah. Baik, terima kasih. Saya mendapat kesempatan untuk menceritakan sedikit tentang pencegahan, tapi terutama untuk program PrEP yang sudah berjalan di Indonesia kira-kira hampir 1 tahun. Baik. Kita tahu bahwa sebetulnya tadi sudah dijelaskan mungkin ya bahwa kita punya cascade yang cukup banyak bocornya gitu ya, banyak yang dites tapi kemudian tidak diobati, kemudian dari yang diobati juga banyak yang lost to follow up sehingga tidak viral supresi, sehingga kita mungkin untuk mencapai triple 95 pada tahun 2030 masih perlu banyak intervensi yang kita kerjakan. Sebagai seorang klinisi ini mungkin suatu kasus aja, misalnya pada saat COVID kemarin kita temukan banyak pasien yang putus obatnya gara-gara COVID ya,
begitu ARV-nya, karena rumah sakit juga terkena wabah COVID, kemudian nakesnya sebagian besar dialokasikan untuk melayani COVID. Pasien juga mungkin takut, ada miskonsepsi pada saat itu bahwa orang komorbid vaksin misalnya tidak diperbolehkan. Akibatnya ada contoh satu pasien yang sebetulnya berobat ARV dari tahun 2014 tapi kemudian putus gara-gara COVID sehingga dia datang dalam keadaan ini. Jadi sekali lagi untuk pencegahan adalah selalu lebih baik daripada pengobatan dan selalu lebih murah. Kita kenal ada pencegahan primer sebelum dia kena HIV dan juga pencegahan sekunder. Pencegahan primer tadi sudah banyak dibahas, ada kondom ya, ada rumusan ABCDE dari Filipina, kemudian juga ada edukasi, tapi kita lihat semuanya masih belum optimal. Tapi kita sekarang punya PrEP ya di Indonesia. PrEP sudah banyak dibahas, tadi sudah diceritakan bahwa sudah banyak bekerja hampir di seluruh dunia dan kita juga mungkin sudah punya ya. Dan ini ditargetkan pada orang-orang dengan substansial risk saja, jadi bukan hanya high risk tapi harus punya risiko yang lebih tinggi. Kita punya dua-duanya di Indonesia dan semuanya gratis diberikan oleh pemerintah, jadi free of charge ya. Kita punya yang ED, kita juga yang event driven dan kita punya yang daily dose diberikan pada semua kelompok. Jadi semua kelompok bisa diberikan di Indonesia. Ini kira-kira situasinya jadi sekarang kalau kita lihat data sampai saat ini kita punya hampir 2.400 di seluruh Indonesia klien yang menggunakan PrEP, tersebar di Jawa terutama memang, dan kita baru saja melatih beberapa kota lain yaitu di Batam, kemudian Banten ya, dan juga Kalimantan. Jadi sekarang kira-kira ada 60 site di Indonesia yang memberikan PrEP secara cuma-cuma dan kliennya hampir 2.000-an lebih ya, 2.400-an. Ini kalau kita lihat ya, ini data sampai bulan Agustus. Kalau kita lihat data sampai bulan Agustus, walaupun diberikan dipilih, jadi lokasinya dipilih di rumah sakit dan juga puskesmas, juga klinik swasta. Tapi kalau kita lihat banyak sekali sebetulnya klien yang mendapat PrEP justru dari klinik-klinik swasta dan puskesmas. Jadi kelihatannya memang diferensiasi service delivery kita harus lebih tajam gitu ya. Jadi bukan layanan ini diberikan di rumah sakit sebetulnya, tapi lebih baik diberikan di tempat layanan yang lebih lebih khusus untuk mereka. Kita sebetulnya sudah punya beberapa model clinical hub ya untuk ARV, jadi tempat-tempat di mana dikerjakan tes HIV di komunitas dan kemudian diberikan ARV sebagai awal kalau dia positif. Mungkin tempat-tempat tersebut yang saya tahu sudah seperti di Jogja itu bisa juga kita kembangkan untuk layanan. Nah, ini sedikit data tentang pengguna PrEP kita, kebanyakan berusia muda 28,9, tapi kalau kita perhatikan ini sebetulnya bukan usia yang terlalu muda ya, harusnya, karena kalau kita temukan juga rata-rata sebetulnya penderita HIV baru yang positif juga sekitar umur segini. Jadi kayaknya harusnya kita mendapatkan yang lebih muda lagi gitu. Mungkin karena program PrEP kita memang belum mencakup usia di bawah 18. Nah ini mungkin juga suatu tantangan ya. Jadi banyak sekali yang kita ingin kerjakan, termasuk menurunkan ambang PrEP ini untuk ikut program bukan hanya pada dewasa tapi juga terhadap kelompok remaja ya, di bawah 18 tahun. Kebanyakan memang laki-laki dari kelompok MSM dan regimennya juga yang paling banyak diminati adalah yang dari dosa. Juga yang penting saya rasa di sini adalah peran penjangkau. Jadi kebanyakan mereka kalau kita tanya mendapat informasi dari penjangkau dan juga dari media sosial. Jadi itu adalah suatu hal yang saya rasa tidak bisa dilepaskan dari kegiatan ini. Ini contohnya misalnya ada kegiatan demand creation juga yang dilaksanakan sejalan dengan PrEP ini. Jadi sebelum PrEP kita juga membuat building block dan salah satunya adalah penciptaan demand creation di masyarakat yang dikerjakan oleh banyak teman-teman yang sebagian saya lihat ada di sini juga sebetulnya gitu ya. Ini mereka membuat youth festival misalnya, kemudian ada kampanye di media sosial
yang bisa diakses dan kemudian menjadi link untuk layanan PrEP-nya. Itu saja mungkin yang dari saya. Jadi kira-kira PrEP itu sangat penting dan juga aman. Tadi sudah banyak diceritakan bahwa dia sangat aman dan juga efektif kalau diberikan secara tepat. Dan tapi implementasinya walaupun masih dalam proses percontohan kira-kira Mas Ferry di Indonesia, tapi kita lihat bahwa ini sangat menjanjikan dan dapat dijadikan pintu untuk berbagai layanan yang seperti tadi, jadi layanan sexual health, layanan kesehatan reproduksi yang optimal, layanan STI dan sebagainya yang bisa dikembangkan untuk layanan komprehensif dan juga termasuk layanan untuk remaja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rudi untuk presentasinya update tentang situasi PrEP di Indonesia. Seperti yang dijanjikan Mbak Adiba tadi, kalau ada pertanyaan terkait dengan dua pembicara yang terakhir, tolong disimpan dulu. Nanti mudah-mudahan dalam waktu yang sampai sore nanti atau besok kita akan coba sisipkan waktu untuk menggali lebih jauh. Saya kira kita akan langsung masuk ke panel diskusi ya, atau akan dengan tamu yang dari Wamen sudah datang. Wah, yang lari-lari. Oke, silakan. Ya, karena kita masih menunggu tamu yang akan mampir ke sini. Tadi menurut informasinya Wamen yang akan ke sini. Jadi sambil menunggu kita akan memanfaatkan waktu ini untuk tanya jawab ke Dr. Anita tadi yang sudah presentasi, kemudian Mas Danvik dari Filipina dan ke Dr. Rudi Wisaksana. Silakan, saya persilakan ke para peserta yang ingin bertanya langsung angkat tangan dan kita persilakan saja 3 orang dulu. Silakan. Kalau agak sedikit langsung sudah satu dan silakan Mas Adi, Mbak Allegra dan satu lagi. Ya nanti sampai satu lagi. Silakan Mas Adi. Thank you. My question is addressed to Dr. Anita. Thank you for the great presentations. I'm really impressed about all the initiatives that related to the RPCP. One question is about, I think it's related to the challenge that Indonesia has. First about the private engagement. I heard during your presentations that knowing that no single mother that chose to opt out for HIV screening when being offered, I think it was impressive, which Indonesia already included the service into antenatal care, but still we have a challenge for that, and that's one thing, and also the private engagement. So for some people that went through the antenatal care through private sectors, then they may pass the HIV screening. So maybe you can share some lesson learned or best practice. Thank you, Bapak Indonesia. About opt-out approach, I think we started 1997. Yes, there is a consent form that explains to all mothers new antenatal care that comes in. So with them education in the group that their blood will be taken for blood group, reserves, syphilis test, HIV test, and other tests as well. So if they have any objection, they can raise their hand, or they can just choose not to. But so far, alhamdulillah, okay. But that is in government setup. Okay, government have facilities, but in private facilities, okay, antenatal care also given by the private clinics and also private hospital. Okay, now at private clinics, the antenatal routine blood test is not done at the
clinic level, they normally will send the blood to a private lab where there is a whole battery list of tests being done on the antenatal mothers, right? So they inform the mother that there will be a package A and B depending on the panel. Package A will be more blood tests, less blood tests. For example, package B maybe will be more blood tests inclusive of hepatitis B, for example. But the basic one always having syphilis and HIV, right? So, and those mothers who go to the private are paid by the insurance or their panel will have their blood tested for HIV, syphilis, and others as well. So, but for private sector, so far they don't have any objection, right? Because I think mothers, assuming that they are in good hand of the healthcare provider, that all those tests are needed to ensure that they have a healthy baby to start their life with. Okay? But for private sectors, one, they have positive syphilis or positive HIV or even hepatitis B, immediately the mothers will be referred to government facility because HIV treatment is given free by the government. So therefore, the private clinics or private hospital normally don't keep antiretroviral there. But syphilis, yes, they do. The private hospital normally they do treat for syphilis because it's very simple. It's just penicillin. Okay, but all those cases will get notified or reported. If those cases seen by private facility or a government facility, those positive HIV on treatment or not, they will get notified to our system, which is under the management of the Ministry of Health, which is in our MNE. Or that is the opt-out and the test. But the question number 2 was about, again, pardon? Already answered? Okay, then thank you, great. So I hope. Thank you. Thank you, Dr. Anita. Yang kedua, silakan Mbak Allegra. Thank you so much, Mas Ferry. I think I have 2 questions in general to the panel, especially maybe Dr. Iskandar and also Dan Vic from Philippines. The first question will be regarding the KT-led services available. So, is there a chance to expand this forward, especially in the Indonesian and Malaysian context, where I think we face more challenges in terms of regulations and also stigma compared to maybe Thailand and Philippines? It's culturally a bit different in terms of doing the KT-led services that is beyond government services, but also integrated at the same time, because I think that providing gender-affirming care, for example, it is not available in our healthcare system, but there is a possibility to integrate that into the KT-led services. It will be great. What are your visions in this in the Asia Pacific regions? And I think the second question will be to disseminate the PrEP care and the idea that PrEP is only for high-risk quote-unquote population who do anal sex, for example, to the involvement in all stakeholders, especially the private sectors as well. Because I think the HIV medication and PrEP in general is very under government. But in Western countries, I see cisgender, heterosexual, male, female, they sometimes take PrEP as well. There is they are not considered key population per se, but they're actually high risk, very high risk, like exchanging partner and so on. So I think that how you see the involvement of pharmaceutical and private industries helping us in this matter, because if we need more hands to help us. Thank you. I think that's the question. Terima kasih. Tapi sekarang kita sudah kedatangan tamu dari Pak Wamen yang akan datang. Jawaban untuk pertanyaan Mbak Allegra akan kita simpan. Saya serahkan ke Allegra. Mau menjawabkan ke Mas Dandi. Thank you.
Thank you so much for the opportunity and our interesting discussions. We are now welcoming our wonderful Honorable Professor Dr. Dante Saxono Harbuono, subspecialty in endocrinology PhD, the Deputy Minister of Health, to present a keynote address on the recent progress in the HIV response in Indonesia and the overview of the current state of the epidemic. We would like to welcome Prof. Dante to the stage. Round of applause to Prof. Dante. So we wait for a few minutes, I guess. Prof. Dante is on the way here. And thank you so much for the wonderful discussions earlier. I think we learned a lot from the committees and also the present tense. Please welcome Professor Dr. Dante Saxono Harbuono, subspecialty in endocrinology PhD. Round of applause for Prof. Dante. We're welcoming you to the stage, Prof. Thank you so much, Prof. Dante, and the team from the Deputy Minister of Health, Minister of Health Indonesia. We would like to welcome you for the presentation for the recent progress in the HIV response in Indonesia and the overview of the current state of the epidemic. The stage is yours. Thank you so much for the inviting for this workshop this afternoon. I would like to most welcome to the people from the forests of Indonesia, but I'm really sorry because I don't have any information, so I make this presentation in Bahasa, so I will be delivering for this presentation in Bahasa. So because Yes. I hope you have any translator from Yes, for English. we do have translators, so everyone, you can open the black box that you have in front of you. There is actually the translator device. Okay. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan situasi pengadaan HIV/AIDS di Indonesia yang terbaru. Slide berikutnya, ini adalah strategi pengadaan HIV/AIDS di Indonesia dengan target 2030 ada Bapak dan Ibu semua tahu 95% ODIF harus mengetahui statusnya, 95% ODIF mendapatkan pengobatan ARV, dan 90% ODIF on ARV dengan virus HIV yang tersupresi. Jadi target 95, dan 95 ini menjadi target utama untuk strategi pengendalian HIV di Indonesia tahun 2030. Ada 3 pilar utama dalam melalui proses yang akan kita kejar untuk mengejar target tersebut. Yang pertama adalah pencegahan, kemudian yang kedua adalah surveillance,
Kemudian ketiga adalah penanganan kasus. Pencegahan adalah kombinasi antara pencegahan pada populasi kunci, kemudian sirkumsisi, profilaksis pasca, pra dan pasca pajanan, kemudian pencegahan dari ibu ke anak, kemudian kembali infeksi HPV, melaksanakan uji saring dan penerapan kewaspadaan standar. Ini adalah aspek-aspek pencegahan yang kita lakukan di dalam pilar pencegahan. Kemudian surveillance, tentu kita perlu melakukan tracing dan pengamatan epidemiologi serta pengetahuan resistensi obat ARV dan gonorrhea secara berkala. Ini adalah upaya surveillance yang kita lakukan agar drug resistant, kemudian penemuan kasus-kasus baru itu bisa terjadi dengan lebih masif lagi. Kemudian yang ketiga adalah penanganan kasus, yaitu penanganan kasus sesuai dengan standar, di mana ARV dengan high potensi dan least toxicity menjadi salah satu pilihan yang terus diterapkan dan terus dimodifikasi pada penanganan pasien-pasien dengan ODIF ini. Penyertaan akses pemantauan dan pengobatan dan pemeriksaan viral load untuk pasien-pasien HIV juga menjadi hal yang utama. Selain tiga pilar utama, yang tidak kalah penting adalah promosi kesehatan. Itu di bawah, kalau Bapak Ibu sekalian, ada promosi kesehatan, edukasi kesehatan reproduktif, pencegahan penularan dengan penerapan perilaku yang aman, itu juga menjadi salah satu promosi kesehatan. Kemudian keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan edukasi promosi kesehatan menjadi sangat penting perannya dalam strategi pengendalian HIV di Indonesia. Serta penempatan media cetak dan elektronik juga kita galakkan. Kalau dulu media cetak dan elektronik tersebut hanya terbatas pada media yang on air, saat ini media virtual menjadi juga salah satu sarana, terutama untuk generasi X dan generasi Z yang saat ini perlu mulai didekati untuk melakukan promosi kesehatan dalam rangka strategi pengendalian HIV dan AIDS ini. Slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, strategi pencegahan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa peningkatan pemberian kondom, memberikan jarum suntik dan pre-exposure prophylaxis merupakan ke populasi kunci, merupakan hal penting dalam praktek pencegahan. Kondom dan lubrikan akan diberikan kepada populasi kunci dalam jangkauan komunitas karena sasarannya yang saat ini 2 kali jangkauan dalam 1 tahun, transgender 12 kondom, MSA 6 kondom, dan orang dengan disabilitas 1 kali setahun dengan 3 kondom. Distribusi jarum suntik juga merupakan salah satu pilihan yang penting melalui fasilitas layanan kesehatan, dan pre-exposure prophylaxis juga menjadi kunci dalam pencegahan, baik dari untuk tenaga medis maupun tenaga non medis yang mungkin mempunyai paparan yang intens dengan penderita dengan ODIF ini. Perluasan sasaran jadi dari 10 provinsi menjadi 12 kabupaten kota yang sebelumnya di provinsi merupakan salah satu bentuk peran kita untuk melakukan strategi promosi pencegahan. Bagaimana dengan strategi surveillance? Strategi surveillance ditunjukkan dengan bahwa kasus HIV ini mencapai target 478.744 dari target 526 ribuan. Jadi kita sudah mencapai target sekitar 91%, dan target penemuan HIV ini sekitar 90% dari kasus yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, penguatan strategi berikutnya, penguatan strategi surveillance dilakukan melalui perluasan testing dan peningkatan notifikasi kasus pasangan. Ini yang paling sulit dilakukan karena berbagai stigma yang timbul di masyarakat membuat penemuan kasus pasangan pada pasangan pasien-pasien dengan ODIF menjadi salah satu hal yang penting dan sulit untuk dicapai kecuali dengan pendekatan dari berbagai macam elemen masyarakat dan LSM yang bekerja secara terorganisir. Jadi kegiatannya antara lain adalah mapping populasi kunci dan estimasi ODIF di 34 provinsi kita targetkan. Kemudian tes HIV rutin di layanan mobile klinik itu di 238 kabupaten kota, screening HIV bagi warga binaan masyarakatan di 34 provinsi, validasi data
di tingkat layanan provinsi nasional di 238 provinsi kabupaten kota, pengawasan mutu laboratorium HIV di 34 provinsi yang di semua provinsi, dan notifikasi pasangan dan anak di Papua dan Papua Barat. Strategi nomor 1 berupa tes HIV dan screening HIV itu merupakan penguatan testing, sedangkan notifikasi pasangan dan anak itu adalah peningkatan penemuan notifikasi kasus pada pasangan yang juga sangat penting dalam upaya untuk melakukan penguatan strategi surveillance yang dilakukan melalui notifikasi yang kita lakukan. Slide berikutnya, peningkatan strategi surveillance ini membuat tes HIV baru dilakukan, kita baru bisa mencapai sekitar 40,48%. Untuk meningkatkan capaian penemuan kasus HIV direncanakan penyediaan reagen tes yang lebih banyak. Kita melakukan optimalisasi dengan membagikan tes reagen ini ke 34 provinsi di 514 kota di kabupaten di Indonesia, dan capaian ini mudah-mudahan bisa terrealisasi sebelum tahun 2024. Capaian penemuan kasus HIV juga diperkuat melalui optimalisasi notifikasi kasus baru wajib pada pasangan. Yang paling susah adalah menemukan pasangannya, karena kita tahu stigma yang ada di masyarakat membuat mereka kadang-kadang terisolasi untuk berterus terang pasangan seksual, apalagi kalau pasangan seksual lebih dari satu. Sehingga ini sangat penting, dan melalui kerja keras dari beberapa teman-teman yang tergabung seperti di IAS ini, hal ini mungkin bisa diwujudkan di beberapa tempat. Targetnya adalah bahwa tahun 2022 ini 60.000 area pekerja di 34 provinsi, 265 kabupaten itu akan melakukan optimalisasi melalui workshop, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan notifikasi dengan pencatatan yang dilakukan komunitas dan fasilitas pasca. Slide berikutnya, strategi penanganan kasus yang penting juga adalah sebagian besar kasus masih berjalan. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan layanan pengobatan akan didorong. Layanan klinik komunitas, perluasan layanan pengobatan itu akan memperluas layanan dengan ketersediaan fasilitas dan pengobatan, tes untuk ibu hamil, keterlibatan bidan dan ANC. Ini juga penting untuk ibu hamil. Perluasan layanan komprehensif dan public private mix yang kita lakukan untuk memberikan layanan yang optimal bagi perluasan layanan pasien-pasien ODIP dan orang-orang yang berisiko untuk menjadi ODIP. Mentoring layanan pengobatan juga menjadi fokus kita dalam peningkatan kualitas layanan. Technical assistant mentoring ini menjadi salah satu hal yang penting. Technical assistant mentoring ini bisa dilakukan secara individual dari laman Kementerian Kesehatan maupun secara berkelompok dan melalui grup serta melalui asosiasi dan organisasi profesi yang ada di Indonesia, sehingga mentoring layanan pengobatan ini dapat meningkatkan kualitas layanan monitoring pasien-pasien dengan ODIP. Slide berikutnya, ketersediaan fasilitas di Indonesia melalui konseling dan testing di puskesmas di pemerintah sudah membaik, namun perawatan dukungan pengobatan masih belum memadai. Sebagai contoh adalah di puskesmas yang jumlah paskesnya itu ada 10 ribuan, jumlah konseling testingnya itu baru sekitar 84%. Jumlah PDP-nya, perawatan dukungan pengobatan, baru 18%. Ini akan terus kita tingkatkan. Di klinik swasta, di rumah sakit swasta misalnya lagi, ada jumlah fasilitasnya ada 1.900-an, baru persentase yang dilakukan konseling testing itu baru 43%. Jadi kurang dari setengahnya fasilitas rumah sakit swasta melakukan konseling untuk pasien-pasien ODIP. Dan baru layanan PDP-nya juga masih rendah sekitar 11%. Dari total seluruh layanan yang ada di fasilitas kesehatan ini akan kita develop supaya bisa mencapai target-target yang diinginkan di tahun 2024 hingga mencapai 100%. Bapak dan Ibu sekalian, hal yang tidak kalah pentingnya, slide berikutnya adalah TB pada HIV. Kita tahu bahwa sebagian besar angka tuberkulosis di Indonesia yang akan dilakukan eliminasinya pada tahun 2030, salah satunya adalah pada penderita-penderita dengan HIV. Kenapa? Karena imunitas yang turun pada pasien-pasien HIV menyebabkan TB lebih rentan
terkena pada pasien-pasien dengan HIV. Capaian program pada TB HIV ini berupa screening pada audit yang dilakukan di temuan kasus baru dan setiap screening pasien. Jadi setiap kita tidak menunggu gejala karena ada TB laten yang ada pada masyarakat, dan TB laten tersebut bisa juga terjadi di pasien-pasien audit. Sehingga ketika mereka berkunjung pada awal pertama kali datang berobat untuk auditnya, untuk HIV-nya kita langsung lakukan temuan kasus untuk mendeteksi apakah ada TB atau tidak dengan screening pemeriksaan tuberkulosis. Secara nasional, TB pada audit mencapai 82% dengan target 100%. Sekali lagi, dan ini kita lakukan di semua tingkat pelayanan kesehatan. Terdapat kesenjangan antara provinsi. Kita lihat kalau di sebelah tabel tersebut bahwa audit baru mulai masa ART tadi di screening TB-nya. Ini sebenarnya menjadi masalah pada kita karena menunggu gejala. Beberapa di antara menunggu gejala dan salah satu gejala tersebut adalah batuk dan tuberkulosis. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara interpolasi terbalik. Pasien TB dicek HIV-nya dan pasien HIV dicek TB-nya. Ini merupakan salah satu cara untuk melakukan deteksi tuberkulosis yang lebih baik, terutama pada pasien-pasien dengan audit tersebut. Audit baru mulai ART setelah yang di screening TB merupakan indikator program yang kita lakukan dan kita nilai pada beberapa fasilitas kesehatan dan beberapa program. Kemudian audit baru mendapatkan terapi setelah pencegahan TB dilakukan, dan cakupan ODA ini koinfeksi TB merupakan OAT dan ART menjadi salah satu kunci untuk melakukan pengobatan yang optimal di masyarakat. Cakupan pasien TB mengetahui status HIV-nya juga menjadi sangat penting karena kesembuhan dari tuberkulosis tergantung pada kesembuhan dari pasien dari kondisi pengobatan HIV-nya. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk melakukan kolaborasi pendekatan terapeutik dan screening serta diagnosis antara tuberkulosis dan HIV. Slide berikutnya, tuberkulosis dan HIV merupakan penguatan kolaborasi melalui 4 strategi utama. Yang pertama adalah review juknis TB HIV. Ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kegiatan TB HIV untuk menilai validasi data, pemutahiran data, dan evaluasi implementasi pemberian terapi TB di beberapa provinsi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan pemberian terapi pencegahan TB, diagnosa dan pengobatan pada pasien-pasien audit, dan yang terakhir adalah peningkatan layanan one stop service TB HIV. One stop TB layanan one stop service TB HIV ini memandatorikan kepada kita untuk melakukan pengobatan pasien TB dan HIV secara sekaligus pada satu tempat layanan pengobatan, sehingga bisa terintegrasi, bisa tereduksi progresivitas dan severitas dari tuberkulosisnya dan severitas dari kondisi HIV-nya. Mungkin itu bisa saya sampaikan sebagai bagian dari kegiatan ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan memberikan insight bagi teman-teman sekalian yang concern terhadap kondisi pasien-pasien HIV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk rekan-rekan sekalian, bila ada pertanyaan, inilah saatnya for us to discuss together with the Deputy Ministry of Indonesia and Minister of Health Indonesia, and we'll take your questions. One question from the back. We have 3 questions for you. Alright, please. Boleh dengan bahasa Indonesia ataupun English please? Bahasa Indonesia aja. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Dwi Purwani dari Forum Nasional Kabupaten Kota Sehat di Indonesia. Bapak, Pak Wamen, ketika saya mendengarkan paparan dari Ibu Dokter dari Malaysia, ya kalau nggak salah, tentang eliminasi HIV pada ibu hamil. Betul, nah, kemudian Pak Wamen, saya mencoba membuka PMK nomor 4 tahun 2019 terkait dengan standar pelayanan minimal, di mana antenatal care yang diatur di dalam PMK nomor 4 tahun 2019, saya membuka belum ada pelayanan untuk HIV terutama, yang menjadi standar minimal yang harus dilakukan oleh daerah dalam rangka kita melakukan prevention
terkait dengan HIV/AIDS pada ibu hamil. Kalau ini tidak kita dorong di dalam SPM, standar pelayanan minimal ini, mungkin daerah akan abai terkait dengan kewajiban untuk melakukan tes HIV pada ibu hamil, karena ini sangat penting di dalam kita melakukan prevention atas terjadinya HIV pada generasi berikutnya. Itu Pak Wamen yang bisa saya sampaikan, dan mohon ini bisa didorong ke dalam standar pelayanan minimal yang sudah kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yuni. Prof, mau langsung dijawab? Boleh. Terima kasih Bu Yuni. Bahwa memang ada perubahan dalam IAS beberapa critical care, pemeriksaan ibu hamil dengan antenatal care yang kita coba sedang perbaiki. Salah satunya adalah dengan menggunakan ultrasonografi pada semua ibu hamil di semua puskesmas di Indonesia, yang tadinya wajib 4 kali menjadi 6 kali. Yang wajib 6 kali ini salah satunya 2 kali harus dengan dokter. Itu adalah prasarana yang kita sedang kembangkan untuk antenatal care di ibu-ibu hamil di Indonesia. Dan bagian dari antenatal care yang dilakukan oleh dokter itu adalah tes HIV. Memang belum dituangkan dalam PMK, sedang kita perbaiki untuk nanti dituangkan dalam PMK. Dan terima kasih atas konsennya. Dan nanti bisa ditunggu bahwa dengan melakukan konsen pada pemeriksaan HIV pada ibu-ibu hamil, kita harapkan maka coverage untuk HIV ini menjadi lebih baik. Jadi itu beberapa strategi yang kita sedang lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berita baik dalam beberapa saat lagi untuk melakukan coverage screening pada ibu hamil kandidat yang concern untuk HIV. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih banyak Bu Yuni dan juga Prof atas jawabannya. Jadi memang ini pentingnya kita mengintegrasikan layanan ya dengan prevention from mother to child transmission, terutama untuk HIV. Kemudian tadi juga ada dengan sifilis, kemudian juga dengan hepatitis B terutama. Untuk tadi ada 2 pertanyaan lagi. Silakan Mbak Ayu, boleh disebutkan nama dan organisasi. Selamat siang, Prof. Dante. Saya Ayu Oktaryani, Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Jaringan Nasional untuk Perempuan yang Hidup dengan HIV dan Terdampak HIV. Saya tidak mau tanya, saya hanya mau menyampaikan pesan. Yang pertama, kami di Ikatan Perempuan Positif Indonesia menemukan situasi yang sangat berhubungan erat, bahwa perempuan sebelum terinfeksi HIV sangat rentan pada kekerasan seksual yang dapat bisa menjadi pintu masuk pada HIV dan IMS lainnya. Di sisi yang sebaliknya, perempuan dengan HIV berdasarkan data pendokumentasian kami sangat berisiko pada kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat perempuan dengan HIV mendapatkan kekerasan berbasis gender, itu amat sangat berhubungan dan berpengaruh pada kepatuhan pengobatan serta peningkatan angka kasus lost of follow-up. Titipan kami Pak dari teman-teman perempuan dengan HIV, alangkah lebih baiknya Kementerian Kesehatan beserta Kementerian Pemberdayaan Perempuan mulai berintegrasi antara program penanganan kekerasan serta program penanganan HIV, karena di lapangan teman-teman pelaksana di unit PPD PPA untuk pelaksanaan kekerasan juga pelan-pelan sudah kami sosialisasikan, namun memang rasanya ini perlu kerja lebih giat di sisi Kementerian Kesehatan, karena harapannya saat itu terintegrasi, pusat-pusat layanan kesehatan bisa membantu melihat potensi apakah betul data yang kemudian kami temukan saat nakes bisa lebih speak up untuk memprobing dan melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Itu saja Prof, terima kasih, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian di Kementerian Kesehatan dan bisa dikoneksikan dengan KPPPA. Terima kasih. Terima kasih, biasa. Mungkin Prof ada tanggapan Mbak Ayu dari IPI? Iya, terima kasih Mbak Ayu dari IPI. Jadi ini masukan yang baik sekali dan ingin saya sampaikan bahwa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab eksklusif untuk Kementerian Kesehatan saja dan untuk eksklusif untuk Kementerian PPA saja. Tapi ini harus kita kolaborasikan secara bersama-sama, secara inklusif, termasuk dengan teman-teman di IPPI
IPPI, dengan teman-teman di IPPI yang bisa memberikan saran kepada Kementerian Kesehatan. Ini akan kita tindak lanjuti, masukannya kami terima dengan ucapan terima kasih. Nanti akan ada kolaborasi antara PPA dan Kementerian Kesehatan untuk masalah HIV pada perempuan ini, supaya tindakan kekerasan seksual pada perempuan juga menjadi salah satu concern dalam menanggulangi masalah HIV pada perempuan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi memang ini dimulai ya Prof dengan data dari UN Body sendiri bahwa 1:3 perempuan di dunia ini pernah mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, mental dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi highlight juga bagi kita semua untuk melihat isu ini sebagai public health issue juga, karena akan menjadi integrasinya interconnected dengan isu-isu lain termasuk HIV ya. Terima kasih banyak. Tadi ada satu pertanyaan tadi dari Mas Wian. Oh ya, silakan. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Pak Wamen, Pak Prof. Kedua kali kita ketemu. Boleh introduksi? Iya, saya Subhan, perwakilan dari CCM, Country Coordinating Mechanism. Kita pernah ketemu Pak satu kali, waktu itu saya pakai kaos juga, mohon maaf, ini kali kedua pakai kaos Pak ya. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana, saya akan coba nanya area yang memang menjadi area Bapak. Target RPJMN kita terkait HIV itu, insidensi HIV per 1000 penduduk adalah 0,18 di tahun 2024. Dan tahun ini, 2022, kita sudah mencapai 0,10. Dengan kata lain, masalah HIV sudah selesai. Karena target yang ditetapkan oleh RPJMN dan ada di lampiran Perpres 1 2022 adalah 0,18. Sedangkan capaian kita udah overachieve. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya relevansi dari penetapan target global 395 ke dalam target nasional. Karena saya pikir ada beberapa pressure atau ada beberapa tekanan atau target yang memang harus secara tertulis. Misalkan target global itu diratifikasi ke dalam peraturan presiden kita yang memang mengikat setiap kementerian lembaga untuk mencapai 395 yang tadi Bapak paparkan. Saya pikir relevansi itu yang perlu diperjelas, dan itu yang saya tanyakan, apakah relevansinya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama ini. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Subhan. Saya masih ingat ketemu Pak Subhan di Menteng waktu itu ya. Iya betul. Di diskusi CCM, karena saya adalah alternate board member untuk Global Fund. Kemudian saya minta ketemu dengan teman-teman dari CCM, kemudian kita melakukan diskusi. Kita tahu bahwa memang target-target kita memang sudah melampaui dari RPJMN. Tetapi kita tahu bahwa target-target kondisi tersebut untuk HIV ini seperti iceberg fenomen. Iceberg fenomen yang kelihatan yang kita bisa ukur sudah mencapai target. Tetapi beberapa hal yang undercover yang belum bisa terdeteksi itu juga kita yakini masih banyak. Terutama mendeteksi pasangan dari ODIF ini. Pasangan dari ODIF yang harus kita lakukan evaluasi. Ini masih menjadi PR kita. Mentransformasikan dan mentranslasikan target global ke dalam target nasional itu juga merupakan salah satu yang sedang kita kerjakan. Dan saya setuju seperti Pak Subhan sampaikan bahwa mentranslasikan target global ke target nasional merupakan PR kita yang satu langkah lebih maju setelah kita mencapai target RPJMN yang sudah terlampaui. Dengan bantuan teman-teman yang ada di sini, target itu sekali lagi bukan target yang eksklusif milik Kementerian Kesehatan, tetapi inklusif milik kita bersama supaya penanganan kasus HIV, kualitas hidup, angka harapan hidup semakin meningkat, dan tentunya ini menjadi PR untuk masa depan kita. Generasi sesudah generasi kita, kondisinya akan tergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Kalau hari ini kita sudah mencapai target RPJMN, maka generasi sesudah kita seharusnya bisa mencapai target global untuk HIV. Terima kasih Pak Subhan.
Terima kasih banyak Mas Ika. Mungkin one last question. Terima kasih banyak Prof. Karena memang kayaknya baru datang gitu ya, tiba-tiba langsung bisa berbagai pertanyaan. It makes teman-teman rekan-rekan sekalian sangat excited bertemu dari Prof dan juga tim dari Kemenkes juga. Tentunya akan ada follow up setelah ini. Semoga nanti kita bisa lebih banyak integrating program dari government dan juga private institutions dan komunitas tentunya. Silakan one last questions dari. Thank you. Selamat siang, Prof. Dante. Apologize for using bahasa Indonesia for this session. Nama saya Vincentius Asbian dari Inti Muda Indonesia, populasi kunci muda di bawah 30 tahun yang fokus di penanggulangan HIV/AIDS terkait populasi kunci muda. Ada satu concern utama dan 3 concern sub-concern istilahnya yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya bukan bertanya, mengikuti jejak HAYU. Di sini, Prof. Dante, ada bukan temuan apa ya? Kita seperti yang kita tahu Permenkes 21 tahun 2013 dan didevelop oleh Kementerian Kesehatan yang menjadi salah satu payung utama dalam penanggulangan HIV di Indonesia, dan ada salah satu pasal ataupun ayat yang menyinggung terkait testing untuk remaja di bawah 18 tahun secara eksplisit. Tapi ada konsep pertama yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan bahasa hukum dengan substansi yang mengantar. Mungkin ini kita juga bisa pahami terkait misalnya kita ngomong produk hukum, ada beberapa pihak yang memang harus dikonsider terkait penyusunan produk hukum tersebut. Misalnya kita ngomong terkait pengantar, ada concern dari Tim Indonesia, apakah hal ini akan lolos di biro hukum dari Kementerian Kesehatan itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang Permenkes 21 tahun 2013 yang sudah diintegrasikan untuk menjadi peraturan HIV terbaru nantinya sudah jadi, udah valid, lalu udah diketok istilahnya ya, Prof. Dante dari Tim Muda kita merasa payung hukum tidak cukup kalau misalnya kita ngomongin untuk ending age 2030. Kita perlu yang seperti Bapak Prof. Dante sebutkan tadi, juknis dan SOP layanan harus tetap dikerjakan. Jadi setelah ada UU, kita tidak bisa hanya berhenti pada itu saja, kita juga harus fokus terhadap bagaimana Permenkes 21 ini, bagaimana kebijakan terkait testing di bawah 18 tahun yang memang sudah boleh, sudah bisa dilakukan, itu juga dilakukan, disensitisasi ke semua puskesmas 28.000 yang ada seluruh Indonesia. Yang ketiga, terakhir terkait promosi, mungkin kita ingin sampaikan saja terkait ABCD itu promosi layanan kesehatan. Kalau misalnya kita ngomongin youth, populasi di bawah 18 tahun itu nggak cukup terkait perilaku ABCD, terkait personal activity. Tapi Prof. Dante sangat penting untuk membahas bagaimana stigma dan diskriminasi terhadap HIV juga dibahas jika kita ngomongin promosi HIV. Karena kita semua di sini tahu, kita punya adik, kita punya anak, kita punya semua saudara yang di bawah 18 tahun, dan kita nggak mau mereka didiskriminasi terkait HIV/AIDS. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Ibu Muda. Silakan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa nasib generasi sesudah generasi kita tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Jadi dari Mas siapa? Asbian. Mas Asbian tadi sampaikan dari komunitas kelompok di bawah 18 tahun, maka ini adalah generasi Z dan generasi X ya. Generasi X dan generasi Z. Nah, concern kita terhadap generasi itu menjadi sangat kuat sekali, terutama segi promotif yang paling penting. Selain screening yang kita lakukan pada generasi tersebut, karena kegiatan promotif dan preventif akan menjadi ujung tombak dari apa yang akan terjadi pada generasi tersebut beberapa tahun yang akan datang. Produk hukum memang diperlukan, dan salah satu produk hukum yang kita perlukan di dalam bentuk Permenkes tersebut tidak hanya melakukan sisi screening saja, tetapi juga melakukan edukasi yang lebih masif. Terutama apa yang kita lakukan sekarang adalah memasukkan program pengetahuan HIV/AIDS ini ke dalam kurikulum sekolah. Ini berita gembiranya, dan sedang kita lakukan pengayaan di kurikulum sekolah, kurikulum Merdeka yang sudah disetujui oleh Pak Nadiem, dan kurikulum Merdeka tersebut salah satu kontennya adalah mengenai HIV/AIDS. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu penanganan HIV/AIDS dan menurunkan kondisi HIV/AIDS terutama untuk kaum muda di bawah 18 tahun. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Dante sudah address peran Kementerian Kesehatan dalam pendidikan komprehensif. Kita tunggu peran-perannya di sekolah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Karena populasi pertanyaan semua. Terima kasih banyak Prof. Sayang karena kita keterbatasan waktu. Semoga kedepannya tentu kita bisa ngerecokin tim-tim dari Kemenkes ya Prof. untuk memberikan kegiatan-kegiatan kolaborasi. Kak Allegra boleh satu lagi Kak? One question.
question gimana? Iya, satu lagi. Mohon maaf, mungkin nanti bisa sambil jalan kita diskusikan. Boleh pertanyaannya dicatat. Iya, kita catat. Nanti akan disampaikan juga dari tim panitia ke tim humas. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi secara integratif. Aku mau minta email dari Kemenkes aja. Dari humasnya. Humasnya. Mau ngobrol. Iya, saya baru dapat pesan, jadi karena waktunya agak molor ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan saja dulu dengan tadi ada pertanyaan buat panelis, kelihatannya yang dua tadi sudah ya dari belum, masih belum ya. Oke, kita lanjutkan dengan tadi ada beberapa pertanyaan tadi yang sempat di bagian terakhir. Silakan, tadi yang terakhir kalau tidak salah Dokter Anita yang memberikan jawabannya. Mbak Alebra tadi pertanyaannya. Silakan. Popularization of PrEP program to general population and integration with private response from the community as well. Because since this is key population led, the key population should be, very much active in terms of not only establishing it, but ensuring that it runs smoothly and sustainable in the long run. It is important that the community should own the epidemic because this is part of their concerns, and I think the major step is really to ensure that they are united in terms of establishing it and making it run in the future. So it is possible, definitely. Thank you for the question. I think Malaysia has a lot of challenges, very similar to Indonesia, with regard to policies. And so I think Philippines and certainly Thailand have different policies regarding that. So it's down to what your existing policies are and whether they can be changed or tweaked.
I think that's ultimately, I think when because the communities were very willing to work with Ministry of Health to see how they can overcome those policies. Now, just looking at Indonesia has done quite a fantastic job actually in terms of trying to scale up PrEP in the public sector. But if I understand correctly, it's 64 clinics, is that right? But only 2,500 patients. So my question to those working on the PrEP program is that how involved are the communities in that in scaling up PrEP in those sectors? So whether they are present in the clinic, whether they have that engagement, not just engagement but leadership within those Ministry of Health clinics. You can clearly see that Philippines and Thailand have a model which has resulted in at least 50 to 60,000 PrEP initiations. And even that, they're well below their target for PrEP. So we're also in a very different policy. So I think it's about whether you can change the policy. Some of our restrictions is whether you can dispense PrEP from a CBO. That's also one thing. Different countries have different issues. And also allowing PrEP to be dispensed with clinician oversight. That means you're not asking the CBO population to provide PrEP. There's always a doctor in the picture providing clinician oversight, but it's really technically being led by the community. So I think that's one. The other thing is what you can do and who you can offer PrEP. It's always good to have guidelines and make it more inclusive. So if you change your guidelines and if you make it inclusive, so recently in our own guidelines we adapted the differentiated service delivery models and the change in making PrEP simplified. If you include them in your guidelines, then they're your go-to guidelines, right? Ultimately, so you ultimately refer to your own guidelines at national level to see who you can and who you can't prescribe PrEP to. Maybe if I could just ask, because I think this is also for us also to learn, is in Philippines and in Thailand, how can you maybe speak to about the policies and how your working relationship with MOH is like? In the Philippines, we have not yet adapted the differentiated PrEP guidelines that was released by WHO, but we are in constant discussions with our Ministry of Health. I think since our Department of Health has realized the importance of communities in the HIV response. In fact, majority of the HIV services in the Philippines are dictated by the communities. It's around 60 to 70%. So they recognize the importance of communities. Before, it was a different picture. We are not in the picture, but because they have recognized the significance of our contribution, they started to involve us in the technical working groups, in all of the in our Philippine AIDS Council and all of our high-level bodies. So communities are very much included there. So there are now discussions that will revise the guidelines, because right now the guidelines is only limited to public facilities in the Philippines. For us private facilities, we are very much okay to follow WHO guidelines. And because they have seen from the communities and private facilities the impact of these guidelines, there are now discussions to revise the guidelines so that the public facilities can follow suit. So that's the picture in the Philippines. Hi everyone, I'm Joy from FHI 360 Bangkok office. Just to quickly share our route, the path to supporting the key population-led health services in Thailand. I think we've been working very closely with national government as well as provincial government in supporting and enhancing the role of the key population-led involvement in the effort to end AIDS. Actually, it's not a sort of a short path, right? I mean, we've worked in supporting information on the
the performance of key populations health service to the government to use that information for strategic planning and looking at directions for the country. We are also working closely with the provincial stakeholders to make sure that related hospitals as well as the provincial health office of the district Department of Disease Control are involved in seeing and realizing the quality of services that the key population can provide. We work with the national government to develop a module certification accreditation processes, as well as linking them to receive direct funding from the National Health Security Office to ensure that there will be continuation and sustainability of our involvement to provide services as part of the critical teams, national teams to aid. So I think, just the reflections, right, is that it takes a lot of commitment from the key populations organization to show the quality of the work that we can do. It takes a lot of open-minded government and policymaker to look at the data together and program what works for the clients. And again, we have mentioned a lot of client-centered model. They are actually the core of how the country should lead the policy and direction. So and I think Indonesia is actually moving to that direction very strongly too. With opportunity to go for a couple of the site visits, and I think it's really great to see that the government are now considering improving or adjusting the national guideline on PrEP. The community organization are working very hard to link people to services. The Puskesmas staff, really taking a lot of effort to make sure people are accessing the service and staying on the service cascade. So. Okay, so thank you very much, everyone. I'm really sorry for the many changes that we're seeing in the program as we had to adjust to Deputy Minister Prof. Dante just now. So what we need to move on to is to wrap up this session and then move on to the panel discussion, which will be moderated by Dr. Very Kamil here next to me. So if the panelists could quickly come on stage, and we will have this panel discussion that's been delayed because of the keynote address. So kindly come to stage as soon as possible. We have about 30-minute panel discussion, which will be moderated by Dr. Very, and then we'll go for lunch, yeah? So if I can call upon okay, who do we have? We have a representative from Ministry of Health, and then we have Rina Purwangse from Yayasan Kalandara. We have Vicentius Asvian from Inti Muda, dan Sandeep Nanwani from the UNFPA, who will be online. Yeah, dan Dr. Nunik Susiasi dari Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Silakan. Oh, wow, Dr. Bagus Rahmat Prabowo, also joining from UNAIDS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, agak buru-buru ya, tapi walaupun perut kita mungkin sudah mulai agak krek bunyi, jadi agak sabar sedikit supaya makannya makin nikmat nanti. Saya persilakan ke para panelis. Tadi yang disebutkan oleh Ibu Adiba, satu perwakilan dari Kementerian Kesehatan, kemudian yang kedua Mbak Rina Purwaningsih dari Kalandara, silakan. Kalau Mbak Rina sudah datang, wah itu ada. Dan yang ketiga Mas Vicentius Asvian yang tadi ya. Oke, sudah kenalan duluan saya. Dan yang keempat Bapak Sandeep Nanwani nanti akan ikut melalui online. Jadi beliau juga akan berbagi. Silakan langsung saja para panelis untuk
langsung duduk. Tepuk tangan yang meriah buat para panelis. Ya, silakan. Dan tadi Mas Bagus, Ibu Nuni Susiasi. Ya, silakan Ibu Nuni. Dan Mas Bagus sudah ada di sini. Berarti saya akan duduk di sini. Saya kok berbeda itu? Enggak, saya tengah aja. Iya, ya. Jadi karena waktunya memang agak terbatas, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang Ibu Nuni dan teman-teman sekalian. Kita sesinya ini berbicara tentang how to improve adherence of prevention among key populations in Indonesia. Jadi bagaimana meningkatkan kepatuhan pada pencegahan di antara key population dan di populasi kunci di Indonesia. Pertanyaannya berat, waktunya pendek teman-teman. Jadi seperti janji dari panitia tadi, hal-hal yang tidak langsung diselesaikan di sini, tolong nanti dalam sesi berikutnya atau catatan ditulis supaya semua akan masuk ke panitia gitu. Jadi yang mau protes juga boleh. Ya, saya kira terima kasih untuk kedatangan semua panelis dan kita akan berbicara di sini tentang kepatuhan. Seperti kita ketahui bahwa upaya pencegahan kita itu rentangnya panjang, banyak gitu ya. Mulai dari upaya pendidikan, KIE, ataupun komunikasi, informasi edukasi melalui outreach, atau melalui penjelasan di tempat layanan dan sebagainya. Nah, kita langsung saja ke dari MOH-nya tidak ada. Ibu Lani tadi jadi datang? Keluar lagi. Oh, keluar lagi, mungkin sudah ikut dengan. Ya, tidak apa-apa. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Saya akan ajukan dan nanti masing-masing panelis akan memberikan pendapatnya kira-kira 3-5 menit. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan nanti tolong dicatat dulu. Dan kalau ada respon atau masukan-masukan lain yang mungkin belum disebutkan oleh Bapak Ibu di sini, para panelis, Anda juga bisa berbagi untuk pendapatnya, gitu ya. Saya kira saya langsung saja ke pertanyaan pertama ke Mbak Rina Purwaningsih dari Kalandara. Jadi yang ini kita akan bicara tentang community effort and advocacy for the availability of condoms. Jadi topiknya itu tentang bagaimana upaya-upaya masyarakat dan ketersediaan kondom. Isu yang agak menarik ini. Mbak Rina, menurut pengalaman Anda, bagaimana situasi penggunaan kondom di kalangan populasi kunci, khususnya pada perempuan penjajah seks atau female sex workers? Dan apa yang Anda pikir sebagai strategi terbaik untuk meningkatkan penggunaan kondom pada populasi kunci, khususnya pada FSW? Kalau ada pendapat yang lain juga boleh. Silakan Mbak Rina. Baik, terima kasih Mas Ferry terkait dengan pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab secara singkat terkait dengan pengalaman yang kemarin yang sudah kami lakukan untuk penjangkauan terhadap komunitas pekerja seks perempuan di wilayah kami. Bahwa memang penggunaan kondom untuk kalangan pekerja seks perempuan masih relatif rendah karena mereka masih tergantung oleh si pelanggan itu sendiri. Kecuali pekerja seks perempuan memang memiliki bargaining posisi yang cukup bagus terkait dengan negosiasi penggunaan kondom. Entah itu selain kondom sebagai upaya pencegahan IMS, HIV dan AIDS, bahwa ketika pelanggan menggunakan kondom mungkin ada kelebihan-kelebihan yang lainnya, seperti kondom itu bisa membuat tahan lama, terus kemudian kondom juga bisa dibuat variasi dalam penggunaannya, terus kemudian sekarang juga sudah banyak adanya varian-varian kondom di lapangan, sehingga banyak pekerja seks perempuan juga menawarkan terkait varian-varian kondom tersebut, seperti itu. Terus kemudian terkait dengan strategi, kami mencoba untuk meningkatkan kapasitas bagi petugas lapangan kami untuk melakukan coaching ataupun pendampingan pada pekerja seks perempuan bahwa
kelebihan kondom itu adalah selain untuk mencegah IMS, HIV dan AIDS, juga menambah daya tarik tamu, misalnya tahan lama tadi, terus kemudian ada varian rasa, dan kemudian membuat sensasi yang lebih lagi. Bahkan petugas lapangan kami di lapangan pun dilatih untuk mencoba mempraktekkan penggunaan kondom secara oral, misalnya seperti itu. Itu mungkin bagi petugas lapangan sangat jijik ataupun apa ketika harus mempraktekkan hal itu. Tetapi itu bagian dari servis pekerja seks perempuan kepada pelanggan, supaya pelanggannya juga mau, karena memang tadi bahwa ketika pelanggan tidak mau menggunakan kondom, kadang PSP sendiri atau pekerja seks perempuan sendiri juga kalah karena mereka butuh uang, butuh untuk makan. Nah, itu adalah resiko bagi pekerja seks perempuan itu sendiri. Nah, ketika pekerja seks perempuan sudah memiliki negosiasi yang cukup bagus, maka harapannya pelanggan mau menggunakan kondom seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana supaya pekerja seks perempuan mampu untuk mendapatkan akses kondom, supaya tidak hanya mendapatkan kondom yang dari Global Fund saja yang selama ini dapat gratisan seperti itu, tetapi kami mendorong supaya teman-teman PSP itu mau mengakses kondom secara mandiri, baik di supermarket yang terdekat, terus kemudian bekerja sama dengan distributor kondom untuk adanya kondom bergulir seperti itu. Terus kemudian berbeda lagi ketika pekerja seks perempuan yang ada di lokalisasi waktu itu ataupun di tempat-tempat hiburan yang masih ada pengelolaan oleh manajemennya. Jadi di situ ada aturan penggunaan kondom ataupun kawasan wajib kondom. Itu akan lebih mudah mengontrol PSP itu sendiri. Berapa dia mendapatkan kondom, kemudian keluarnya berapa, dan kemudian nanti outputnya dilihat pada saat mereka melakukan pemeriksaan IMS. Apakah IMS-nya positif atau tidak. Itu untuk membuktikan bahwa apakah kondom itu betul-betul dipakai atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian kemarin yang terakhir bahwa kurang lebih 6 bulan, hampir 6 bulan di teman-teman populasi kunci mengalami kekosongan kondom, kami pun berupaya untuk mencoba teman-teman jangan berpatokan ataupun jangan mengandalkan kondom yang dari pemerintah saja, tetapi coba untuk membuka kerjasama yang lain. Salah satunya juga teman-teman di komunitas mencoba untuk membuat proposal untuk pengajuan kondom ke distributor. Terus kemudian mencoba untuk bekerjasama dengan instansi yang lainnya sehingga kondom bisa didapatkan oleh pekerja seks perempuan dengan mudah. Dan harapannya kita harus juga mengedukasi para laki-laki. Siapa sih pelanggan pekerja seks perempuan? Dia laki-laki. Siapa juga pelanggan transgender? Dia laki-laki. Siapa pelanggan LSL? Dia juga laki-laki. Nah, mari kapan lagi kita harus mengedukasi para laki ini terkait dengan sosialisasi IMS, HIV dan AIDS dan penggunaan kondom bagi transaksi beresiko tinggi. Mungkin itu Mas Ferry dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan buat respon yang cukup lengkap ya dari Mbak Lina. Tadi tentang terkait dengan isu sebagian tempat mungkin tidak punya kondom, tapi Mbak Lina menyemangati ya bahwa kita jangan tergantung dari kondom pembagian gratis. Saya yakin di sini teman-teman wajahnya atau pengalamannya mungkin beragam juga. Nanti kita lanjutkan kalau ada yang punya pendapat. Sebelumnya saya tadi dengar ada Ibu Lani sudah di sini. Selamat datang Ibu Lani. Tadi sudah ada, sudah lama nggak ketemu juga. Silakan Ibu Lani. Ya, silakan Ibu Lani. Langsung mengambil tempat saya di tengah tadi. Iya. Oke, Bu Lani adalah yang saya kenal itu sudah berapa? 8 tahun, 10 tahun ini dari Kementerian Kesehatan dan salah satu pengawal di program HIV AIDS. Nah, saya kembalikan lagi ke urutan yang pertamanya Bu Lani ya. Saya akan berdialog tentang masalah prevention ini. Nah, ke Ibu Lani tentang bisa jelaskan Bu tentang usaha dari pemerintah untuk memastikan
pencegahan HIV pada populasi kunci itu seperti apa situasinya, dan dalam pandangan Bu Lani apa yang upaya yang paling efektif untuk bagian pencegahan ini? Mungkin selama ini kan kita sudah dengar tadi ya bahwa ada outreach, memberikan informasi, pendidikan KIE semacam itu, kemudian mungkin ada juga upaya pencegahan waktu orang menggunakan layanan atau yang lain-lain. Bagaimana pendapat Bu Lani? Iya, di sini sebenarnya hadir juga Bu Luki ya, tim kerja dari HP, Bu Ketua Tim Kerja. Terima kasih Pak Ferry. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pencegahan dan pengendalian HIV, dasarnya memang pengetahuan. Karena harus tahu dulu, baru mau, setelah mau baru berubah. Benar ya? Sepakat ya? Sepakat dulu itu ya. Jadi kalau kita tahu, kita pasti mau. Upaya pencegahan ini diharapkan supaya tidak terjadi penularan kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Sehingga ketika misalnya pemerintah menetapkan adanya kombinasi pencegahan mulai dari penyediaan kondom, walaupun kemarin tadi saya sempat sekilas mendengarkan bahwa sempat kosongnya itu karena terkait dengan harga ya. Jadi harga di Indonesia anggarannya memang lebih besar, kita menggunakan anggaran preventif itu berasal dari Global Fund. Kalau bicara anggaran Global Fund pasti ada dasar pengadaan. Ada pembiayaan yang sesuai dengan biaya lokal dan ada yang ditetapkan dengan standar global, dan ini nggak masuk gitu. Jadi ada perbedaan harga, menurut kita kecil, tapi kalau belinya 4 juta, 7 juta, jadi kali banyak, jadinya banyak. Nah sehingga kita walaupun saya bilang kayaknya nggak pernah ada stock out deh kondom di outlet apotek, ya misalnya bukan outlet gratis, tapi di apotek nggak ada stock out, di minimarket nggak ada stock out gitu ya. Kamu nyebutin ya spesifik apa gitu marketnya, merek market, tapi kenyataannya kita memang harus menyediakan karena kebutuhan itu terkait dengan bagaimana pencegahan dan bagaimana pengendalian itu sendiri. Jadi selain dari alat-alat kesehatan yang disediakan, ada kondom, ada lubrikan, ada jarum suntik yang bisa kita beli. Kemudian kita juga punya terkait dengan kombinasi pemberian ARV sebagai upaya pencegahan. Nanti mungkin Dr. Rudi yang akan menyampaikan juga terkait itu. Nah, paket-paket pencegahan ini harus datang dari dasar pengetahuan kita bersama. Jadi kalau kita memang memahami bahwa aku nggak mau terinfeksi, so bagaimana cara supaya aku tidak terinfeksi? Gitu. Kalau kondom tersedia tapi sampai expire di gudang Kementerian Kesehatan, ini jadi PR untuk kita bersama juga. Gitu. Jadi mungkin itu Pak Ferry, kita berupaya terus supaya upaya pencegahan ini terus meningkat dan pengendalian HIV bisa optimal, dan semua alat yang tersedia pun itu bisa dimanfaatkan secara optimal dalam pengendalian HIV. Terima kasih Pak Ferry. Ya, terima kasih Bu Lani. Jadi penekanan dari Bu Lani tadi ya teman-teman, saya tidak perlu meresum lagi tentang pentingnya aspek pendidikan, kemudian pada kenyataannya tadi walaupun sudah ada mekanisme untuk mendapatkan kondom dari sumber lain, tapi pada kenyataannya dalam program kita menganggap bahwa masih dibutuhkan itu ya penyediaan kondom yang gratis sebagai bagian dari upaya pencegahan. Terima kasih Bu Lani. Teman-teman bisa dicatat, nanti kalau ada komentar yang akan diberikan silakan. Nanti kita akan buat susulan. Yang ketiga, di sini untuk Mas Aspian ya, terima kasih Mas Aspian. Prevalensi HIV di kalangan populasi kunci muda menunjukkan angka yang sangat tinggi tahun lalu, gitu ya. Jadi kira-kira menurut Mas Aspian, apa intervensi yang saat ini, apakah intervensi yang ada saat ini sudah mencukupi, sudah sufisien atau tidak, gitu ya, terkait dengan ke kelompok muda? Dan bagaimana menurut Anda pendekatan terbaik untuk meningkatkan kepedulian pada upaya pencegahan HIV di kelompok muda? Jadi kelompok muda ini di semua populasi kunci dalam konteks yang kita diskusikan. Silakan Mas Asfian. Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya mungkin kita
ingin seperti bulan ini ingin menyamakan persepsi terkait misalnya kita ngomongin intervensi terkait pencegahan, kita ngomongin adherence, kita ngomongin kepatuhan. Gimana sih orang-orang muda ini remaja bisa patuh terkait dengan pencegahan? Kita juga perlu lihat terkait akses. Kalau misalnya teman-teman saya di bawah 18 tahun atau di bawah 25 tahun kita mau akses, kita mau adherence, kita mau patuh. What about service? Gimana terkait layanannya? Gimana terkait bagaimana teman-teman mengakses layanan yang memang ramah? Seperti yang sudah disampaikan sama Bapak sebelumnya, terkait orang muda secara general, secara semua populasi kunci yang memang nggak ada yang kita lihatnya general gitu, nggak berbasis populasi kunci. Ini merupakan masalah misalnya dari Inti Muda kita lihat, karena kenapa kan dari latest research-nya Inti Muda kita ada laporan situasi analisis terkait akses layanan, itu ngomongin kepatuhan juga secara besar. Gimana teman-teman populasi kunci itu memang secara spesifik masalahnya berbeda terkait prevention, terkait pencegahan. Gimana teman-teman di Pontianak seperti yang kemarin sama IAS kita datang, teman-teman muda pengguna nafsa itu ada kriminalisasi terkait penggunaan las. Mungkin Bulani paham terkait puskesmas sudah ada las ya, kita udah punya las di beberapa puskesmas, tapi terkait intervensi, pencegahan, adherence, bagaimana teman-teman populasi kunci contohnya pengguna nafsa bisa ada adherence, bisa patuh dalam prevention, dalam pencegahan menggunakan sekolah, ternyata ada intervensi juga di dalam lembaga-lembaga yang lain terkait kriminalisasi tersebut. Jadi menurut kami kerjasama multisektor ini penting banget mas untuk ngomongin adherence. Kita ngomongin adherence teman-teman populasi kunci muda yang notabene masih sekolah jam segini masih di SMA. Kita nggak bisa ngomongin hanya personal choices mereka sendiri. Kita fokus juga ke strukturalnya. Bagaimana layanan berperan penting, bagaimana komunitas berperan sangat penting buat bikin intervensi yang memang teman-teman muda bisa adherence-nya bisa ada gitu, bisa patuh untuk adherence, untuk kepatuhan. Lalu juga terkait pertanyaan kedua, apakah pendekatan approach yang paling penting? Penelitian Inti Muda yang tadi saya singgung yang latest research, laporan situasi analisis, kita kembangkan lagi menjadi buku penjangkauan mas. Jadi Inti Muda sekarang punya buku panduan penjangkauan untuk 18 tahun ke bawah, gimana kita bisa bikin approach, dan ternyata temuannya adalah community based approach yang juga seperti peer support, pendamping sebaya, pendamping penjangkau yang memang sebaya umurnya tidak jauh, juga populasi kunci yang ramah dengan komunitas, yang di name tag misalnya teman-teman transpuan pakai nama yang dia inginkan, nama yang memang nama mereka, lalu juga teman-teman pengguna nafsa yang tahu kebutuhannya, itu menjadi peer support buat teman-teman yang jangkau. Kalau misalnya teman-teman, kita harus lihat bagaimana orang muda populasi kunci di bawah 18 tahun itu dimensinya beda sama kita. Ketika kita ngomong 30 tahun mau akses lain kesehatan, ngomongin adherence kepatuhan terkait PrEP, mereka punya mereka punya willpower buat oke, pulang kerja saya kesini. Tapi di bawah 18 ataupun remaja kita ngomongin kepatuhan, dimensinya beda. Mereka punya hambatan usia, mereka punya hambatan misalnya struktural, tadi usia masih banyak puskesmas yang belum tahu ternyata PMK 2022 ini udah ada. Lalu juga terkait bagaimana dia bisa akses ke siapa gitu, informasi yang didapatkan oleh remaja 18 tahun ataupun remaja general di atas 18 tahun itu beda dimensinya sama orang dewasa misalnya 30 tahun. Kita penting juga melihat bagaimana akses layanan juga berperan penting dalam kalau kita ngomongin adherence ke teman-teman muda. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mau fokus yuk kita ke personal choicesnya mereka, teman-teman muda, gimana sih adherence-nya bisa ditingkatkan atau apa sih approach yang paling penting? Balik lagi, yuk kita engage teman-teman muda ke komunitas. Nggak perlu mereka volunteer ke komunitas, nggak perlu mereka kerja langsung komunitas, tapi bagaimana mereka tahu, kalau aku HIV positif, aku bisa datang ke layanan ini atau ke komunitas ini. Kalau misalnya aku diusir dari rumah gara-gara aku akses layanan HIV bareng orang tua, aku bisa datang ke shelter Inti Muda seperti itu. Jadi engagement ke komunitas, community based approach itu penting banget buat ditingkatkan. Kalau misalnya kita ngomongin adherence atau prevention ataupun intervensi terkait orang muda populasi kunci ataupun orang muda dengan HIV di bawah 18 tahun atau di bawah 30 kalau dari kerja-kerja Inti Muda seperti itu. Terima kasih mas. Oke, terima kasih Mas Asfian. Jadi banyak isunya tentang orang muda ya. Jadi saya yakin nih di teman-teman juga, misalnya sebelum kesini kita sudah ada pertanyaan. Kita mau menjangkau orang muda yang di bawah 18 tahun itu mau diapakan? Perlindungannya untuk para petugas lapangan bagaimana? Bisa bagiin kondom atau tidak gitu ya? Bisa bagiin jarum suntik atau tidak? Katanya harus diberikan informasi yang lebih cukup. Nah, siapa yang akan melakukan itu? Jadi cukup banyak ini isunya. Silakan teman-teman, karena judul dari tema dari kita ini, workshop kita ini adalah apa itu? Going beyond, gitu ya, advancing HIV prevention, testing, and treatment. Jadi
saya kira yang diangkat oleh baik itu Mbak Rina ataupun Mas Asfian cukup ini ya, cukup relevan. Jadi masih banyak PR-PR terkait dengan pencegahan, mungkin dalam konteks aturannya yang akan kita butuhkan, tapi juga memastikan bahwa metode yang digunakan memang mencukupi atau bisa dilakukan atau tidak. Saya kira itu sedikit komentar. Jadi teman-teman juga boleh sekali nanti di dalam waktu yang lain atau di sesi istirahat kita akan perpanjang diskusi-diskusinya. Nah, saya akan meminta yang berikutnya nih kepada Ibu Dr. Nuni Susiasih, jadi dari Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Dan selama ini Ibu Nuni sudah akrab dengan penyediaan layanan terkait dengan HIV, termasuk dalam konteks pencegahan. Nah, dan teman-teman sejak 2015, Mei 2015, Ibu Nuni sudah menjadi yang menjadi koordinator mungkin ya untuk HIV dan STI di program kecamatan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Nah, untuk Ibu Nuni, saya punya pertanyaan khusus nih. Kira-kira dengan kita ketahui bahwa program PrEP sudah bergulir ya sejak 3 bulan lalu di Jakarta gitu. Nah, bagaimana pandangan dari Bu Nuni tentang pemanfaatan layanan PrEP ini di Puskesmas? Kemudian mungkin saya akan beberapa pertanyaan sekaligus, nanti Bu Nuni bisa jawab. Siapa itu yang melakukan, yang melaksanakannya, dan dalam konteks upaya pencegahan. Jadi PrEP itu kan memang pada mereka yang sudah punya perilaku berisiko. Dalam bentuk pengobatannya atau upaya pencegahan melalui pengobatan adalah dengan PrEP. Tapi mungkin ada pesan-pesan yang lain atau upaya pencegahan lain yang dilakukan. Nah, itu siapa yang melakukan dalam konteks di Puskesmas. Dan nah, ini kesempatan besar juga kalau ada usulan kira-kira bagaimana PrEP itu bisa dilakukan lebih baik. Silakan Bu. Yang pertama tadi bagaimana setelah PrEP digulirkan ya Pak Ferry ya. Jadi PrEP di Puskesmas Kebayoran Baru kami terima pasien pertama itu di 29 Maret 2022 dan saat ini sudah 238 yang akses PrEP di Puskesmas Kebayoran Baru. Untuk kliennya dapatnya dari yang memang datang ingin akses PrEP sendiri, kemudian juga kita dari partner notifikasi, kemudian dari yang mobile VCT, dari yang VCT ketika akan mau VCT kita sudah jelaskan bahwa kita punya paket-paket pencegahan selain kondom, kemudian juga ada PrEP yang bisa digunakan. Jadi ketika mereka mau mobile VCT, mau VCT maksudnya datang ke VCT terus kita jelaskan, ada beberapa langsung ingin akses PrEP juga. Terus juga tak lupa dari CSO yang membawa pasien beberapa, kemudian dari Jim juga ada mobilitas klien, jadi bawa beberapa klien ke layanan, ketika hasil negatif langsung PrEP juga saat itu. Mungkin kami di Kebayoran Baru banyak klien yang akses karena lokasi kami mungkin strategis, jadi PrEP di 12 layanan DKI mungkin tidak merata karena mungkin ya kalau saya lihat sih karena posisi lokasi sebenarnya, karena di Kebayoran Baru kan di tengah, mudah diakses, ada MRT, ada Transjakarta yang mudah gitu untuk diakses. Yang melakukan ya tentu dari poli HIV, memang dari LSM, CSO membawa, tapi yang melakukan konseling, kemudian testing, dan konseling pretest, post-test, dan cara penggunaan PrEP baik itu yang daily, event driven, memang dari poli saya atau perawat saya ataupun konselornya gitu. Jadi CSO saat ini hanya membawa, mereka biasanya menjelaskan sebelumnya mengenai PrEP itu apa, bagaimana. Kemudian untuk selanjutnya memang layanan yang melayani dan sampai akhirnya dapat PrEP gitu. Untuk metode pencegahan lain tentu saja saat ini kondom masih yang utama. Kan saat ini ada metode kondom dan juga PrEP di Puskesmas. Dan itu tetap dipromosikan waktu? Iya, tetap. Karena kan PrEP kita juga jelaskan bahwa PrEP hanya mencegah HIV tapi tidak dengan STI-nya gitu.
dengan menggunakan kondom bisa double dengan PrEP, jadi HIV tercegah, kemudian IMS-nya juga tercegah gitu. Kemudian yang pertanyaan yang apa yang mungkin kita bisa itu selama ini klien yang sering keluhan adalah waktu tunggu. Mungkin kalau kita bisa pangkas waktu tunggu, jadi kan selama ini PrEP kan yang dites ada HIV, sifilis, kemudian hepatitis B, hepatitis C, dan kreatinin. Dan itu cukup memakan waktu untuk tes-tes tersebut. Di guideline saat ini memang harus dites saat itu kreatinin hanya untuk yang 30 tahun ke atas atau ada memang penyakit metabolik. Yang saya sih harapannya misalnya HIV negatif ya udah tidak usah menunggu yang hasil tes lain, bisa langsung diberikan PrEP bila pasien itu tertarik gitu. Kemudian yang kedua, promosi tentang PrEP. Jadi beberapa populasi kunci itu masih banyak yang belum mengetahui PrEP gitu. Yang paling banyak tahu itu biasanya MSM, tapi populasi kunci yang lain kayak female sexual worker, kemudian penasun ataupun yang lain itu masih banyak yang belum mengetahui tentang PrEP. Jadi lebih mungkin diharapkan promosi mengenai PrEP-nya juga bisa lebih lagi. Dan satu lagi sebelum mengakses, maaf Bu Nani, berarti PrEP-nya itu bisa untuk ke semua populasi kunci, bukan hanya bisa. Ya oke, semua ya. Iya. Kemudian sebelum mengakses PrEP kan ada screening perilaku yang berbasis aplikasi berbasis web sebelumnya harus diisi. Beberapa klien di situ pertanyaannya dalam 3 bulan terakhir. Beberapa klien ada yang sebenarnya dia seksual aktif tapi di 3 bulan itu karena kerjaan atau karena WPS pulang kampung jadi nggak aktif, sebenarnya aktif. Jadi ketika mengisi tidak disarankan, sebenarnya dia aktif. Mungkin harapan saya yang screening perilakunya juga lebih disimpelin kali ya. Jadi klien bisa juga direkomendasikan untuk PrEP ketika mengisi. Demikian Pak Ferry. Ya, terima kasih untuk Ibu Nuni tentang pengalamannya di Puskesmas. Nah, sebenarnya teman-teman tadi yang sudah disebutkan kita punya panelis yang keempat ya. Sebenarnya tadi Pak Sandip Nanwani masih kontak ya. Ya, Pak Sandip. Pak Sandip ini kita akan berdiskusi, akan fokuskan tentang accelerating comprehensive sexual education to promote HIV prevention in young people. Jadi Pak Sandip ini dari UNFPA, jadi kita akan langsung bertanya karena waktunya juga pendek ini. Pak Sandip, what are your thoughts on comprehensive sexual education in Indonesia? It's pretty broad, yeah. We also want to know, what do you think should be done differently in terms of elevating comprehensive sexual education awareness among HIV response? Silakan Pak Sandip. Ya, terima kasih Pak. Saya dalam bahasa Indonesia aja. Ternyata ya. Oke, silakan Pak Sandip. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama mungkin sebelum kita bahas tentang intervensi di sektor pendidikan, mungkin saya mau ceritakan tentang kondisi status di Indonesia dulu. Kalau kita lihat data yang paling baru adalah data IAS atau SDKI, kita lihat bahwa di remaja secara umum bukan populasi kunci sekitar 70-80% remaja pertama kali mendengar HIV itu dari sekolah. Kita punya data itu. Tapi di survei yang sama, walaupun 80% pertama kali mendengarkan HIV itu dari sekolah, dari 80% itu hanya 13% yang mempunyai informasi yang tepat. Misalnya hanya 13% yang tahu cara transmisinya, yang bisa secara confident mengatakan bahwa HIV itu tidak ditularkan dari makanan dan lain sebagainya. Jadi kondisi sekarang di Indonesia adalah sektor pendidikan yang menceritakan tentang HIV tapi tidak menceritakan dengan benar. Dan datanya sangat konkret dan ada.
Jadi kalau boleh disimpulkan, sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang membuat misinformasi tentang HIV, yang membuat misinformasi tentang HIV. Dan kalau ada misinformasi berarti membuat stigma dan diskriminasi. Salah satu upaya untuk menurunkan stigma diskriminasi maupun menurunkan kekerasan berbasis gender dan lain sebagainya adalah dengan intervensi di sekolah. Intervensi di sekolah ini merupakan intervensi kurikulum, bisa misalnya diajarkan tentang keterampilan menjaga relasi yang sehat, keterampilan persetujuan itu apa, kekerasan itu apa, cara menghadapi kekerasan itu apa, stigma dan diskriminasi itu apa, dan lain sebagainya. Bisa secara kurikulum, bisa juga secara misalnya pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah, agar sekolah menjadi ruangan yang aman bagi peserta didik. Sebelum mereka belajar tentang HIV, sekolah sendiri belum menjadi ruang aman bagi peserta didik. Kalau kita nanya ya secara umum, kita tanya tentang apapun, apakah pertanyaannya mental health atau apa, kekerasan menjadi sangat umum di sekolah. Jadi kalau kita mau memikirkan pencegahan HIV, pemikiran kita adalah pertama yang membuat misinformasi yang paling umum adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan juga menjadi tempat yang tidak aman bagi remaja dan pemuda, dan ini akan sangat berdampak terhadap kemampuan mereka untuk mengakses layanan pencegahan yang sudah terbukti, misalnya kondom, testing, treatment, PrEP dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau mengintervensi di sekolah, intervensinya bisa merupakan pelatihan guru, bisa juga merupakan pembuatan kurikulum, pembuatan dan lain sebagainya, dan semua ini perlu dilakukan sebagai pencegahan di hulu banget. Dan mungkin itu saja beberapa sharing dari saya. Tapi mungkin salah satu pesan saya kepada teman-teman di HIV, kalau kita memikirkan stigma, diskriminasi, kekerasan, kalau kita memikirkan pencegahan, kita jangan lupa kontribusi dari sektor pendidikan. Dan kalau saya boleh bilang, sektor pendidikan adalah pembuat misinformasi yang paling besar. Kalau membuat Jadi kan ada tempat makan yang satu lagi tuh, ada ruang meeting di sana. Ya, terima kasih sekali Pak Sandi Nanwani untuk untuk responnya ya. Jadi mudah-mudahan akan menggelitik ya ke kita. Tadi ada satu senggolan itu tentang masalah sektor pendidikan gitu ya. Kalau sektor pendidikan ini sudah digarap dari tahun 94 dulu. Jadi 94 kita sudah bikin kurikulum, tapi rencana pelatihan, tapi belum digas juga. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita diskusikan lebih dalam di meja makan, ataupun nanti mudah-mudahan memang bisa disisipkan yang lebih spesifik tentang hal-hal terkait dengan pencegahan ini, teman-teman. Ini sekali ini pencegahan agak besar porsinya, teman-teman ya. Jadi yes. Karena selama ini banyak obat ya. Silakan yang berikutnya panel terakhir dari Mas Bagus, Dr. Bagus Rahmat Prabowo. Jadi dari UNAIDS, dan untuk Mas Bagus saya punya 2 pertanyaan ini. Begini Mas Bagus, dari pandangan Anda, kira-kira apa yang dapat dikomentari tentang situasi ini? Yang pertama ini yang lagi hangat ya, tentang PrEP di Indonesia. Kira-kira belajar dari pengalaman di negara lain, kira-kira apa yang bisa diadaptasi dari proses yang sudah jalan di sana dan untuk memaksimalkan penggunaan PrEP di Indonesia. Silakan Mas Bagus. Iya, terima kasih Mas Ferry. Jadi sebetulnya semenjak direkomendasikan oleh WHO tahun 2015 itu secara cepat juga Indonesia itu waktu itu merencanakan untuk implementasi PrEP. Cuman kita kayaknya kelamaan berdebatnya waktu itu ya, dan akhirnya programnya ya better late than never kan. Jadi kita sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan. Nah, ada beberapa perdebatan yang miskonsepsi dan sebagainya yang coba kita luruskan waktu itu. Tapi mungkin kita bisa bilang tuh
puncaknya itu, game changernya itu di tahun 2019 ketika waktu itu kita membuat semacam prep conference, itu sangat besar sekali berkontribusi terhadap menghalau berbagai miskonsepsi yang terjadi terhadap prep itu. Prep ini adalah bagian dari pencegahan primer. Seperti kita ketahui bahwa algoritma pencegahan penyakit itu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer itu tidak hanya health promotion, tapi ada dua, ada health promotion dan specific intervention. Contoh misalnya malaria. Malaria itu selain ada health promotion, tapi kalau kita pergi ke Papua, kita juga minum obat profilaksis malaria. Itu yang terjadi sebetulnya dengan PrEP. Nah, PrEP itu adalah bagian dari pencegahan primer dengan bentuk specific intervention. Nah, itu yang miskonsepsi itu yang coba kita luruskan selama beberapa tahun terakhir. Kita mulai dengan pertemuan-pertemuan panel ahli di tahun 2019, 2020, kemudian 2020 sudah mulai di-approve program di Indonesia, kemudian dengan di-lead oleh Kementerian Kesehatan waktu itu, guideline dibentuk, kita berada di bawah payung operasional riset. Sebetulnya itu sangat strategis sekali ya di bawah payung operasional riset, karena kita mempunyai kesempatan untuk merevisi atau merubah bentuk dengan cepat, karena di berbagai negara PrEP itu berbeda-beda bentuknya pastinya. Dan contoh misalnya kalau di Afrika bagian selatan itu PrEP sasaran untuk targeted young adolescent girl gitu ya, young adolescent woman, itu beda sekali dengan kita tentunya. Dan juga di beberapa negara lain itu tentunya berbeda. Nah, sekarang kita sudah mulai PrEP, dan kalau kita lihat trajektorinya itu luar biasa ya. Kalau tadi Danvik bilang di Filipina ada sekitar saat ini ada 8.000, kita 2.500 dalam waktu beberapa bulan. Kalau di Filipina itu 8.000 dalam waktu beberapa tahun ya Danvik ya. Di Thailand juga waktu itu beberapa tahun itu beberapa ribu gitu, dan kita mencapai beberapa ribu dalam waktu kurang dari 6 bulan ya. Artinya demand-nya sangat luar biasa, demand-nya sangat tinggi sekali, dan ini merupakan suatu model prevention yang sudah terbukti menurunkan insidence HIV atau menurunkan kasus baru HIV. Dan melihat dari berbagai pengalaman di berbagai negara, mungkin kita bisa belajar ya bahwa pertama differentiated service delivery perlu itu. Jadi kita tidak bisa hanya menerapkan satu model PrEP, tapi mungkin juga bisa model yang lain. Contoh misalnya, apakah mungkin kita menerapkan PrEP berbasis private clinic misalnya, atau community based clinic yang selama ini kan ada di puskesmas ya mungkin ya, dan mungkin hospital, tapi apakah kita coba explore kemungkinan-kemungkinan di klinik-klinik yang lain gitu. Terus bagaimana dengan model social health insurance misalnya? Kalau di Belgia itu PrEP masuk ke BPJS yang Belgia ya. Jadi orang bisa mengakses PrEP dengan berbagai jaminan kesehatan. Sekali lagi prinsipnya adalah, tadi Pak Wamen juga sudah mengatakan pencegahan itu jauh lebih murah daripada pengobatan. Yang kedua mungkin ya tentunya prinsip client center itu sangat penting sekali, dan mungkin kita bisa merubah layanan di luar services gitu. Jadi kita beberapa waktu lalu datang ke Surabaya, itu ternyata ada satu puskesmas di Surabaya yang benar-benar melakukan itu saat ini. Jadi mereka sasarannya pekerja seks perempuan, tapi sangat sulit sekali bagi pekerja seks perempuan untuk working hours itu datang ke puskesmas. Maka kemudian dokter dari puskesmas datang itu ke layanan di sana, melakukan tes HIV, once HIV negatif langsung diberikan akses PrEP, dan mereka sangat berterima kasih sekali di situ. Nah, maksudnya itu model-model differentiated service delivery yang sebetulnya kita sudah mulai adopsi, dan kita juga belajar dari beberapa negara lain. Yang paling penting adalah community led sebetulnya. Jadi kita melihat contoh yang paling bagus, yang cukup bagus, ada 3 provinsi yang bagus cakupannya Jakarta dengan technical assistant yang luar biasa dari teman-teman EPIC, Surabaya dan Bali itu juga cukup bagus capaiannya karena ada community led yang sangat powerful sekali di sana. Begitu ada ketimpangan layanan begitu, komunitas langsung bersuara, dan respon dari pemerintah juga cukup bagus ya, dari dinas kesehatan juga cukup bagus di sana. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita adopsi dengan cepat, misalnya ya, ada telehealth. Salah satu kekuatan Indonesia ini kan di internet ya, kita tuh sangat techy sekali gitu ya. Kalau ada hoax tuh sangat cepat nyebar gitu ya. Kebaya merah itu butuh waktu cuma 5 hari sampai ke end audience gitu. Dan informasi yang lain itu yang sebetulnya bisa kita adopsi juga, kita bisa sebarkan dengan cepat, dan dengan telehealth saya yakin kita bisa punya model PrEP yang lebih bagus yang mungkin tidak ada di negara lain. Itu mungkin Mas Ferry. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat ke-5 atau ke-6 narasumber kita. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebenarnya kita punya waktu untuk berdiskusi
Tapi karena sekarang sudah setengah satu atau hampir jam 1 ya, jadi kita akan selesaikan di sesi ini sekarang. Terima kasih untuk Mas Asfian, Mbak Lina, Bu Lani, dan Ibu Nuni, dan Mas Bagus. Mudah-mudahan tadi ini memantik kita untuk mendiskusikan tentang apa yang sebenarnya kita perlu berikan masukan dalam konteks pencegahan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti masih bisa disisipkan baik tertulis ataupun melalui diskusi-diskusi yang lain. Terima kasih Bapak Ibu para narasumber, dan saya serahkan kembali ke Ibu Lydia. Silakan. Sebentar, ada beberapa pengumuman teman-teman. Bapak Ibu, untuk makan siang nanti kita akan makan siang di bawah. Kita punya waktu 45 menit untuk makan siang. Dan nanti Bapak Ibu bagi yang belum sign up untuk group work session. Jadi di depan ada flip chart. Jadi setelah tadi registrasi bagi Bapak dan Ibu yang sudah, nggak apa-apa. Tapi bagi yang belum, silahkan untuk mengisi nama di dalam flip chart tersebut. Ada 9 kelompok, 9 grup nanti untuk group session di akhir hari kita. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang belum bisa ke depan untuk mengisi di flip chart tersebut kelompok mana yang lebih diminati ya, sesuai dengan minat, atau bisa mengisi bagian yang kosong atau kelompok yang masih sedikit orangnya. Sebelum kita makan siang, Bapak dan Ibu, kita akan foto bersama dulu. Kira-kira kita bisa foto di belakang, Jacqueline? Di depan aja? Oh, di sini aja. Oke, boleh Bapak dan Ibu kita bergerak, kita foto bersama dulu sebelum kita makan siang. Kita foto bersama di sebelah kiri sini. $1 million question. Gue foto dan fotoin. Oh, ada fotografernya, bagus. Saya nggak Dina sendiri. Bagus. Silakan Bapak dan Ibu, boleh kita berkumpul.
Professor Adina. Hello, everybody. Hello. So, I am Bao Ngọc from Bắc Vietnam. I am Senior Technical Director for HIV, TB, and viral hepatitis at Pasca. It's my honor to be here for the first time to Indonesia. So thanks the organizer for inviting me to talk in this important workshop. So in this presentation, I would like to share with you HIV testing innovation in Vietnam. Next slide, please. So as we know that HIV epidemic in Vietnam is concentrated among key population, including people who inject drugs, female sex workers, men who have sex with men, transgender women. So this slide shows that the green one is the HIV prevalent through HIV sentinel surveillance among PWIT, and the purple one is the female sex worker, and the red one is the men who have sex with men. So you know that why HIV prevalence has declined in PWIT and FSW, but has rapidly increased in MSN for over a decade in Vietnam from 2012 up to now. And new HIV infection also increased among MSN in the last decade. Next slide, please. So the government of Vietnam committed to achieving the 95 goal by 2030, and the progress to achieve this goal as of 2021 was 84, 79, and 96. Reaching the first 95 goal is the most challenging and require innovative approach. So how to achieve the first 95? So we know that differentiating service option is increasing choice for client. So what is the HIV testing option are available in Indonesia? And how HIV testing option address unmet need for HIV testing. So we know that every country we have a facility based testing, and this option can reach the people who visit health facility. While community based testing may reach individuals who hesitate to go to health facility or who prioritize convenience, friendliness, quick result, etc. And self-testing may reach individuals who never come to health facility or who concerned about privacy and confidentiality. Next slide. So what is the HIV-led testing? WHO recommends engagement of lay provider in HIV testing. Next slide, please. So what is the HIV self-testing? WHO defines HIV self-testing is the process in which a person collects their specimen, oral fluid, or finger stick, and then performs the test and interprets the result, often in private or with someone they trust. And WHO recommends HIV self-testing should be offered as an approach to HIV testing. So how was HIV testing innovation introduced and scaled up in Vietnam? This slide shows the evaluation of Vietnam HIV testing program from facility-based to community-based testing and self-testing. Like other countries before 2015, HIV testing only available at the health facility and provided by the health staff. And right after WHO recommendation on the provider HIV testing, Vietnam piloted the first day provider HIV testing in December 2015. Similarly,
After WHO recommendation on HIV self-testing, Vietnam launched the first HIV self-testing in August 2016. After 2-year pilot, lay provider testing and self-testing, the government of Vietnam MOH approved the first national guideline on community HIV testing, include lay testing and self-testing in August 2018. And from 2019 onward, community HIV testing scaled up in 40 out of 63 provinces. And HIV self-testing and lay testing also included in national strategy to end it by 2030 and revised HIV law in 2020. And from 2022 onward, HIV self-testing scaled up in 33 out of 63 provinces for free distribution. But for the commercial HIV self-testing is available nationwide. So we conducted evaluation of the pilot lay testing and self-testing in 4 provinces, and the results show that the majority of key population, including MSM, PWIT, FSW, and their sexual prefer lay testing. And the great majority of key population also prefer being tested in the community. Next slide. So we also found that HIV lay testing can reach undiagnosed people. And in this table, you see that 67% of HIV lay testing clients were first-time testers, and 45% were infrequent testers. First-time testers have a higher positivity rate than those who have previously tested, 6.8% and 5.7% respectively. So what is the pathway from introduction to scale up HIV self-testing in Vietnam? First, we conducted study to accept preferences and we need to pay for HIV self-test among key population. Second, we implemented HIV self-test pilot with both oral fluid-based and blood-based HIV self-test. Third, we supported Ministry of Health to develop and approve the national HIV self-test guideline. Fourth, we work with manufacturer and local distributor to prepare and submit dossier for market authorization of HIV self-test product. Last but not least, we offer diverse distribution model HIV self-testing, including online, secondary distribution, community-based facility, pharmacy, and e-commerce. So the result of the consumer survey in 6 provinces shows that majority of PP intended to use HIV self-test is available. And the top 5 reasons for choosing HIV self-test was the first person to know result, receive instruction, confidentiality, know result quickly, and privacy. In terms of preferences, we found that MSM and FSW prefer oral fluid, while PWIT prefer blood-based HIV self-test, and most MSM prefer assisted HIV self-test. So the result from our pilot evaluation also shows that HIV self-test can reach first-time tester. Over half of HIV self-test, the MSM client were first-time tester, and over 1/5 were infrequent HIV tester. And being a first-time HIV tester and opting for self-testing was a significant associated with education level of high school and below.
in terms of willingness to pay, we found that the large majority of KP were willing to pay for HIV self-test, and the majority of people were willing to pay at less than $4 per test. Next slide. So intensive effort to generate demand for HIV self-tests are important, and to go along with the distribution model to increase HIV self-test access. This includes both online and in-person outreach via diverse channels. For example, HIV self-test is promoted through the Facebook, dating app such as Bloody, Rider, Onet, and JetD by online peer influencer, opinion leader, and key population CBO, staff, and client can go online to do risk assessment, ordering online HIV self-test kit, and get home delivery. So HIV self-test also is distributed through differentiated models, including direct and secondary distribution via KP, CBO, private clinic, pharmacy, social enterprise, and also online distribution. So what is the role of HIV self-test in PrEP? So HIV self-testing has been a key entry point for PrEP in Vietnam and played a critical role, especially during COVID-19 lockdown, in helping to make PrEP monitoring service more accessible and convenient for clients, and thus contributing to increase the PrEP enrollment and effective use. So this slide shows how we use an online platform to ensure continued access to HIV self-test. So as shown in this slide, step 1 and step 2, client can go online, screen themselves for HIV risk, identify they need an HIV test, and fill out the information to complete HIV self-test delivery request. As the test kit will be delivered to client within 48 hours, with clients confirming disease through the SMS, and the client is then able to perform the test themselves, supported through instruction for you included in the packet or online video. The client is encouraged to share feedback on their testing experience and the test result. If client do not share within 7 days, the distributor will call the client to follow up. So you may know that last year in August and September 2021, Vietnam experienced a serious COVID-19 lockdown in southern provinces, including Ho Chi Minh City and Dong Nai. And you can see in this slide, use home delivery PrEP and HIV self-test with televisit as a remote PrEP model that we implemented during COVID-19 lockdown. And with this, the activity, and we can ensure the 93% 3-month continuous rate during the COVID-19 lockdown in August and September 2021. So we also observed that use HIV self-testing as a part of PrEP monitoring service was able to PrEP clients in Vietnam, with 98% having used an HIV self-test at home as a part of remote PrEP model, and 75% of whom reported being comfortable or very comfortable using self-test for PrEP monitoring. So what are the lessons learned? So the most important lesson we have learned is that one size does not fit all. We have learned that differentiation of HIV testing service is key to accelerate attainment of the first 95 goals. Community HIV testing, including lay testing and self-testing, can reach the undiagnosed people
who are first-time tester or who may not otherwise test or access health facility. Community HIV testing is the preferred by key population, particularly men who have equipment. HIV self-test is the entry point to confirmatory testing, treatment, and prevention services, but require linkage support such as active referral and follow-up by CBOs. Scale-up HIV self-test require policy in place, intensive demand generation effort, and differentiated service delivery model such as community-based distribution, secondary distribution, online, e-commerce, and pharmacy. So with that, I would like to thank all organizations and listed here for their contribution and support. Thank you for your listening. Thank you, Dr. Impao. Please take a seat, and then we still have two great speakers today. May I invite Dr. Agus Kosasi into podium. Dr. Agus Kosasi is the head of clinical pathologist medical staff of integrated laboratory unit at Darmais Cancer Hospital, MCC in Jakarta, Indonesia. Dr. Agus will present on HIV testing, the latest science and technology. Dr. Agus, you have 10 minutes for the presentation, and the floor is yours. Thank you very much. Thank you for inviting me. I'm Dr. Agus from Indonesia, Jakarta. May I talk in Indonesia because most of the audience is Indonesian. So today I will talk about the latest science and technology for the HIV testing. Next slide. Is di Indonesia ini sangat negara yang sangat besar sekali, ya, dan juga populasinya sangat banyak, yaitu 27 juta penduduknya. Kemudian tentu saja infrastrukturnya sebagian besar di timur masih kurang baik dibandingkan di barat, dan kita punya 3.000 rumah sakit, kita punya 10.000 puskesmas, belum termasuk klinik-klinik swasta. Walaupun di sebelah timur infrastrukturnya kurang baik, tetapi di situ banyak sekali pemandangan-pemandangan yang sangat indah, dan juga mungkin teman-teman dari luar negeri bisa mampir di situ untuk melihat betapa indahnya Indonesia. Slide. Nah, ini tadi mungkin sudah dijelaskan oleh kita punya Wamen, Menteri Kesehatan, mengenai capaian-capaian yang kita dapat di Indonesia. Mungkin saya pas saja ini slide. Nah, ini positive case-nya di Indonesia ternyata waktu COVID juga agak turun. Nah, nggak tahu nih tahun 2002 bagaimana, 2022 apakah meningkat lagi, saya belum punya update, tapi yang jelas during the COVID time dia turun. Slide. Nah, ini positifnya pada di Indonesia ternyata memang pada usia-usia yang sangat muda, ya. Jadi ini usia-usia yang remaja, ya, 20 sampai 25 tahun. Jadi ini ya masih orang-orang yang senang browsing dan senang gadget, ya, informatifnya, jadi positifnya banyak di situ. Slide. Nah, ini kita ketahui bahwa sekarang ini kita memang berkutat pada diagnosis, juga pada treatment, dan tentu kita harus viral suppress itu kita pertahankan sedapatnya selama mungkin, dan tentu saja itu kita akan perjuangkan retention dan
re-enhancement. Jadi kita harus memperbaiki rapid treatment setelah diagnosis, dan sekarang tadi sudah banyak juga dibahas mengenai prevention, ya tadi sudah banyak PRP sudah banyak dibahas, dan ini juga nanti akan diperbesar perannya di Indonesia. Tapi di Indonesia ini masih kebanyakan di diagnosis, treatment dan rehabilitation. Tapi ini juga nanti akan diperluas. Slide. Nah, Indonesia guideline-nya masih mengikuti WHO, yaitu WHO yang tahun 2019, ya ini Indonesia guideline masih mengikuti ini, jadi kita selalu mengikuti WHO, dan yang untuk orang yang lebih dari 18 tahun masih mengikuti standar WHO. Slide berikutnya. Nah ini kalau yang untuk AID kita juga mengikuti WHO, tetapi yang di atas itu yang 0 sampai 2 hari itu kita tidak ikutkan. Ya, kita mulai tesnya dengan NAT 4 sampai 6 minggu. Ya. Yang di atas itu tidak kita ikutkan, yang itu yang 2-3 hari itu tidak. Kita langsung 4 sampai 6 minggu, ke bawahnya kita ikuti dengan WHO. Slide. Ini ada ininya, bisa langsung ini. Nah, sekarang di negara-negara maju ada yang sudah memakai yang direkomendasikan dengan CDC, yaitu ini kayaknya agak rumit, tetapi mereka mengetesnya itu tidak dengan antibody, jadi antibody dan kombinasi dengan antigen, yaitu dengan generasi keempat. Kalau kita di Indonesia belum, kita hanya memakai hanya antibody yang pakai tadi guideline WHO, kita hanya ngetes anti HIV dengan hanya memakai antibody dengan A1, A2, dan A3, itu semuanya antibody. Ini ada yang baru yang dari CDC rekomendasikan testing, mungkin orang-orang di luar negeri sudah memakainya, yaitu dengan generasi keempat, ya, yaitu kombinasi antigen dan antibody. Sekaligus yang generasi keempat ini kelemahannya kita tidak tahu yang mana yang positif, antigen atau antibody yang positif kita tidak tahu. Tetapi kalau dia positif harus dikonfirmasi ke generasi yang berikutnya, yaitu generasi kelima, yaitu yang bisa membedakan antara antigen dan antibody dan HIV 1 dan 2. Nah di sini kalau ada diskrepansi kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang NAT. Ya, pemeriksaan NAT yaitu pemeriksaan dengan asam nukleat, dan kalau misalnya itu sudah positif salah satu bisa dilaporkan positif, misalnya HIV 1 positif atau HIV 2 positif bisa dilaporkan seperti yang ini, bisa langsung dilaporkan. Ya. Nah ini mungkin dapat dilihat ini slide-nya, jadi seperti ini laporannya sangat rumit ya. Jadi kalau yang step pertama, step kedua, step ketiga, dan ini kemungkinan. Jadi kalau kita ketahui bahwa evolusi dari deteksi dari HIV itu yang generasi ketiga yang kita pakai sekarang, seenggak-enggaknya kita baru bisa mendeteksi sekitar 3 minggu dari infeksi, ya, 3 minggu baru bisa deteksi. Sedangkan dengan generasi keempat atau kelima itu bisa dimajukan seminggu jadi 2 minggu. Sedangkan dengan NAT kita bisa mendeteksinya sekitar 1 mingguan setelah infeksi. Nah, ternyata ini sekarang untuk deteksi anti HIV positif dengan antibody itu sudah sampai generasi kelima. Apa itu kelima dan apa bedanya dengan generasi keempat? Nah, perbedaannya sebenarnya sedikit sekali, yaitu yang di kotak merah ini kita lihat dari sensitivitasnya saja dia lebih sensitif, dan yang kedua perbedaannya yaitu dalam pelaporan. Generasi kelima ini unggulnya dia bisa melaporkan yang positif itu HIV 1, HIV 2 atau antigen. Sedangkan kalau generasi keempat dia tidak bisa, kita tidak tahu yang mana yang positif. Kita tidak tahu antigen atau antibody yang positif. Kita tahunya positif, tapi tidak tahu positifnya apa.
antigen, antibody, atau HIV 1 atau HIV 2 seperti itu. Nah, sedangkan yang generasi kelima kita tahu. Nah, itu bedanya. Nah, ini jadi performance dari HIV ke generasi kelima itu, yang ini dia lebih sensitif dan dia tahu yang mana dia itu HIV 1 atau HIV 2, dan juga dia bisa tahu antigen atau antibody, dan juga dia bisa mendeteksi lebih awal. Nah, ini adalah tes-tes yang tersedia yang sudah di FDA approve, yang kita ada di pasaran. Ini yang sudah bisa kita lihat, ada generasi keempat dan generasi kelima. Generasi kelima yang ada adalah Biovax 2200 HIV antigen antibody ini. Yang kita bicarakan sekarang yang terbaru adalah yang ini. Cuma ada satu merek yang saya lihat di literatur. Nggak tahu sekarang mungkin sudah ada lagi, saya nggak tahu apakah sudah ada lagi. Dan ini yang rapid test adalah seperti yang di bawah ini, ada Biored dan Aler dan sebagainya. Dan ini adalah preclinical assay. Nanti ke depan ini masih dalam penelitian. Nanti ke depan yang diperiksa hanya ultrasensitif antigen saja. Jadi dia tidak usah dikombo kombinasi antara antigen dan antibody. Dia hanya antigen saja diperiksa. Jadi nggak perlu lagi kombinasi. Ini katanya sangat sensitif dan nanti akan di launching nggak tahu beberapa tahun lagi. Ini lagi diteliti. Kalau ada ini mungkin jauh lebih bagus. Nah, juga ini ada rekomendasi dari WHO yang saya baca mengenai self testing, ya, tidak perlu dianggap positif, tapi ini hanya untuk screening. Sangat rekomendasi dari WHO, dan ini dalam bentuk A0. Dan ini tentu saja di Indonesia banyak sekali bariernya. Kita di Indonesia sebenarnya program belum memakai program ini sebagai program. Ini masih high cost. Ya, di Indonesia tentunya pasti kalau kita suruh datang itu kan high cost, ya kan, inconvenient. Dalam clinical hour harus waktunya tepat, stigmanya, confidentiality-nya bagaimana, discrimination from healthcare worker, ya, unsupporting cultural dan sebagainya. Ini masih banyak hambatan di Indonesia. Mungkin untuk hal-hal tersebut bisa diatasi dengan self testing, ya, untuk mendekatkan itu. Ya, mungkin ini self testing ini sudah digunakan, mungkin teman-teman kita sudah banyak pakai. Ya. Sorry, your time is 2 minutes remaining. Ya, sebentar lagi selesai. Ya, mungkin teman-teman kita di negara-negara lain sudah banyak, mungkin dan Vic juga sudah sangat pengalaman. You are already experienced with this, maybe can share with us in Indonesia because we are not starting yet with the program. We hope can. So ini juga sangat membantu, ya, dengan digital support, ya, sangat membantu. Ternyata dengan website di Indonesia juga banyak sekali yang pakai gadget-gadget, dan juga dengan banyak sekali yang mau menggunakannya. Tentu saja dapat membantu. Tadi juga dari Vietnam teman kita juga sudah menerangkan bagaimana caranya, banyak sekali dengan dipandu dengan gadget sehingga bisa membantu self testing. Ini juga mungkin suatu harapan buat Indonesia ke depannya. Jadi kesimpulannya mungkin HIV testing nanti perlu satu update ke depan mengenai algoritma untuk sensitivitas yang lebih canggih lagi nanti ke depan mungkin, dan juga analisanya harus lebih baik lagi, dan mungkin kita perlu mendevelopkan sesuatu mungkin yang tadi saya katakan mengenai self testing untuk Indonesia. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Agus Kosasi, silakan duduk. And then I will invite the third speaker, Dr. Profesor Pande Putu Januraga from Udayana University in Bali, Indonesia. Professor Pande, I haven't had his bio because maybe he thinks that I know him so well. He's so famous. So
I think he can introduce himself directly. But I believe we know his publication in the Lancet already cited for million people in the world. He is the director for the Center for Public Health Innovation, Diana University, and he will present on best practices from the Indonesia to increase HIV testing. Dr. Pandey, your time is 10 minutes, and the floor is yours. Thank you, Mbak Evi. You made me so nervous. I would like to thank for International AIDS Society for inviting me to this very important meeting. I would like to say that we will learn a lot from each other. So hopefully we could discuss how to improve the strategy of testing better after this meeting. I will present my talks in Bahasa because I think that will prevent misunderstanding from myself and from most of our audience here. So, okay. Next. It's not working. Okay. So I believe, sorry, mistake. Okay. Jadi saya percaya, mungkin teman-teman juga percaya semua bahwa salah satu pintu gerbang untuk menuju keberhasilan kita mengakhiri HIV atau menghentikan transmisi HIV di masyarakat adalah dengan memulai tes HIV. Kita nggak akan pernah bisa mengakhiri transmisi HIV tanpa memperluas cakupan testing. Ini sudah hampir pasti ya. Dan kenapa demikian? Karena ini membuka pintu kita untuk yang positif, untuk menuju treatment dan juga menuju ke notifikasi pasangan, untuk memulai pengobatan dan memulai notifikasi pasangan. Hampir sebagian besar partner dari HIV positif biasanya juga HIV positif. Kalau angka kita menunjukkan di sekitaran 15-25% HIV positif. Treatment juga as prevention tentu saja, nanti akan mencegah transmisi berikutnya. Kalaupun kita temukan negatif, kita bisa mengarahkan ke PrEP bagi yang high risk, bagi yang risikonya tinggi, atau kita bisa memperkuat health promotion kita. Tadi Dr. Bagus sempat mengatakan ada promosi kesehatan itu ada dua sebenarnya, jadi bukan hanya masalah edukasi, tapi juga kita di HIV punya PrEP. Next. Sorry. Nah, kalau kita lihat testing rate kita di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terlihat peningkatan ya. Kalau kita garis tarik linear terlihat peningkatan. Memang sedikit turun di 2020 karena COVID, tapi naik lagi di 2021 dan harapannya kalau kita pakai angka terakhir tahun 2022 ini lebih tinggi lagi. Kisarannya di angka 4 jutaan tes. Dengan kemudian positivity rate-nya juga cenderung turun ya. Tapi ada satu angka yang tidak saya tampilkan di sini, angka AIDS-nya. Meskipun positivity rate kita turun, tapi AIDS kita kematian dan kematian akibat HIV tidak terlalu menggembirakan penurunannya. Jadi kita masih punya PR di start treatment-nya setelah testing. Nah, angka 4 juta ini juga kalau kita estimasikan dengan kelompok yang high risk untuk menghitung kaskade yang pertama, 95% yang pertama, kita sebagian besar dari kita mungkin mengklaim sudah di atas 90%. Jadi tadi presentasi Pak Wamen juga menunjukkan angka di atas 90%. Tapi kita harus ingat yang angka 4 juta ini kontribusinya setengahnya itu dari ibu hamil. Nah, itu yang harus kita ingat betul. Kontribusi setengah dari 4 juta itu ibu hamil. Sehingga kita masih punya PR besar, effort yang harus lebih kuat lagi untuk meningkatkan cakupan tes. Next. Nah, kita sangat beruntung ya tahun ini, terima kasih untuk teman-teman Kemenkes bahwa kita punya pedoman yang baru penanggulangan HIV, AIDS dan infeksi menular. Dan kalau kita cermati peraturan yang baru ini, Permenkes yang baru ini untuk testing itu sudah sangat progresif ya, sudah mulai sangat progresif menurut saya. Jadi yang pertama ditekankan di sini kita punya facility based testing dan punya community based testing. Kemudian untuk community based testing dibagi lagi, kita punya yang health professional. Jadi nggak salah kalau dokter-dokter juga pakai OFT, pakai oral fluid test untuk pasien, bisa saja. Kemudian non health professional seperti outreach workers juga bisa mendeliver OFT, oral fluid test. Kemudian yang individual atau self screening. Jadi yang memang benar-benar dilakukan oleh teman-teman komunitas sendiri. Sementara untuk di facility base kita bisa lakukan di puskesmas, rumah sakit, klinik, praktek swasta. Disebutkan jelas di sana bidan. Kenapa bidan nanti saya lanjut ke slide berikutnya, dan juga health professional lain. Next.
Untuk metode penemuannya atau melakukan testingnya, kita punya case finding yang sifatnya aktif case finding maupun yang pasif case finding. Untuk yang aktif kita bisa menggunakan modalitas outreach test, jadi mobile testing itu masih sangat penting untuk Indonesia. Kemudian juga kita bisa early detection atau screening, partner dan children notifikasi. Kemudian untuk pasif case biasanya kita menunggu di layanan ketika kita menemukan yang high risk klien atau pasien dengan risiko tinggi untuk kita lanjutkan ke tes HIV. Jadi secara aturan sejak tahun 2022 ini kita Indonesia sudah sangat progresif dalam hal testing seharusnya. Nah, bagaimana dengan inovasi untuk meningkatkan tes? Sebenarnya untuk self testing kita sudah mulai sejak tahun 2017. Nah, kalau saya hitung sampai sekarang kurang lebih ada 4 studi di Indonesia, terkait HIV self testing, dan yang terakhir adalah program untuk self testing. Tapi tidak akan semua saya tampilkan. Ini ya studi yang pertama, bukan yang pertama ya, tapi salah satu studi besar yang pertama. Ini metodenya randomized community trial. Ini salah satu metode yang cukup rigor dalam bidang intervensi kesehatan masyarakat. Kita lakukan pada female sex workers di 23 priority district di Indonesia. Jadi 15 daerah intervensi dan 8 daerah kontrol. Nah, kita menggabungkan antara self testing dengan blood testing. Kalau kita lihat kontribusi dari perbandingan kontribusi dari HIV yang di atas itu adalah yang intervensi, yang di bawah itu adalah yang kontrol. Maka kontribusi dari OFT di daerah intervensi adalah hampir 20%, sekitar 19% kontribusi untuk meningkatkan jumlah tes. Dan kalau kita lihat perbandingan positivity rate antara intervensi dengan kontrol, di intervensi yang ada OFT-nya kita dapat 1,3%, yang di kontrol kita dapat 0,8%. Cukup berbeda ya. Dan kalau kita lanjutkan ke treatment memang tidak terjadi perbedaan jauh ya, tapi cukup untuk kita menemukan kasus baru lebih banyak dengan ada OFT. Kalau kita lihat kaskadenya kemudian dari yang reactive result ke confirmatory ke ARV, nah itu masalahnya. Jadi kita menemukan reactive result cukup besar, tapi hampir 50%-nya yang hanya confirmatory. Setengahnya nggak melakukan konfirmasi, karena tadi kan disampaikan oleh Dr. Kusasi sendiri bahwa ini sifatnya screening, bukan diagnose, jadi harus memerlukan konfirmasi lagi. Nah ini PR besar kita untuk self testing. Next, proyek besar lainnya oleh Startly tadi sudah juga sedikit disebut-sebut. Problemnya sama, kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan hanya 50% yang confirmatory test. Jadi dari 36.000 hampir 36.000 tes itu setengahnya tidak melakukan. Bukan setengahnya, yang pernah ditemukan positif itu angkanya di 3,9%, setengahnya tidak melakukan konfirmasi. Ini PR besar buat kita semua. Kalau kita lihat dari cakupan yang positivity rate dari masing-masing kelompok, maka partner dari pasangan teman-teman dengan HIV itu yang memang paling tinggi angkanya di 18,5%. Yang menarik angka di MSM 4,5%, di pekerja seks 2,3%. Kalau kita bandingkan dengan IBBS misalnya, ini jauh lebih rendah ya. Betul gitu, teman-teman yang di surveillance HIV ini jauh lebih rendah angka ini. Next. Nah, bagaimana kontribusinya dengan sampai ke inisiasi ARV? Ini tampilan ini menjelaskan untuk MSM, transgender, PWID dan female sex workers. Untuk referral sama saja, jadi angkanya memang 50-60% ya. Setengahnya tidak melanjutkan ke konfirmasi. Kalau kita lihat inisiasi ARV itu juga masih di bawah 70% yang dari yang positif. Jadi PR kita memang kita sudah berhasil meningkatkan testing, tapi what next-nya? Konfirmasi dan treatment-nya masih jadi PR besar buat kita semua. Next. Nah, jadi apa pembelajaran kita dari community based HIV self screening ini? Yang pertama, ini sepertinya diterima dengan luas ya oleh komunitas kita. Jadi ini satu modalitas tes yang sepertinya diterima dengan luas. Memang strong preference-nya atau preferensi utamanya sejauh ini kita nggak bisa seperti di Vietnam tadi dicontohkan. Banyak yang menggunakan sendiri dengan modalitas memesan gitu. Di Indonesia lebih banyak dengan outreach workers. Jadi pekerja tugas lapangan kita yang menghantarkan, bahkan ada yang menjemput, membawa ke suatu tempat, melakukan testing, didampingi. Nah, itu wajar ya, karena kita baru memulai Indonesia, baru memperkenalkan dengan skala yang luas. Harapannya di masa depan pelan-pelan ini teman-teman bisa menggunakannya secara lebih mandiri, karena bicara tentang cost atau biaya tadi pasti
menyampaikan ini mungkin mahal. Kenapa mungkin mahal? Karena delivery-nya masih bergantung pada petugas. Kalau misalnya nanti tersedia satu tempat, orang ngambil tes sendiri, itu nanti biayanya jauh kan lebih murah dari visiting. Jadi harapannya ke depan kita bisa shifting betul-betul orang bisa melakukan tes sendiri. Dan PR terakhir tentu saja confirmatory testnya yang masih menantang ya, masih menantang, bukan menantang yang enak, menantang yang perlu kerja keras buat kita semua untuk bagaimana link to facility based testing ini yang harus delivery modenya harus cukup banyak sehingga teman-teman bisa akses dengan lebih baik. Next. Nah, inovasi kita lainnya adalah memperkuat notifikasi pasangan. Jadi kita di ini didukung oleh WHO tahun 2019-2020, kebetulan juga center kami yang melakukan. Kita melakukannya di 4 kota, Makassar, Denpasar, Semarang, dan Jakarta. Kita mendukung notifikasi pasangan dengan mendampingi layanan, dan memang hasilnya adalah problemnya itu di ini apa sih namanya, yang menerima notifikasi pasangan. Kalau kita lihat data ini hanya ini berapa persen jadinya kalau seperti ini, mungkin di bawah 30% ya, 40%, 30% yang akhirnya dari yang ditawarkan untuk dinotifikasi akhirnya yang kemudian berhasil dikontak dan berhasil dites. Jadi turun sekali dia, di grafik yang sebelah kiri ini turun sekali dia dari yang ditawarkan dan yang menerima testing akhirnya. Kalau di grafik yang di kanan, yang dari test index sampai kemudian berhasil dikontak, dari yang berhasil dikontak berhasil menerima tes dan HIV positif, itu juga memang turun. Tapi kita menggembirakan yang turun yang paling kanan kan, memang itu harus turun sebenarnya, nggak boleh tinggi dan nggak boleh sama idealnya. Tapi PR kita yang dari yang tes indeks ke yang berhasil dikontak dan menerima tes HIV itu turun, harusnya agak datar. Jadi PR kita di notifikasi pasangan juga masih besar meskipun sebenarnya apa namanya yang menggembirakan adalah ternyata teman-teman itu kalau digunakan konsep provider referral, jadi rujukan oleh petugas kesehatan, itu lebih bagus justru sebenarnya keberhasilannya untuk kemudian bisa menerima tes HIV. Nah, ini yang sering menjadi keraguan-raguan teman-teman di layanan, kalau saya yang merujuk apa mereka bersedia. Tapi data penelitian kita menunjukkan justru provider referral itu lebih berhasil membuat pasangan itu menerima tes. Next. Jadi kita perlu nih ke depan untuk mainstream atau membuat rujukan oleh petugas kesehatan ketika menemukan pasien HIV itu sudah langsung otomatis harusnya. Jadi begitu ada orang HIV, teman-teman petugas kesehatan harus otomatis memikirkan notifikasi pasangan, meminta kontak dan melakukan secara aktif. Karena memang terbukti itu lebih berhasil. Dan kemudian harus secara langsung dilakukan, tidak perlu ditunda. Hasil studi kita menunjukkan semakin cepat ditawarkan, semakin cepat menerima dibandingkan ditunda-tunda. Dan juga kemudian kita harus memikirkan modal-modal telemedicine mungkin ke depannya. Next. Bagaimana dengan tes pada ibu hamil? Nah, untuk data pada ibu hamil tadi sudah saya sampaikan, baru 50-60% ya capaian testing kita pada ibu hamil. Ada 2 studi yang saya rujuk kali ini. Yang pertama ini studi dari Dr. Wulandari, partner kami di Bali juga, yang melakukan studi pada private clinic untuk bidang swasta. Problemnya memang dari 619 perempuan yang dirujuk, itu hanya 321 yang akhirnya ngambil tes ke puskesmas. Karena tes kita baru tersedia di puskesmas, bidan swastanya nggak melakukan tes. Nah, bidannya merujuk. Ketika merujuk, hilang ibunya. Nah, ini yang kita harus pikirkan, bahwa ke depan kita mungkin memang harus membuat bidan swastanya bisa melakukan tes. OFT salah satunya, oral flu test adalah salah satu modalitas yang bisa digunakan. Mungkin lebih mudah dan bidan bisa lebih percaya diri dalam melakukan tes dibandingkan harus mengambil darah, melakukan tes pertama rapid dengan darah. Next. Kalau kemudian kita lihat studi yang baru dari Mbak Adawiyah, ini disupport oleh Kirby Institute, dia melakukan analisis terhadap kesiapan layanan publik dan private dalam melakukan program HIV testing dan PMTCP lanjutannya. Kita bisa lihat yang publik itu grafiknya lebih penuh, artinya mereka kapasitasnya memang lebih baik untuk melakukan testing. Sementara yang kanan itu private sektor itu lebih jarang, lebih banyak bolongnya. Nah, ini yang perlu dikuatkan, karena kalau kita lihat data ANC kita
itu sekitar 50-60%, bahkan ada beberapa daerah yang 70% itu ANC-nya di bidang swasta dan di dokter SPOG, bukan di puskesmas. Nah kalau ini kita tinggalkan untuk HIV testing, kita kehilangan banyak kesempatan. Jadi ini memang harus diperkuat private sektor untuk HIV. Andi, 1 menit lagi. Ya, sudah selesai. Next. Jadi kita perlu membuat program untuk menutup gap ini, kesenjangan pada private dan rural sektor ini, dan juga kemudian meningkatkan strategi-strategi yang berkaitan dengan koordinasi rujukan dan lain-lain, dan infrastruktur untuk testing di konsep di ANC. Next. Nah, apa yang ke depan hal lain yang juga bisa kita pikirkan atau kita lakukan? Saya kira kita mungkin harus mulai berpikir universal HIV screening. Kalau kita lihat data SIHA, HIV, new HIV case atau kasus HIV baru kita, itu sebagian besar bukan populasi kunci ternyata. Dari tahun ke tahun kalau kita cek, sebagian besar bukan populasi kunci. Populasi kunci LSL, WPS, waria, warga binaan itu cuma sekitar 40-an%. Lainnya itu nggak masuk kelompok populasi kunci dari hasil data SIHA. Itu artinya apa? Artinya kita harus lebih terbuka dengan tes pada kelompok populasi yang berbeda. Itu masuknya di mana? Itu masuknya macam-macam di layanan ibu hamil, TB pasien, STI pasien, pasangan living with HIV, pasangan dari kelompok berisiko tinggi. Mungkin ke depan kita bisa pikirkan emergency department, poliklinik rawat jalan, atau saya nggak tahu, donor darah. Donor darah selama ini kan sifatnya tertutup ya, tes HIV-nya tertutup. Artinya kalau ada hasil positif, apakah bisa diinformasikan? Nanti mungkin bisa dikonfirm ya. Apakah bisa dikonfirmasikan langsung ke pasien? Saya kurang jelas, tapi rasanya kok tidak. Gitu. Nah, jadi ini juga mungkin perlu kita pikirkan ke depan, dan penekanan pada opt-out-nya. Nah tadi saya sudah konfirmasi untuk ibu hamil sudah opt-out di regulasi di Keska sudah opt-out. Artinya tidak perlu apa istilahnya ya, tidak perlu disampaikan satu-satu, disampaikan saja bahwa ada paket pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, ini dia, silahkan ibu, kalau ibu tidak mau menolak baru dia keluar dari tes. Tapi sepertinya di layanan tidak seperti itu, masih banyak teman-teman di layanan yang menjelaskan satu-satu, seperti ketika melakukan konseling VCT, dan itu membuat ibu-ibu hamil berpikir keras menerima layanan tes. Jadi kita sudah mulai mungkin harus memikirkan opt-out strategi ini secara lebih implementasi atau pelaksanaan di lapangan secara lebih tegas lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bahan diskusi yang lebih baik. Terima kasih. Thank you for all speakers. Do we have time for question and answer? 3 minutes? 3? Okay, 3 minutes. So I invite all the audience to raise questions. If you feel like you still have question and then you prefer to write it, it's also fine. This is a critical time because maybe we getting sleepy after. Okay, please mention your name and your institution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Danny from Semarang City Health Agency. Maybe I can speak Indonesia. Kepada Dr. Pande, kami ingin menanyakan. Tadi digambarkan bahwa ada banyak populasi, ada banyak temuan HIV baru pada non-populasi kunci. Bisakah digambarkan di daerah mana atau fenomena apa yang terjadi di daerah tersebut? Karena setahu kami yang masih di luar itu didominasi oleh Papua. Kami juga perlu dapat informasi, jangan-jangan itu sudah menyebar di tempat lain di luar populasi kunci, misalkan di Jawa mungkin atau di daerah mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you. My name is Ratna from EPIC Indonesia. I would like to ask the first speaker from Vietnam. Sorry, my question in Indonesia. Saya ingin mengetahui tadi
speaker pembicara pertama menyebutkan bahwa di pelaksanaan PrEP di Vietnam itu telah melaksanakan telehealth. Bisakah dielaborasi lebih lanjut tentang telehealth sendiri? Apakah artinya klien itu bisa mengontak atau bisa konsultasi dengan dokter at any time they need, ya? Atau bisa men-tracking apakah ini sudah waktunya mengambil obat, atau sudah jadwalnya konsultasi, atau hanya sekedar untuk mengetahui oh ini sudah konsultasi pada tanggal sekian dan setelah gitu aja gitu, ataukah ada lebih advance? Terima kasih. Terima kasih. And then the last question, Bapak. Terima kasih, saya Ol dari EPIC. Pertanyaan ke Dr. Agus. Dok, kalau misalnya kita kita masih mengandung, kalau misalnya kita lihat di Indonesia masih menggunakan tes yang generasi ketiga. Nah, kalau kita cerita nih getting to 3 zeros, di mana yang tahunya adalah infeksi baru ya. Bagaimana si generasi ketiga ataupun test kit yang ada di sekarang ini bisa men-tracking infeksi baru itu, Dok? Karena salah satu goals kita itu tadi itu tidak ada zero infeksi baru. Terima kasih. Okay, I think I will allow all the speakers to answer the question. Dr. Pandey, perhaps you want to answer Pak Dhani? Ibu, ya Pak Dhani. Pak Dhani, ya. Terima kasih banyak. Pak Dhani dari Dinkes Kota Semarang. Saya kira mungkin memang akan muncul kekhawatiran itu gitu, seperti melihat angka tadi, apakah jangan-jangan generalized epidemi gitu ya, pasti begitu kan pikirannya. Kalau kita lihat data SIHA tadi itu masih di bawah 1% positivity rate-nya, padahal sebagian besar yang kita tes itu adalah termasuk juga di populasi kunci. Jadi kalau diproyeksikan secara lebih luas itu mungkin tetap masih jauh di bawah 1%. Jadi hampir pasti nggak generalized epidemi. Tapi konteks key population di sini adalah kan dari data, Bapak. Artinya yang mengaku kan, ketika tes diwawancara apakah punya faktor risiko. Kalau misalnya dia bilang berhubungan seks dengan laki-laki, dia masuk LSL. Kalau dia nyuntik, kita masukkan penasun. Kalau dia bilang dia jualan seks, kita masukkan pekerja seks. Tapi kan banyak yang nggak ngaku, banyak yang nggak bicara tentang risikonya secara umum gitu. Apalagi terutama yang laki-laki, banyak sekali tesnya yang laki-laki dan positif laki-laki. Nah ini kan sebaran risikonya cukup kompleks ya, bisa LSL, bisa heteroseksual, bisa homoseksual, bisa jarum suntik dan bisa macam-macam gitu. Jadi karena saking besarnya segmen yang tidak kita secara jelas sejak awal mengaku population, maka itu saya sampaikan isu ke depan untuk lebih menormalisasi tes HIV lah istilahnya. Salah satu negara yang sudah menormalisasi tes HIV ditawarkan di banyak tempat itu US misalnya, Amerika Serikat. Mungkin teman-teman di Vietnam atau di Thailand nanti bisa sampaikan apakah ada upaya normalisasi tes juga di negaranya masing-masing. Terima kasih. Okay, thank you Dr. Pandey. And Dr. Bo, perhaps you can answer Ibu Ratna from EPIC. Yeah, just clarify, you asked me about the telehealth, is that right? Yeah, the telehealth for PrEP. Okay, yeah. So in my presentation here, I mentioned about the telehealth that we applied during the COVID-19 lockdown. Yeah, because at the time in the clinic, client cannot go to clinic to have a follow-up visit and testing. And so the government, the Ministry of Health and Administration of HIV Control, have a guideline for providing the consultation and counseling for PrEP client and also the ART client during that time. And then clinic will ship, the PrEP drug plus with HIV Sheltec to the client. So with that experience, I think to our proposal to Ministry of Health to implement pilot tele-PrEP, and that model, we just started from the June 2022, yeah, and wait for 1 year and to have some kind of evaluation. We'll share with you more. Okay, thank you Dr. Bao and Dr. Agus. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau dengan generasi 3 pun
tidak masalah ya, cuman bedanya cuma di minggu saja. Yang penting dalam hal screening itu adalah sensitivitasnya. Kita ketahui bahwa dalam Capman itu kan sudah ditentukan bahwa sensitivitasnya harus lebih dari 99%. Nah itu yang menentukan. Jadi yang pertama itu harus lebih dari 99%. Kalau sensitivitasnya tinggi, tentunya itu sangat bisa untuk men-screening untuk teman-teman yang untuk yang positif itu kan. Kemudian yang kedua adalah spesifitasnya yang tinggi. Nah, sebenarnya itu saja sih yang penting. Kalau memang kita mau idealnya mau lebih awal lagi mendeteksi, memang kita harus mengeluarkan biaya yang besar, dan juga tadi sudah saya tunjukkan bahwa skemnya harus ada beberapa tahap ya, dan biayanya tentu besar dan juga perlu infrastruktur lab yang lebih baik ya. Mungkin nggak bisa di semua desa dilakukan seperti itu, jadi hanya bisa buat di central lab. Tapi kalau menurut saya di puskesmas itu sudah cukup baik, yang penting sensitivitasnya tinggi dengan rapid test dengan antibody, nggak masalah saya rasa. Ya, terima kasih. Okay. Yeah, I understand and I believe that there are still more questions from the audience, but I apologize that we need to close this session, and then we can continue to discuss and elaborate further after this session. Allow me just 1 minute to wrap up. We agree that I hope that I can read my writing because it's so messy. We agree that HIV testing as the first pillar for ending HIV transmission, and then we've learned the transformation time to times compared to decades ago, that from Vietnam and also from our own country, from Indonesia, that now we have differentiate service option that allow the community, the population, general population, and then key population also to choose which the best and then which option that fit for them, either the facility-based or community-based or self-testing. But we still have a homework, of course. For example, the study found from Dr. Pandey found that the confirmatory rate is still half from those who get offered. And also we still have homework, other barriers such as cultural and religious values, inconvenient circumstances, stigma and discrimination, and lack of confidentiality on testing itself. And hopefully from the presentation from Dr. Agus, we can have the fast tracking for the HIV testing for the 4th or even 5th generation, and in the future for ultra sensitive HIV antigen. Correct me if I'm wrong, Dr. Agus. So yeah, we can have a better future for ending the epidemic. Thank you for the great presentation, and then please give applause for the speakers. And for the next session, I will invite Dr. Aulia Human to be a moderator for this session. Terima kasih, selamat siang semuanya. Wah, ini nasinya masih proses kayaknya ya. Oke, semangat kita siang ini ada 5 panelis yang cukup expert sekali. Kita akan bahas tentang HIV testing, dan kita akan langsung saja panggil para panelisnya karena memang waktunya cukup singkat sekali. Panelis pertama kita panggilkan ada Prof. Samsurijal Jauzi, dan kita akan melihat sisi-sisi klinis nanti yang akan dibahas oleh dokter. Silakan Prof. Dan untuk panelis kedua, kita ada Kak Juni Astati nih. Nah, ini perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Silakan Kak. Yang ketiga, sepertinya akan join di kita online. Ada Bang Daniel Marguari, mewakili dari Spiritia. Apakah sudah bergabung?
Ya, sambil kita menunggu Bang Daniel bergabung, kita akan undang juga panelis keempat. Nah, ini ada Kak Nita Junior dari Jaringan Indonesia Positif. Nanti Kak Nita akan ngebahas tentang notifikasi pasangan. Nah, silakan nanti teman-teman apabila ada pertanyaan terkait dengan topik-topik bisa disiapkan. Dan yang kelima, menurut info juga akan bergabung secara virtual. Ada Kak Asti Setiawati Widya Stuti dari UNFPA. Kak Asti sudah bergabung, Kak? Bang Daniel? Wes, Kak Asti sudah bergabung nih, Kak. Mantap, mantap. Oke, untuk menyingkat waktu, sepertinya kita langsung saja mulai. Kita ada beberapa pertanyaan nih yang menarik untuk dijawab oleh tim panelis kita. Yang pertama, saya akan persilakan untuk Prof dari sudut pandang klinis nih, Dok. Bagaimana sih sebenarnya strategi testing HIV yang ada sekarang ini? Dan kalau misalnya kita lihat dari pengalaman Prof, kira-kira ada rekom apa nih? Kalau kita misalnya pengen buat testing HIV menjadi lebih tinggi lagi, karena tadi kita lihat masih banyak gap yang harus kita isi ya untuk tes HIV. Dan kira-kira apa pandangan Prof terkait dengan test and treat, Dok? Terima kasih. Silakan Prof. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita kan masih banyak memang melakukan tes di pelayanan kesehatan. Kita sudah dengar bahwa sebenarnya bisa juga dilakukan di community, bahkan juga bisa secara mandiri, lay testing. Dan sebenarnya ini nggak hanya untuk HIV, banyak juga tes yang lain, diabetes mellitus, mungkin juga tes-tes yang lain juga berjalan. Nah, persoalannya adalah memang kita di layanan kesehatan itu menghadapi masalah yang lebih luas, lebih besar, tidak hanya khusus HIV. Sehingga kadang-kadang petugas kesehatan mungkin memprioritaskan untuk membicarakan atau merekomendasikan hal-hal lain yang dilihat berdasarkan masalah pasien. Katakanlah dia jatuh, kemudian patah tulangnya, maka yang akan dibahas itu mengenai patah tulang, HIV-nya nggak akan pernah teringat pada waktu itu. Karena itu kesempatan untuk community testing dan lay testing ini saya rasa sesuatu yang bagus. Persoalannya adalah bagaimana mutu kualitasnya perlu kita jaga. Jadi saya rasa banyak pilihan untuk self testing ini dan kita perlu tentu ada evidence base mana yang terbaik di antara itu. Yang kedua, masalah yang besar adalah tadi kita lihat dari angka-angka teman-teman di Bali dan juga di luar menghubungkan antara self testing atau community testing ini dengan tes konfirmasi. Banyak dilakukan tes, tetapi tes konfirmasinya tidak dilakukan, berarti juga untuk kesempatan dapat ARV-nya itu rendah. Jadi barangkali kita perlu ada orang yang menghubungkan itu teman-teman dari komunitas lebih tahu apakah namanya navigator atau apapun, sehingga tidak hanya tersebar dilakukan testing. Karena kami juga ada pengalaman di penelitian kami bahwa yang testing banyak, tetapi yang datang untuk konfirmasi apalagi yang dapat ARV itu sedikit sekali. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita rangkum. Pertama, untuk meningkatkan testing, ada self testing ya, Dok ya. Kemudian tadi yang jadi gap adalah bagaimana dari hasil screening positif mengkonfirmasi sehingga akhirnya bisa mendapatkan terapi. Ya baik, teman-teman pasti punya pertanyaan cukup banyak sekali. Kita keep dulu. Kita akan lanjut ke panelis kedua. Ada Kak Juni. Kak, Jakarta kan udah tes instan nih Kak. Gimana nih Kak? Oke, terima kasih Dok Aul. Saya cerita dulu ya. Sejak 5 tahun terakhir pemerintah DKI Jakarta sudah banyak melakukan strategi dan inovasi untuk merespon cepat epidemi HIV sehingga tujuan pengendalian HIV tersebut dapat dilaksanakan. Jadi di tahun 2016 DKI Jakarta sudah berkomitmen terhadap fast track, di mana DKI Jakarta melakukan konsolidasi,
melakukan roadmap, melakukan identifikasi terhadap kemitraan kerja, dan mengembangkan perangkat program. DKI Jakarta dengan berbagai upaya dan adaptasi kebijakan global maupun nasional telah dilakukan seperti test and start, terus partner notification, terus home based ARV service delivery, terus kita prep, terus kita ada HIV self testing. Jadi DKI Jakarta bukan saja hanya melihat regional, tetapi melihat bagaimana kebijakan-kebijakan global dan nasional ini bisa dimanfaatkan untuk DKI Jakarta sendiri. Dukungan regulasi memperkuat tes dan tes and treat di DKI Jakarta. DKI Jakarta mengeluarkan regulasi, jadi dukungan pemerintah melalui surat edaran Kepala Dinas nomor 141 tentang akselerasi program HIV, dan di dalamnya adalah terkait tes and treat tersebut. Tapi sebelum tes and treat kami melakukan penyuluhan juga, yaitu penyuluhan HIV-nya, penyuluhan manfaat dari ARV, terus penyuluhan terkait pemeriksaan dari HIV itu sendiri. Nah, di sini kami melakukan penyuluhan bukan saja Dinas Kesehatan terhadap jajarannya ataupun LSM yang saat ini kami sangat banyak didukung oleh LSM, tetapi kami melibatkan dinas-dinas terkait baik dalam penyuluhan dan pemeriksaan. Jadi ada dinas pendidikan, misalnya dinas pendidikan, dinas sosial, dinas perhubungan, terus dinas ketenagakerjaan dan dinas-dinas lain yang memang kita libatkan bagaimana program HIV ini terhadap penanggulangannya bisa berjalan dengan baik. Dan kami mengembangkan aplikasi Sobat TB, ini barengan TB dengan HIV, di mana aplikasi ini untuk men-screening baik di sekolah-sekolah maupun di perusahaan-perusahaan maupun instansi-instansi, supaya nanti pada saat ditemukan faktor resiko terhadap HIV ini bisa di-refer pelayanan. Jadi kita bukan hanya di dalam gedung bergerak dalam penanggulangan, tetapi di luar gedung kita berperan besar dalam penanggulangan HIV itu sendiri. Nah, terkait pemeriksaan, di DKI Jakarta menerapkan kebijakan yang namanya tes and treat all dan sample treatment, di mana kita ketahui bahwa tes and treat itu adalah memberikan ARV ya, jadi tanpa melihat CD4. Terus untuk sample treatment kita sudah melakukan ini, kita mulai dia pengobatan, didiagnosa sampai 7 hari kemudian. Jadi DKI Jakarta mengadop langsung melakukan, langsung membuat regulasi yang ada sampai pelayanan. Dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, untuk pemeriksaan kita berinteraksi dengan program lainnya. Jadi bukan saja kita melakukan pemeriksaan kepada populasi kunci, tetapi populasi rentan lainnya, misalnya ibu hamil, terus pasien TB, terus pasien hepatitis. Setelah itu kami melakukan juga pemeriksaan kepada calon pengantin. Nah, calon pengantin ini kita mendapat dukungan dari pemerintah. Dikeluarkannya peraturan gubernur tahun nomor 185 tahun 2017, di mana setiap pengantin yang akan melakukan pernikahan di DKI Jakarta wajib melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya tidak melakukan pemeriksaan, maka tidak akan keluar sertifikat layak nikahnya. Nah, ini kami lakukan sebagai bagian dari pencegahan kami terhadap penularan dari HIV itu sendiri. Terus terkait notifikasi pasangan endingnya adalah pemeriksaan. Kita harus melakukan pemeriksaan, bukan sekedar menawarkan, bukan sekedar kita mengetahui siapa pasangannya, tetapi kita melakukan pemeriksaan. Dan yang kami lakukan pemeriksaan dari notifikasi pasangan ini ditemukan kurang lebih 20% HIV positif, sehingga sangat diperlukan notifikasi pasangan ini, begitu. Jadi ini terus-menerus kita lakukan, dan teman-teman layanan juga karena memiliki regulasi yang kami keluarkan, mereka mempunyai dasar untuk dapat menerapkan langkah-langkah dalam pemeriksaan ini. Nah, untuk testing kami di 2021 itu juga cukup luar biasa, 490 ribuan. Jadi kami berharap testing ini tetap digaungkan di mana saja, tidak melihat populasi kuncinya, tapi siapa saja dapat dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk pengobatan sendiri,
Untuk pengobatan sendiri kami melakukan tadi tes and treat yang itu pengobatannya jadi salah menerapkan kebijakan. Nah untuk pengobatan sendiri kami melakukan MD juga, yaitu di mana dilakukan pengobatan itu lebih dari 1 bulan dan 3 bulan dan ini sudah berjalan. Jadi kami melihat setiap ODIF yang melakukan terapi dengan stabil dan telah melaksanakan ARV 1 tahun, minimal 1 tahun, dan adherence-nya cukup baik dan VL-nya undetect, ini kami lakukan MD. Ini sudah berjalan sampai pelayanan. Nah, kami berharap semua kegiatan-kegiatan yang terkait penanggulangan yang sudah kami atur dalam regulasi ini berjalan dengan baik. Dan kami diuntungkan akses DKI Jakarta ini cukup mudah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Dan kami berharap juga untuk pengobatan ini seperti terapi obat TB juga kami lakukan untuk pasien-pasien ODIF yang terkonfirmasi TB, kami lakukan terapi TB. Untuk pasien-pasien yang belum terkonfirmasi kami juga lakukan PTT, dan ini juga tertuang di dalam surat edaran Kepala Dinas nomor 121 tahun 2021. Jadi dengan pelaksanaan yang kami lakukan baik tes maupun pengobatan ini sangat memperkuat kami karena adanya regulasi dan dukungan banyak pihak baik LSM dan mitra kerja, sehingga kolaborasi kerjasama yang baik bisa mempercepat penanggulangan HIV di DKI Jakarta. Demikian. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Keren sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, yang pertama yang bisa kita lihat adalah dimulai dari Fast Track 2016. Kemudian hal pentingnya adalah regulasi ya Kak, ya Kak ya tadi ya. Adanya regulasi sehingga itu turun ke layanan menjadi lebih baik lagi. Oke, pasti ada pertanyaan, tetap kita simpan. Kita akan lanjut ke Bang Daniel. Halo Bang Daniel. Ya. Dekat ke sini. Bang, bisa didengar Bang pertanyaannya? Maksudnya bukan pertanyaannya, suara saya Bang. Pertanyaan belum. Oke Bang, ini kan kalau kita lihat Spiritia melakukan self testing nih Bang, atau community based screening. Nah, bagaimana Bang tantangannya nih Bang di area kerjanya Abang nih, tim Spiritia terkait dengan self testing tadi, dan kira-kira menurut Abang bisa nggak ini kalau di-expand ke tempat-tempat yang lain? Silakan Bang Daniel 5 menit, terima kasih. Ya, minta maaf saya tidak bisa hadir di sana dan saya tidak tahu siapa saja yang menjadi panelis dan siapa saja yang menjadi peserta. Salam kenal, saya Daniel Manduari dari IAS Spiritia. Saya sudah hadir tadi dari jam 1 dan ada misinformasi, kelihatannya saya tidak terinformasikan kalau ini sangat tertunda sampai jam 3, tapi saya siap hadir karena ini seperti ini. Pertama saya memberitahu bahwasanya organisasi kami sudah memulai melakukan HIV self screening. Saya mengatakan itu sebagai screening bukan testing karena kebijakan kesepakatannya dengan Kementerian Kesehatan 2 tahun lalu bahwasanya saat ini karena sebagai modeling di Indonesia, maka ini ditempatkan sebagai bagian daripada screening. Artinya bagian daripada program penjangkauan, sehingga hasil reaktif dari screening tersebut tidak menjadi X1, atau dalam PCT kalau ada 3 rapid test, maka dia tidak menjadi bagian daripada X1. Itu kesepakatannya untuk modeling ini. Jadi saat ini posisinya bukan HIV self testing tapi HIV self screening. Bagi informasi dari Juli 2022 sampai sekarang bulan Oktober 2023 kami dari Yayasan Spiritia sudah melakukan HIV self screening kepada sekitar 33.000 tes screening. Pada tahun ini saja sudah dilakukan screening dari Januari sampai Oktober pada 27.972 orang, di mana 4%-nya reaktif, saya tidak boleh katakan positif, reaktif 1.128. Kemudian dari tahun tersebut
57% atau 644-nya melakukan konfirmasi reaktif atau PCT, dan 68% dari itu melakukan memulai treatment, dan 435 atau 68%. Sebagian dari 57% itu mungkin melakukan konfirmasi di tempat lain tanpa koordinasi dengan mitra spesialis di lapangan. Fokus screening ini sementara adalah kepada ASN, IGI, dan BW karena modelingnya disepakati tidak kepada semua populasi, tetapi dibatasi untuk hampir seluruh Indonesia adalah MSN, IGI, dan BW. Kami bekerja di 116 kabupaten kota. Tahun depan target yang kami rancang untuk screening ini adalah 95.000 tes, tetap di 116 kabupaten kota. Nah, itu catatan saya. Kemudian dua pertanyaan tadi, pertama adalah di saat kita bicara tanda. Menurut saya sebetulnya house screening dan testing ini sebagai inovatif baik, karena ini adalah salah satu complementary, salah satu pilihan bagi orang yang tidak bersedia melalui. Mohon maaf Bang Daniel, suaranya terputus. Di umumnya melakukan testing kepada pasien rawat inap atau pasien duluan yang melakukan pengobatan alam, sehingga ada banyak orang tidak bersedia melakukan testing di puskesmas dan sebagai alasan. Nah, pendekatan dengan screening ini kami menyebutnya SHM, ini HIV mandiri, itu program yang kami katakan, yang kami sepakati menjadi SHM, screening HIV mandiri. Ini membantu untuk menjangkau populasi atau orang-orang yang tidak bersedia melakukan VCT atau berbasis mobile atau pendekatan lain, sehingga ini menjadi tambahan pilihan. Itu membantu karena persyaratan orang yang melakukan screening dari total 33.000 tadi adalah minimal 6 bulan dia tidak pernah melakukan VCT, khususnya orang yang belum pernah, atau minimal dia 6 bulan dan dia tidak bersedia kembali melakukan tes VCT atau mobile VCT atau pendekatan lain, sehingga ini kami tawarkan. Nah, tantangannya adalah masih ada sebagian high class, istilah saya, atau educated people yang masih tidak tersentuh atau belum tersentuh dengan pendekatan yang belum komprehensif dalam sosialisasi dan promosi yang dilakukan. Kami melakukan pendekatan ini berbasis bisnis. Ada yang dengan juga masih siswa ini ternyata banyak dan dalam reagen yang atas, karena reagen kita masih didanai oleh Global Fund, dan juga kemarin kita mendapat donasi dari Health dan juga sebagian dari Health. Tapi untuk saat itu sekarang dan kenapa? Bang Daniel? Iya, ya. Ya. Panitia, bagaimana mau kita skip atau kita lanjut ke panelis atau kita tunggu? Ya mungkin karena waktu kita coba akan lanjutkan Bang Daniel nanti setelah tim panelis. Tadi ada beberapa hal yang kita bisa tangkap. Yang pertama masalah self testing tadi, karena mungkin sistem promosinya masih sangat baru, sehingga memang yang high class tadi belum bisa terjangkau. Oke, baik, kita ke panelis keempat. Ada Kak Anita. Kak, kan pada saat kita mengimplementasi notifikasi pasangan nih pasti ada nih Kak tantangannya nih Kak. Nah, tantangannya nih apa nih? Dan kira-kira ada nggak rencana menggabungkan program notifikasi pasangan ini
untuk salah satu program pencegahan untuk female sex worker. Silakan Kak Nita 5 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Aul untuk pertanyaannya. Selama berproses dari 2019 sampai 2022 ini memang notifikasi pasangan masih menjadi piloting mungkin ya, untuk terutama dari pasangan orang dengan HIV yang sebelumnya tidak dapat teridentifikasi jadi bisa teridentifikasi gitu. Nah, cukup dibanggakan sebelum kita bahas tantangannya mungkin ya. Cukup dibanggakan karena memang positivity rate yang bisa kita temukan adalah 24,4%. Dimana tadi yang di DKI Jakarta juga sudah 20% ya Bu. Jadi seolah-olah ini menjadi angin segar nih untuk kita bisa implementasikan di 34 provinsi. Iya. Meskipun sekarang implementasinya masih tetap berlangsung di Yayasan Spiritia sebagai pihaknya, kita juga patut berbangga hati karena di sini sisi komunitasnya, pemberdayaan komunitasnya itu sangat berjalan dengan baik gitu. Nah, tapi tantangan utamanya adalah ada pada di klien tersebut. Dikasih tahu Ketika dulu klien indeks ini kalau di memiliki ketakutan untuk open status ke pasangan, takut kehilangan, takut ditinggal, atau justru mendapat kekerasan, itu menjadi tantangan terbesar untuk si petugas lapangan melakukan penjangkauan. Dan ketika pasangannya itu sendiri setelah dinotifikasi ternyata dia malah lost contact karena ketidaksiapan mereka ketika dia harus mengikuti pengobatan seumur hidup, dan ketika dia harus tahu status mungkin akan ada pengucilan dari sisi keluarga, itu menjadi tantangan utama kami. Nah, tantangan lainnya selain dari sisi klien adalah dari sisi mungkin geografis ya. Beberapa dari kabupaten kota yang sudah menjalankan notifikasi pasangan ini tentu memiliki kesulitan untuk mengidentifikasi pasangan dari yang mereka merantau misalkan. Jadi orang-orang yang merantau di luar kota sementara pasangannya di kabupaten, itu bagaimana mengintegrasikan pencatatan dan laporannya ketika harus merujuk si indeks pasien tersebut atau si indeks testing tersebut. Itu menjadi tantangan kedua dari sisi program. Dan dari sisi layanan kesehatan juga patut mungkin bisa dikatakan integrasi pelaporan ketika pasien datang itu adalah pasien notifikasi pasangan atau dia adalah kasus baru. Karena banyak sekali kejadian ketika layanan itu melakukan notifikasi pasangan terhadap klien A, ternyata si klien A ini memiliki pasangan di kota B, itu akan dilakukan rujukannya di layanan kota B. Tapi pelaporannya jadi tidak masuk ke dalam notifikasi pasangan di kota A. Itu jadi satu mungkin masukan juga untuk Bapak Ibu yang hadir di sini ketika kita harus memikirkan integrasi sistem informasi kesehatan kita seperti apa sih baiknya di masa depan. Nah, kemudian itu untuk sisi dari program notifikasi pasangan. Tapi sebetulnya ada satu hal yang sering kali terlewat gitu dari teman-teman petugas lapangan ketika mereka harus melakukan screening kekerasan. Karena pasti banyak juga di antara pasangan-pasangan di sini, utamanya perempuan, itu memiliki resiko kekerasan yang cukup tinggi, tapi tidak teridentifikasi, sehingga dia memiliki ketakutan tersendiri untuk open status atau segala macam, dan itu membuat dia jadi disclosure-nya itu sulit gitu kepada pasangannya, dan akhirnya itu akan menjadi satu tantangan tersendiri kebutuhan dia dari sisi kekerasan, mendapatkan kekerasan itu bagaimana caranya keluar dari siklus kekerasan tersebut. Itu untuk tantangannya. Nah, sementara tadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa, apakah ada kemungkinan rencana notifikasi pasangan ini diintegrasikan dengan FSW gitu, pekerja seks? Untuk sekarang, kami dari Jaringan Indonesia Positif juga berkolaborasi dengan UNFPA dan IAS sedang melakukan pilot project bagaimana melakukan pemodelan intimate partner transmission terutama untuk pasangan pekerja seks perempuan. Nah, targetnya sendiri cukup spesifik, yaitu suami dari VSP, kemudian pacar, dan yang terakhir adalah pelanggan tetapnya, pelanggan tetap dari pekerja seks tersebut. Nah, pilot project ini sudah ada hasil sementaranya. Aku sampaikan hasil sementara karena memang baru dimulai 2 atau 3 bulan ini, dan ternyata dari 6 kota yang menjadi pilot project kita sudah mendapatkan angka 164 pekerja seks, 257 itu sudah teridentifikasi dari pasangan, dan dari 257 itu 8 orangnya sudah melakukan screening HIV. Tadi yang disampaikan Bang Daniel, ada screening OFT,
itu kita melakukan di 8 orang, dan dari 8 orang yang melakukan tes konfirmasi kelayanan itu hanya 4 orang. Jadi sosialisasi tentang HIV self screening, kemudian sosialisasi mengenai pentingnya notifikasi pasangan itu juga penting dilakukan di kalangan kelompok pekerja seks tersebut. Nah, itu untuk hasilnya sementara, dan rencananya di tahun 2023 ini kemungkinan kita akan melakukan ekspansi kurang lebih mungkin bisa dikonfirmasi juga. Ada Mbak Asti di sini, ada sekitar 64 kota kabupaten ya Mbak Asti untuk melakukan intimate partner transmission model ini di kelompok pekerja seks. Nah, tim pelaksananya sendiri masih sama, komunitas base gitu kan. Ada peer educator, ada peer leader, di mana mereka juga yang akan melakukan penjangkauan dan melakukan pendekatan untuk melakukan testing HIV. Kira-kira itu kalau. Terima kasih Kak Anita, terima kasihlah tepuk tangan. Oke, ada beberapa poin penting nih tadi. Ada tantangan dari sisi pasien, ada loss to follow up juga, pasien di luar kota susah mencatat dan melapornya, dan kekerasan pada pasangan. Tapi menariknya ternyata ada angka-angka yang kita dapat dari pilot tadi Kak ya. Oke, untuk panelis berikutnya ada Kak Asti, Bang Daniel, mau dilanjutkan Bang yang tadi Bang? Saya kembali ke panitia, jika memang dibutuhkan saya untuk lanjutkan, saya lanjutkan, jika tidak ya saya mendengarkan. Ya. Bang Daniel mungkin bisa 2 menit Bang, karena waktu kita cukup terbatas. Silakan Bang Daniel. Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, tantangan kita saat ini masih pada konfirmasi dan hasil reaktif kelayanan itu ada level pada 57%. Dan dari yang konfirmasi, dari yang start on treatment baru 68% dari total yang saya sebutkan tadi. Itu challenge kita, PR kita bagaimana improve intervensi bisa kita lakukan. Kemudian PR selain itu adalah denial, karena ini belum menjadi program nasional, belum dikenal banyak orang, jadi masih ada sebagian orang yang reaktif dan denial terhadap hasil itu. Sehingga memang kualitas intervensi, penjelasan, sosialisasi, dan konseling dan lain-lain perlu diperkuat. Kemudian harga, kami pernah melakukan pembelian ini, import, dan itu harganya di kisaran 10 ribuan, 80 ribuan, sehingga memang kalau ini menjadi program nasional harganya cukup mahal, karena test kit untuk VCT itu jauh lebih murah. Tapi saya percaya ini harga bisa ditekan dan bisa kebijakan nasional, karena memang belum menjadi program nasional. Justru pekerjaan kami ini dan beberapa pihak, termasuk FDA dan semua pihak perlu menunjukkan hasil untuk nanti menjadi bahasan, analisis, dan bagaimana kita bisa advokasi Kementerian Kesehatan untuk menjadikan ini menjadi kebijakan nasional, program nasional. Nah, ini harus ada hukumnya, masuk dalam strategi plan-nya Kementerian Kesehatan, dan tentu harus mulai dibudgetkan. Dan ini salah satu cara pendekatan untuk normalisasi HIV. Menurut saya harapan sangat terbuka, karena ini juga ke depan harus kepada semua populasi, bukan hanya dibatasi populasi tertentu, coverage-nya bisa lebih luas, tetapi mungkin ini bukan seperti kayak tes diabetes, kolesterol, dan lain-lain, mungkin harus bertahap, karena fase normalisasi HIV juga kita sedang memproses. Basis website itu atau permintaan non-physically akan membantu untuk mereaching orang-orang yang sudah di-reaching menurut saya. Dan yang ke depan jika menjadi program nasional, maka screening ini harus menjadi testing. Kenapa? Karena sensitivity dan spesifisitasnya ini tinggi. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih Bang Daniel. Ada beberapa poin tadi, harga. Kalau kita membuat ini program nasional harusnya bisa jauh lebih murah lagi. Dan ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menormalisasi tes HIV di Indonesia. Baik, thanks Bang Daniel, kasih applause-nya. Dan sekarang kita ke Kak Asti. Kak Asti, bisa didengar ya Kak? Iya. Ya. Bisa sekali Kak. Kak, ini kan zaman semakin modern nih Kak. TV makin tipis, HP makin besar gitu ya. Dan kalau kita lihat nih virtual juga penjangkauan kita juga apakah bisa kita buat ke arah yang lebih modern Kak? Misalnya seperti virtual gitu. Nah, kira-kira ada pengalaman nggak Kak terkait itu? Dan ada nggak tantangan-tantangan kalau memang tadi pernah melakukan virtual gitu ya? Dan kira-kira kalau kita mau ke depannya melakukan virtual
penjangkauan, ini kira-kira apa nih Kak hal-hal yang bisa kita lakukan? Terima kasih Kak Asti, silakan 5 menit Kak. Oke, terima kasih Bang Ol. Selamat sore kawan-kawan semua yang ada di Jakarta. Salam hangat dari Kota Ambon. Saya mau caveat dulu bahwa cerita saya nanti dalam 45 menit ke depan adalah berdasarkan pengalaman UNFPA dalam periode terbatas, tepatnya pada saat pandemi COVID-19 ya, di mana kita akhirnya dipaksa memutar otak untuk tetap bisa menjalankan penjangkauan di tengah pembatasan sosial yang sangat ketat. Kalau soal pengalaman sendiri, mungkin Yayasan Spiritia, Bang Daniel dan kawan-kawan punya pengalaman yang lebih panjang dengan kelompok laki-laki seks dengan laki-laki. Tapi yang saya akan ceritakan di sini adalah bagaimana kami dalam waktu singkat yang awalnya belum mempertimbangkan virtual outreach karena mempertimbangkan konteks pekerja seks di Indonesia maupun literasi digitalnya, akhirnya memutuskan untuk melakukan gitu karena memang nggak ada pilihan. Banyak lokasi ditutup waktu itu, banyak tempat-tempat hiburan ditutup, tamu juga terbatas pergerakannya, dan ada banyak sekali penggerebekan maupun razia yang dilakukan sangat rutin sehingga membatasi banyak pekerja seks nggak bisa menjual jasa seksnya. Jadi dari masa pendek itulah kami belajar ya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin bingung perannya kok UNFPA pernah melakukan virtual outreach untuk program pekerja seks perempuan. Nah ini konteksnya adalah pada saat ini di periode sebelumnya, pada saat UNFPA mendukung Kementerian Kesehatan untuk menjalankan program penjangkauan pekerja seks perempuan gitu ya. Sekarang UNFPA tidak lagi pelaksana tapi merupakan penyedia bantuan teknis untuk Indonesia AIDS Coalition masih pada program yang sama. Jadi saya cerita pengalaman kami di masa yang lalu ya kawan-kawan. Dan kalau ditanya sama Kakak Ol tadi, apakah memungkinkan ya dengan dunia yang makin digital ini penjangkauan juga bisa beralih ke digital? Saya dengan pengalaman yang ada bilang memungkinkan, tapi sifatnya sebagai pelengkap ya. Kita dalam konteks Indonesia nampaknya belum siap untuk 100% berpindah pada online. Jadi selagi penjangkauan tatap muka tetap dibutuhkan karena ada banyak peran-peran di situ, ada peran pendampingan, edukasi, ada peran screening kekerasan, ada peran manajemen kasus sederhana sebelum akhirnya kawan-kawan yang ter-screen atau sudah terdiagnosis HIV dialihkan atau dinavigasikan kepada peer support atau pendukung sebaya. Kita ada banyak peran gitu ya teman-teman untuk yang dengan konteks sekarang dan platform-platform ataupun sumber daya yang ada sekarang, kita masih sepertinya masih dalam kondisi sangat bertumpu pada penjangkauan tatap muka. Namun dari masa yang pendek itu kami juga belajar sebenarnya ada kesempatan. Makanya saya bilang sebagai pelengkap, virtual outreach ini untuk konteks penjangkauan pekerja seks perempuan sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut dengan banyak pertimbangan dan banyak dukungan serta strategi khusus yang harus dikembangkan, gitu ya teman-teman. Karena kami melihat bahkan sebelum pandemi sebenarnya efek penutupan lokalisasi di Indonesia yang berturut-turut terus setelah Doli ditutup itu banyak sekali penutupan lokalisasi yang lain. Kawan-kawan pekerja seks banyak juga yang sudah beralih mencari tamu alternatifnya via online gitu ya. Nah tadi Kak Ol bertanya tentang tantangannya. Nah tantangannya ini yang kami pelajari, nanti saya akan bilang juga ya beberapa keberhasilan di masa yang lalu meskipun ini pendek di masa yang pendek. Tapi kalau tantangan yang kami amati adalah yang pertama literasi penggunaan alat-alat digital dan platform-platform digital itu ternyata masih belum merata, terutama di antara pekerja seks perempuan maupun petugas penjangkaunya. Karena petugas penjangkau dalam program penjangkauan pekerja seks perempuan datang dari komunitas pekerja seks sendiri mayoritasnya. Jadi kurang lebih kita bisa sama nih. Jadi yang fasih dengan literasi digital itu masih terbatas, gitu ya. Dan selain itu kami juga melihat ada batasan yang ada tantangan yang lain, yaitu pemegang akun untuk
WeChat, Twitter, apapun platform online yang dipakai untuk mencari tamu, itu ternyata tidak semuanya dipegang oleh pekerja seks itu sendiri. Ada yang dipegang oleh mamikia, meskipun fotonya foto perempuan ya, foto perempuan untuk menarik orang membeli. Tapi kemudian ada beberapa pengalaman yang punya akun ternyata bukan perempuan. Jadi ketika penjangkauan mau coba dilakukan juga karena yang pegang akun bukan sasaran, jadi akhirnya tidak sampai pada orang yang dituju. Kemudian ada isu juga tentang data privacy dan data security ya teman-teman. Kita tahu di negara kita ini masih menjadi isu besar, dan ada risiko kita menempatkan kawan-kawan komunitas pekerja seks perempuan maupun kawan-kawan petugas penjangkau dalam risiko untuk terbuka gitu data security-nya, dan kita tentu tidak menginginkan ini. Jadi privacy data maupun keamanan data ini merupakan isu besar yang menjadi tantangan juga. Kami juga mendapatkan 1-2 laporan yang menyebutkan bahwa kawan-kawan petugas penjangkau akhirnya mengalami harassment ya, seksual harassment atau pelecehan seksual waktu mereka menjangkau. Kasusnya mereka tidak diajukan oleh pekerja seks perempuan yang menjangkau, tapi oleh itu tadi orang-orang yang terlibat di balik akun yang menjual seks yang sebenarnya bukan pekerja seks perempuan langsungnya gitu ya. Jadi itu sebagian yang bisa saya ceritakan tentang tantangan, dan memang masih ada ketakutan meskipun selama ini nggak pernah ada kejadian sampai dilaporkan atau dikasuskan ya teman-teman, tapi ada banyak kekhawatiran juga dari teman-teman pelaksana bahwa nanti pelaksanaan virtual outreach ini melanggar undang-undang ITE yang kita tahu beberapa pasalnya sangat bisa dimanipulasi gitu, sangat kita menyebutnya di Indonesia dengan pasal karet gitu ya. Jadi beberapa kawan jadi takut untuk melakukan virtual outreach karena ada konten-konten terkait seks di sana, meskipun ini sebenarnya untuk edukasi gitu ya, untuk edukasi kesehatan. Jadi itu tantangan yang besar. Tantangan yang lain adalah situasi kita secara umum di Indonesia ya, bahwa kita tahu kalau di negara maju mungkin virtual outreach akan lebih lancar karena lingkungannya lebih mendukung, dalam arti banyak support system yang juga tersedia online gitu ya. Jadi navigasi maupun link dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya bisa cepat didapatkan. Juga angka stigma dan diskriminasi mungkin juga sudah jauh lebih rendah, sehingga kita tahu bahwa resiko kita kehilangan orang ketika kita sudah berhasil dapat nih jangkau secara virtual outreach, tapi karena masih tingginya stigma dan diskriminasi, jadi orang-orang ini bisa hilang pada saat dia dioper atau dihubungkan ke layanan tes maupun pengobatan gitu ya. Makanya ini juga menjadi pertimbangan kami bahwa di situasi di mana pengetahuan tentang hak asasi sendiri masih terbatas, belum semua komunitas mengetahui haknya. Sementara dalam beberapa tempat mungkin pelanggaran hak juga masih dilakukan. Nah ini juga akan sangat berpengaruh untuk bagaimana mempertahankan orang yang sudah berhasil mencapai virtual outreach untuk sampai pada pengobatan. Karena kita tujuan akhirnya adalah pengobatan dan orang stay on treatment ya untuk pekerja seks perempuan ini. Jadi itu tantangannya Pak Ol, tapi juga di balik tantangan-tantangan ini ya, biar tidak stres dan frustasi mendengarkannya, sebenarnya juga ada kisah-kisah keberhasilan. Jadi kami waktu itu punya kasus-kasus, tidak banyak karena masanya cuma terbatas ya teman-teman. Di saat memang pandeminya sangat-sangat kencang, kita pembatasan sosialnya sangat-sangat restriktif di masa itu. Kita berhasil mendapatkan beberapa pekerja seks perempuan yang sampai di layanan tes gitu ya. Ini sangat-sangat membanggakan sebenarnya teman-teman. Mungkin dari angka belum seberapa, tapi kalau kita membayangkan effort atau upaya yang dilakukan dari bagaimana orang-orang ini dijangkau, nggak kenal sama sekali, via online dilakukan oleh field leaders atau petugas penjangkau, murni via platform online, diskusi, edukasi, sampai akhirnya bisa janjian, bisa beneran datang untuk tes statis, tes di layanan kesehatan, dan mengetahui statusnya saat di layanan kesehatan, itu tentu sangat-sangat membanggakan, dan itu adalah sebuah kisah keberhasilan. Di luar yang sampai ke layanan kesehatan, sebenarnya ada juga jauh lebih banyak engagement. Kita belum bisa hitung berapa yang sampai di layanan kesehatan, tapi kemudian banyak juga sebenarnya yang belum sampai,
Tapi kemudian engagement dengan petugas penjangkau atau peer leaders itu sudah terjadi. Diskusi-diskusi, tanya jawab, edukasi, dan itu sebenarnya juga patut diapresiasi dan kalau dikelola, distrategikan, direncanakan dengan baik, dengan didukung capacity building yang cukup, saya percaya ini juga sangat menjanjikan ke masa yang akan datang. Jadi kalau bisa saya sebutkan lagi di balik tantangan yang ada sebenarnya kita juga punya kisah keberhasilan, tapi juga mungkin akan sangat berbeda sehingga nggak ada satu pendekatan yang pas buat semua. Karena beberapa daerah, beberapa wilayah, beberapa kota, distrik itu mungkin perlu pendekatan yang sangat-sangat spesifik atau tailor, disesuaikan ya teman-teman. Sebagai contoh dari beberapa pelaksana saya lupa ada angka yang pasti, tapi di satu periode pelaporan ada satu wilayah yang bisa melaporkan sampai dengan 500 keberhasilan virtual outreach, sementara di wilayah yang lain kasus yang dilaporkan hanya sampai 5 ya, jadi 5 dan 500 virtual outreach yang berhasil dilakukan. Jadi ada potensi, tapi juga saya pikir kita ini bukan langkah kemudian ayo kita laksanakan, tapi kemudian tetap mempertahankan dengan hati-hati, bukan mempertahankan, tetap merencanakan dengan hati-hati, mempertimbangkan konteks pekerja seks perempuan itu sendiri, mempertimbangkan lingkungannya, dan terutama juga keamanan mereka ya, karena kita prinsip utamanya adalah no harm. Tapi sebagai salah satu tambahan untuk menambah opsi atau pilihan navigasi ke layanan tes dan pengobatan, saya pikir virtual outreach cukup menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Gitu ya teman-teman, dengan memastikan bahwa upaya-upaya membuat lingkungan mendukung yang memihak seseorang, hak-hak asasi manusia, penurunan stigma dan diskriminasi itu juga tetap dilakukan lebih lanjut. Saya akan berhenti di sini dulu. Yang terakhir saya hanya ingin menekankan bahwa belajar dari pengalaman kami juga sangat memungkinkan jika layanan virtual outreach ini langsung dihubungkan dengan bagaimana screening HIV misalnya yang disediakan secara online juga bisa langsung dilakukan. Oke, Kak Ol, diskusi lebih lanjut saya akan standby, tapi saya kembalikan dulu pada Kak Ol. Terima kasih Kak Asti, applause buat Kak Asti. Nah, banyak hal tadi ya kita lihat sebagai pelengkap, dan tadi ada beberapa tantangan yang pasti ada juga cerita suksesnya. Nah, saya lihat nih kawan-kawan sudah pada mau tunjuk tangan nih. Tenang dulu, saya tanya dulu ke panitia. Ada berapa waktu lagi Ibu panitia? 5 menit lagi, berarti ada sekitar 2-3 penanya. Ya, 3, 2, 1, tunjuk tangan. Ternyata nggak ada ya, saya kira banyak. Ada waktu 5 menit, siapa yang ingin bertanya, kita masih standby para panelis kita. Ya, Mas Gambit, silakan Mas Gambit. Pertanyaan berikutnya mungkin apabila ada silakan langsung standby. Ya, silakan Mas. Oke, ya terima kasih. Nama saya Gambit dari PH Uningkarma Jaya. Saya ingin bertanya sebenarnya lebih untuk klarifikasi, apakah ada pengaruh penurunan capaian tes HIV dengan meningkatnya screening HIV ini? Ya, kira-kira itu saja cara cepatnya. Ya. Terima kasih Mas Gambit. Sebelumnya ditujukan kepada siapa Mas? Apakah semua panelis atau ada yang fokus? Sebenarnya dari Dinas Kesehatan dan juga Bang Daniel. Baik, Bang Daniel dan Kak Asti, ini Bang Gambit bertanya, apakah terjadi penurunan angka tes? Apa karena screeningnya naik nih? Silakan mau Kak Juni dulu, kemudian Bang Daniel. 1 menit Kak. Pertanyaannya, apakah ada penurunan? Apakah adanya penurunan tes HIV karena screeningnya naik? Kalau di DKI Jakarta, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk screening kita mengembangkan aplikasi TB atau Sobat TB itu. Jadi screening itu, kalau misalnya screeningnya itu ada faktor resikonya, karena hasilnya bukan adalah misalnya HIV, tidak HIV, bukan demikian. Tetapi faktor resiko yang mendukung ke sana
itu akan disampaikan untuk datang pelayanan, sehingga tidak ada seperti yang ditanyakan, apakah dengan screening yang banyak maka testingnya sedikit. Tidak ada perbedaan. Malahan kalau kita semakin banyak screening dan dia mendapatkan hasil bahwa dia akan bahwa dia perlu pelayanan, nah di sana maka testing akan tinggi. Kita berharap dengan screening banyak maka testing akan banyak. Demikian. Tapi untuk saat ini data yang kami dapatkan, kalau misalnya screeningnya semakin banyak dan dia di-refer, maka akan meningkatkan angka testing juga sesuai dengan hasil yang didapatkan yang bersangkutan ya, apakah dia menuju ke faktor resiko HIV atau tidak. Demikian. Terima kasih Kak Asti. Bang Daniel, pertanyaan sama Bang, apakah ada, ya silakan Bang. Ya, terima kasih. Pertama menurut saya jumlah testing yang menurun dan jumlah temuan kasus yang menurun 2 tahun terakhir ini totally karena COVID. Karena tahun 2019 kalau tidak salah itu total temuan kasus ada di kisaran 50 sampai 60 ribu orang di Indonesia. Tapi di 2020, 2021 itu menurun hanya di kisaran 30 ribuan. Saya lupa angkanya. Kementerian Kesehatan ada data, tapi saya tahu di kisaran itu. Tentulah karena situasi COVID banyak orang tidak melakukan testing. Menurut saya dengan HIV screening ini pada level screening, jika ini berjalan dengan kuat, justru positive rate akan meningkat dan temuan kasus akan meningkat. Kenapa? Jadi terjadi seleksi. Jumlah testing bisa berkurang kelayanan karena orang yang datang ke testing sebagian sudah melalui screening. Karena dia tidak reaktif, dia menunda untuk melakukan pengecekan ulang. Tapi karena dia reaktif, dia melakukan konfirmasi. Artinya terjadi seleksi proses di mana akan lebih banyak temuan kasus positif dari hasil PCT karena ada pendekatan bridging daripada screening ini. Dan ini akan membantu temuan absolut baik kasus per tahunnya tentunya. Tetapi jika ini sudah menjadi publicly dan massal, dan kita tahu semakin hari total absolut yang dites akan membuat persentage akan juga berkurang. Apalagi kalau high risk population sudah dijangkau, apakah itu juga high risk juga masih ada dari kalangan heteroseksual. Kalau itu sudah pada posisi high risk sudah mengetahui statusnya, tentu kan ada di middle dan low risk, maka positive rate akan menurun. Seperti saat ini MSN PGPW dan sex worker rata-rata positive rate per semester itu sudah 5% atau di bawah 5%. Terima kasih. Terima kasih Bang Daniel atas responnya. Ya, pertanyaan kedua, yuk berhadiah kopi dan snack di sesi break. Silakan Dr. Agus. Ini tadi itu tadi kan kata Pak Daniel mahal, mengenai self testing pakai oral base mahal. Kenapa nggak kita coba seperti negara tetangga itu Vietnam, Thailand, juga di Filipina itu sudah memakai juga yang blood base. Mereka bisa memakai blood base kombinasi, jadi dia self testingnya itu tidak pakai oral base, pakai blood base juga. Jadi pakai yang rapid test biasa gitu. Itu pertanyaannya. Jadi tidak, ya pertama murah, sensitif. Sedangkan kita tahu yang oral base itu tidak sensitif. Udah mahal nggak sensitif. Dan ternyata kalau pernah ngobrol sama Denvik, udah nggak sensitif, ternyata itu oral base juga banyak kesalahan yang mungkin si Denvik bisa kasih pengalaman ya tuh. Nanti dia ceritain. Selain itu dia false negatifnya juga tinggi gitu, karena bukan gara-gara nggak sensitif aja, karena memang netes yang liur itu juga nggak gampang, ternyata bisa sampelnya juga tidak representatif gitu. Baik, Dok, berarti Dok pertanyaannya ke Bang Daniel ya Dok? Bang Daniel, silakan direspon Bang Daniel, ada 1 menit. Saya tahu di beberapa negara menggunakan fingerprint, Thailand, Kamboja, Vietnam dan lain-lain. Namun di Indonesia tidak diperbolehkan karena ada peraturan pemerintah yang melarang non-healthcare worker melakukan pengambilan sampel darah.
karena yang boleh mengambil tes untuk sampel darah hanya diperbolehkan tenaga kesehatan, karena ini dilakukan pekerjaan oleh komunitas, maka tidak boleh yang mengambil medianya adalah darah. Makanya oral fluid hanya menjadi salah satu-satunya pada saat itu keputusan pendekatan yang dilakukan. Jika kebijakan bisa dirubah dengan blood test, kenapa tidak? Gitu ya, seperti yang dilakukan oleh, nah itu bicaranya adalah bagaimana kita membahas ini, perubahan kebijakan dan kesepakatan dengan pemerintah kita. Dalam konteks false negatif, kami tidak mengalami kasus yang tinggi, mungkin bisa berbeda di tempat lain, dan jangan lupa teknik pengambilan menjadi sangat penting, juga penyimpanan alat menjadi penting, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan, tapi kami tidak mengalami. Tapi harga mahal iya, dan memang harus kita tekan. Sangat. Terima kasih Bang Daniel. Ada Bang, itu kalau orang ngambil darah buat periksa gula bagaimana? Apakah itu melanggar aturan semua? Ya. Kan sama sebenarnya tes juga darah. Bang Daniel. Ya, terkait pertanyaan itu mungkin Prof mau berbagi Bang terkait pertanyaan kedua tadi, lanjutan dari Dr. Agus. Silakan Prof. Ya, barangkali kita harus duduk bersama ya. Ya, karena sebenarnya pemantauan gula darah mandiri itu udah sangat populer di Indonesia. Jadi pasien ambil sendiri lalu mengukur sendiri. Jadi ini sebenarnya barangkali kita perlu duduk bersama dengan teman-teman yang mengatur otoritas ini. Karena yang tidak dibolehkan itu adalah saya mengambil darah, saya bukan seorang petugas kesehatan, dari orang lain lalu melakukan pemeriksaan. Jadi ini harus di-clearkan barangkali. Terima kasih. Cukup menarik sekali. Terima kasih Prof. Ya, saya kira cukup jelas sekali, dan kebetulan waktu kita sudah habis. Ya, dan kita ada waktu sekitar 10 menit break. Silakan teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan silakan di-keep dulu, nanti bisa ditanyakan di sesi-sesi yang lainnya. Oke, sebentar, ada 1 minute sir ya. Okay, sorry. I just heard one question about the price of HIV self-test. Yes. So I can share experience. I don't know in other country is the reason when we register the HIV self-test have some kind of regulatory issue, because that also we experience in Vietnam with the HIV self-test without SRA, stringent regulatory approval. Is quite difficult to register in the country like Vietnam. So that also the reason for the the high price of the self-test. And we do know that blood-based self-test is much cheaper than the oral fluid-based, and except for the INSTI, because INSTI, when we register in Vietnam, because they had to register the CE mark product, and that the price is much higher. So now is the reason we have one potential HIV self-test, that is the check now HIV self-test. They can that from above they can offer with the price $1.5 per test. That much cheaper. And also recently, I think one product from China, that called itu Vietnam one for HIV self-test. They offer with the price $1 per test only. Just for the information. Thailand tuh lebih lancar, mungkin karena ekspor. I just add for Thailand, since Thailand was mentioned, for INSTI and OraQuick, both are registered and approved for self-use, so it doesn't have to be assisted self-testing anymore. Individuals can buy the kits and then test it themselves. Karena apa ya? Thank you. Jadi kalau kita lihat tadi masalah registrasi ini ada salah satu hal yang mungkin yang membuat harga menjadi dia tuh jadi kayak lebih gampang buat adaptasi dengan karena memang waktunya cukup mepet, teman-teman silakan ambil makanan coffee break-nya di luar yang telah disediakan.
dan paling bisa susah bawa masuk, nulis. dan kita persilakan kepada tim panelis untuk beristirahat. Terima kasih. Iya, sama belajar bahasa Inggris, written English-nya gitu. Jadi kayak dia kayak jadi ketika di meeting gitu ya, terus ngomong bahasa Inggris, ketahuan banget siapa yang orang Vietnam. Kayak coffee break, not really skip, but please bring your snack and coffee here, while simultaneously we will have a group work. Dr. Adiba will chair for the session, so yeah, we can have a quick. Abis ini ada apa? Udah ya? Udah nggak ada session ya? Udah nggak ada session kan? Yeay, gue bisa tutup stream dan bikin poster. Working groupnya udah nggak perlu di ini. Nggak, working group nggak perlu.